Iya, iya. Saya pakai data kok. Oke, baca tapi Martin, tidak tahu ya, tidak tahu jika Anda artinya. ingin diskusi, Ngomong kosong tetapi kita diskusi santun ya. Jangan ya Jangan. dirocot. Oke. Jadi Iya, soalnya itu anak kecil dengar aja muak itu karena bodoh Iya. itu. menurut Anda Oh, tadi lanjut tadi ya, yang bilang Yesus tentang mengikut Yesus Martin. lanjut tadi Martin. belum selesai itu. Martin, tadi saya membacakan firman Tuhan loh. Kok gitu kau? Kau melawan Bibel. Tadi masalah sunat itu belum selesai itu. Tadi saya membacakan firman Tuhan loh. Kok kau bantah? Kok gitu? Kok bilang omong kosong? Berarti Tadi Bibel yang- ngomong kosong. Tadi yang Ya ampun, ini aku katakan antikristus ya kawan ya. Inilah dikatakan antikristus. Saya membacakan firman Tuhan loh. Kok bilang omong kosong firman Tuhannya? Tadi yang Aduh, yang antikristus. masalah sunat kau. belum selesai. Saya tadi bicara Muhammad pakai sunat. data. Ya, Mana Muhammad disunat? menyampaikan firman Tuhan kau bilang omong kosong. Berarti kau anggap Bibel itu omong kosong ya? Hmm? Luar biasa oten-oten ini katanya. Ya silakan. Tadi itu yang- Bro Baal, tadi yang silakan. Ya, masalah sunat tadi belum selesai. Ini teman saya satu perguruan nih. Silakan. jangan Pak Ini Al, kalau- dia nanya tentang sunat. Ya dari tadi dia mau nanya di Ya, mana kasih ayat tunjuk datanya. Muhammad disunat, Dalam katanya Al-Quran, Muhammad begitu. disunat. Silakan Bang Al. Kasih tunjuk data, jangan nyonyo. Bang Al kemiyut. Pak Baal, nanti kalau monitor buka apa ya biar gantian ya. Jadi saya bacakan ya, saya apakan ya. Jadi para nabi-nabi itu sunat ya. Datanya. Karena kami mengikuti milah Ibrahim ya, dan Nabi Datanya. Muhammad dan para nabi-nabi lainnya itu banyak Itu datanya anak TK ya. juga bisa jawab yang seperti itu. namanya orang Arab bro, termasuk Yesus orang Arab itu pasti Itu sunat. kalau Itu sudah jawaban tradisi. seperti itu anak TK juga bisa. Yang namanya orang Arab sudah pasti sunat. Itu kalau jawab seperti itu, termasuk anak juga TK Yesus juga orang bisa, Pak. Arab. Yesus itu orang Arab, yang ketuaan itu orang Arab. Lu masih ya. SD atau TK? Jadi sudah pasti Jawabannya tidak nyambung. sunat ya. Itu aja poinnya ya. Kemudian banyak dalil juga yang mengatakan Yang Nabi diminta Muhammad sudah mana kasih disunat. tunjuk Muhammad disunat. Ya, dari lahir Jangan ya. lari kiri kanan. Jadi kau kenapa Oten tidak sunat? Ini pertanyaan yang harus dijawab. Kasih tunjuk Muhammad Nabimu dalam sunat. Al-Quran. Tunjuk ayatnya. Nabimu Abraham sunat ya. Iya, Rasulmu Muhammad Paulus disunat sunat. tidak? Dengar dulu. Muhammad- Nabimu Abraham sunat ya. Rasulmu Paulus sunat. Yang kau Tuhani sunat. Kenapa Nabimu, kau tidak sunat? Coba jawab lu. Kasih Yuk, tunjuk. kenapa 3 tokohmu ya, 3 sosokmu itu sunat? Kenapa Oten tidak sunat? Jadi kau ini pengikut Saya siapa jawab, sebenarnya? Ya jawab. Muhammad disunat tidak? Ya jawab. Kenapa nabimu sunat, Muhammad rasulmu disunat sunat, tidak? Tuhanmu sunat, kau Ya, nggak Muhammad disunat tidak? Jawab. Muhammad disunat tidak? Udah sunat, Ada orang dalam- Arab pasti sunat. Yang namanya orang Arab pasti sunat. Dah, itu jawabannya. Mana Pas, datanya ya. dalam Al-Quran? Iya, yang nama itu data. Yang namanya orang Arab sudah pasti sunat. Paham? Paham? Lu jangan- Paham? Yang namanya orang Arab sudah pasti sunat. Itu Udah aja. ada, Ya, datanya udah. dalam Al-Quran. Bahkan ada di hadis juga ada banyak itu ya. Nggak usah ngarang-ngarang kau ya. Bisa ada. Jadi kau jadi Oten yang otak seperempat ya. Tuhan kau sunat, Nabi kau sunat, Rasul kau sunat. Kenapa kau gak sunat? Botol kabur. Memang otak seperempat kawan. Jangan bilang pinter otak, gak mungkin pintar. Ya, ini Raja Goda. Raja Goda, Oten kah? Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Otak mau nanya saya sunat. Ya saya sunat Bang. Sama lah bro, ya berarti kita di jalan yang benar bro ya kan. Ya nggak sunat tuh nggak jalan benar, jalan bengkok itu. Nah iya. Nah Gini karena bro, aku heran bro, aku heran. Ah. Nabinya Abraham sunat, ya. Rasulnya Paulus sunat. Yang dipindah jadi Tuhan sunat. Kenapa dia nggak sunat bro? Jawab bro, kamu jawab bro. Ayo. Enggak, karena begini. Dasar daripada sunat, kalau yang sunat itu hamba Tuhan, yang tidak sunat bukan hamba Tuhan. Jadi gitu aja, sederhana saja. Mau Bang Otak sunat, Bang Otak waras sunat, mau tidak, pertanda itu aja. Kalau dia sunat, perjanjian khas Tuhan kepada Abraham,
Yang sunat itu hambanya, yang tak sunat bukan hambanya. Enggak apa-apa, walaupun konsili menetapkan, iya kan, walaupun konsili yang sunat itu bukan hamba Tuhan, enggak ada rumusnya. Yang sunat hamba Tuhan, yang tak sunat bukan hamba Tuhan. Selesai. Pokoknya. Macet Bang Otak, macet. Kalau nggak jawab saya ya. Kenapa Nabi ya sunat Abraham, Rasul ya Paulus sunat, yang mereka Tuhan sunat, mereka nggak sunat? Jawab, macet kau kan? Iya, Jawab. karena Rasulnya, Tuhannya itu hamba Tuhan. Yang tak sunat itu bukan hamba Tuhan. Udah, Oh, jadi Yesus Tuhan kecil, ada Tuhan lagi dia gitu, macet. maatnya itu bukan hamba Tuhan. Hamba Paulus kali. Ya, memang ya kalau tidak baca ya, Paulus itu membatalkan sunnah. Ya. Dan dikatakannya, marilah kita tinggalkan ajas-ajas tentang Kristus dan tentang berbagai pembaptisan. Sebenarnya hari ini juga Oten nggak boleh lagi ada baptisan karena sudah dibatalkan Paulus di Udina. Nah kalau masih ada berarti melawan Paulus. Ayo gimana tuh? Betul udah. Yo. Cek. Kabur ya kan? Macet ya. Silakan, saudaraku terkasih, Mbak Al, anak baik. Loh, menghilang ya. Banyak godam hilang. Kenapa kok tiba-tiba jatuh aku tadi? Nggak tahu. Jaringan. Jaringan itu. Nggak ada penuh Roh Kudus. Kalau saya kan di penuh Roh Kudus. Jangan-jangan tidak punya terus. Saya selalu dipenuhi Roh Kudus. Ya, fakir ilmu sama user, kok diam aja? Silakan bro. Mau diklarifikasi, mau dibantah silakan. Mau dibanting juga silakan ya. Ya silakan. Ya, user. Ya, bisa jawab. Nabimu Abraham sunat, Rasul Paulus sunat, Yesus yang dibilang Tuhan sunat, kenapa kau tidak sunat? Kau ngikut Kenapa siapa? Muhammad tidak disunat? Jawab. Kenapa Muhammad tidak disunat? Yang namanya orang Arab pasti sunat. Ya, sudah jawabannya. Mana data? Makanya Yesus orang Arab, ya. Makanya Muhammad disunat. Makanya mana Yesus orang datanya? Arab, Abraham orang Arab, ya. Abraham dari Ya, Ur Kasdim. terserah. Yang penting mana Abraham dari datanya Ur Muhammad Kasdim, disunat. Irak, Arab juga. Mana? Yesus dari Bethlehem, Mana Muhammad disunat? Palestina, Mana? Arab juga. Kasih tunjuk. Ya. Paulus katanya dari Arab juga. Kalian Ketiga bukan Komal ditanya tidak yang bisa jawab. namanya Bagaimana orang jawab? Arab pasti sunat, ya. Makanya nggak ada orang Eropa disunat, ya.
Yang sunat itu sudah Kalian pasti buka orang Komal, Arab. ditanya Termasuk Paulus mana juga datanya sunat ya, Muhammad karena dia disunat, orang Arab. tidak bisa Ya. ditunjukkan. Ya, yang Belajar setiap dulu lah sunat kalian. pasti orang Arab. Jangan Jadi goblok kayak seorang begini. Arab, Abraham orang Ditanya Arab, lain, Paulus jawab orang Arab. lain. Paham? Yang namanya orang Arab pas Nah. sunat. Nah, jangan on. Goblok itu. Ya, jangan Itu on ya. goblok itu. Ya, ya, karena mereka Itu anak SD mengikuti. juga bisa yang kayak begitu. Iya, Abraham yang membangun, yang Ditanya mendirikan mana Ka'bah, Muhammad ya. disunat. Ya, iya, Abraham Kasih orang tunjuk Arab. datang. Yesus orang Arab, Saya makanya tidak Abraham tanya sunat, Abraham, ya. saya tanya Muhammad. Iya, kenapa Makanya Abraham terserah sunat? Abraham disunat. Anda, Paulus sunat. begini Martin. Yang saya Mau tanya Nabi mana? Muhammad sunat, mau Yang saya tidak. tanya mana Muhammad disunat? Tandanya yang sunat hamba Tuhan. Mana datanya? Ada Yang tak Al-Quran. sunat bukan hamba Mana Tuhan. datanya? Jangan. Nah, bagaimana kalau menurut Kristen? Kalau di Kristen gini, Martin. Di Kristen gini, Martin. Kalau Yesus Kata disunat ada, saya Paulus, kasih tunjuk datanya ada. Tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesus di mana disunat? Iya, Muhammad jadi disunat iya mana? Yesus bersunat di dalam Enggak, di mana Yesus bersunat? Di mana Yesus bersunat? Iya, Yesus kata tidak Paulus, disunat, teman-teman. Yesus tidak ada menjelaskan Yesus disunat ya. Karena tidak pernah Yesus menunjukkan kelaminnya kepada Lukas ya. Ingat, Satu ini. Lukas tidak pernah melihat kelaminnya Yesus. Bodohnya Oh, ini. gitu Ya. pula ya. Jadi saya salah ya. Tidak, salah. Kalau Yesus, mungkin saya berbeda pendapat ya. Tapi di sini Lukas tidak pernah melihat kelaminnya Yesus ya. Dan Yesus tidak pernah memperlihatkan kelaminnya kepada Lukas. Kebodohan kalian. Nah, kenapa bisa Lukas menulis Yesus disunat? Kebodohan kalian. Dari mana? Satu bilang disunat, satu bilang. Nah, pertama, Mana ini? berdasarkan data, Yesus ini tidak disunat tetapi dikebiri. Lu bodoh. Yesus ini dikebiri. Anda baca di Matius 19 ayat 12. Yesus tidak disunat tetapi dikebiri. Anda baca Matius 19:12, Yesus tidak disunat tapi dikebiri. Dikebiri, dipotong jakar dengan penisnya. Makanya Yesus di situ tidak menikah. Lu yang bodoh, lu yang disunat. Jadi kenapa Yesus tidak menikah? Karena Yesus dikebiri. Tujuannya apa Yesus dikebiri? Ya teman-teman, maaf izin ya. Kenapa Yesus dikebiri? Karena dia ingin mengkuduskan dirinya demi kerajaan sorga, dia bilang. Demi mengkuduskan kerajaan sorga, dia harus mengebirikan dirinya. Yang paling bodoh. Jadi Yesus ini dipotong kelaminnya. Kalau bertanya, Nabi Muhammad disunat tidak di Al-Quran? Al-Quran itu bukan berbicara sejarah tentang Muhammad, Nabi Muhammad. Nah, kalau bicara Nabi Muhammad, carinya di hadis. Nah, di hadis itu akan ketemu. Sekarang Abraham diceritakan nggak di dalam Al-Quran bersunat? Tidak juga. Nah, seperti itu. Tetapi akan menceritakan sejarahnya tuh ada di hadis. Tetapi kenapa Yesus ini pertanyaannya? Kenapa Yesus dikebiri? Nah, pertanyaannya kenapa Yesus sampai dikebiri? Nah, ketika Yesus dikebiri ini apa? Ada tujuannya Yesus dikebiri. Nah, Yesus dikebiri itu bukan hanya penisnya saja, buah jakarnya pun dipotong. Ini menurut tradisi Yahudi ya. Jadi menurut tradisi Yahudi, kebiri itu, kita pakai data ya. Anda baca di Matius 19 ayat 12. Jadi Yesus ini dikebiri. Masih banyak. Ya, Satu lagi. ada bahkan dikit-dikit. tokoh Tritunggal ya, Urianus Tertullian mengatakan bahwa Yesus memang dikebiri, dipotong buah jakarnya. Bukan kata saya loh ya. Bukan kata saya. Saya pertama berpikir bahwa Yesus disunat, ternyata tidak. Yesus dikebiri. Jadi Anda baca ya teman-teman dengan teliti. Jadi berdasarkan data di Matius 19:12 itu kenapa Yesus dipotong penis dengan buah jakarnya? Nah, jadi Yesus ini tidak disunat. Kenapa jadi besar? Jadi Yesus tidak disunat, dikebiri. Dipotong buah jakarnya dengan penisnya. Jadi tidak ada. Yesus tidak punya penis, tidak punya buah jakar. Lalu kenapa dari University Cambridge mengatakan kalau begitu bagaimana Yesus kalau buang air kencing? Makanya University Cambridge mengatakan bahwa Yesus melakukan transgender, mengganti kelaminnya menjadi vagina. Ini data valid. Karena apa Yesus ini tidak disunat? Karena menurut ya, ini ya bukan kata saya ya. Jadi datanya ada, kita tidak boleh framing.
tidak boleh menghujat, apalagi menjelaskan menafsirkan kitab-kitab orang ya, baik kitab Yahudi, Hindu, Konghucu, Buddha maupun Kristen. Jadi berdasarkan data, Yesus ini tidak punya buah jakar maupun penis. Ini baca Anda Matius 19:12. Di sana perikopnya tentang perceraian. Di sana Yesus ketika membahas perceraian, dia juga menjelaskan orang yang tidak kawin. Orang yang tidak kawin seperti Yesus ada 3 dia bilang. Pertama karena dari rahim ibunya, kedua karena dikebiri orang lain, ketiga karena mengebirikan dirinya sendiri demi kerajaan sorga dia bilang. Nah Yesus demi kerajaan sorga dia harus mengebirikan dirinya sendiri. Ini data valid loh, bukan kata saya. Anda baca 19:12. Bahkan Tertulian mengatakan bahwa secara harfiah betul bahwa Yesus ini dikebiri. Yesus tidak punya penis. Makanya Yesus dikatakan tidak menikah. Ini menurut pengakuan Yesus sendiri loh. Bahwa ada 3 yang tidak kawin ini. Pertama, karena dari rahim ibunya. Abang Anda. Nah, kemudian ya. Berarti makanya berpindah ke jari telunjuk karena dia dikebiri ya? Nah, udah berpindah ke jari telunjuk kan di 1928. Iya betul. Kita tidak menafsir ya teman-teman. Nah, dalam tradisi Yahudi ya. Iya. Dalam tradisi Yahudi teman-teman, apa tuh kebiri? Kebiri yaitu Jewish contraction include both contraction and ejaculation dia bilang. Jadi di kebiri itu menurut Yahudi dia dipotong buah jakarnya maupun penisnya. Ini Yahudi. Berbeda dengan kebirinya orang-orang Chinese. Beda ya. Orang Chinese ini mengangkat testisnya saja dia. Testisnya saja. Tetapi ketika Yesus dikebiri, itu adalah dua-duanya. Mulai panas dia. Jadi kalau Yesus ini, menurut Matius 19:12, saya baca ya. Matius 19:12. Ada orang yang tidak dapat kawin, menurut Yesus yang ngomong ya. Ada orang yang tidak kawin karena memang lahir demikian dari rahim ibunya. 1. Kedua, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Kedua. Ketiga, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Nih, di terjemahan baru. Nah, di sini Yesus dalam terjemahan baru ya, itu tidak kawin. Oke, coba kita cek dalam terjemahan lama. Tidak kawin dalam terjemahan lama ini kebiri. Masuk akal. Ini cuma gaya bahasa saja ya. Cuma gaya bahasa saja. Jadi dalam terjemahan baru dikatakan tidak kawin. Tetapi di terjemahan lama ini kebiri. Saya baca ya. Karena ada orang yang kebiri yang lahir demikian daripada ibunya. Itu terjemahan lama ya. Urus lu yang dikebiri itu. Jadi di sini ini kita bacakan ya. Sabar ya. Jadi yang kedua dia bilang, dan ada lagi orang yang kebiri yang dikebirikan orang. Berapa senti? Ya. Suilang berapa senti? Oh. Berarti sudah dipotong. Kemudian sabar dulu lah. Ketiga nih dalam terjemahan lama ya. Ada pula orang yang kebiri sudah mengebirikan dirinya sendiri sebab karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti yang demikian, hendaklah ia mengerti. Jadi baik terjemahan lama mau terjemahan baru itu kalau saya tangkap, karena saya ini orang cerdas ya, saya tangkap sama saja. Dia tidak kawin. Ya tidak kawin karena apa? Ya dikebiri. Yang dikebiri tentu tidak kawin. Ya cuman gaya bahasa saja dalam terjemahan baru dikatakan tidak kawin. Oke, bagaimana Baal kita memahami ini kebiri atau tidak kawin ini memang sama dalam hal Matius 19:12. Kita gampang kok. Gampang sekali. Bahwa kita ini tidak boleh menafsir. Kalau penafsiran saya awalnya begini. Oh, tidak kawin di sini karena memang kebiri. Orang yang dikebiri tidak kawin. Betul gak? Karena ini memang tertulis demikian. Antara terjemahan baru, terjemahan lama nih, cuman bedanya kebiri dan tidak kawin. Itu saja, narasinya semua sama. Saya perhatikan tidak ada yang berbeda. Ternyata, bagaimana kita memahami bahwa Yesus ini dikebiri, kita cek ke dalam original text. Ternyata dalam original text-nya itu, apa? Pusnokyo. Itu adalah Kasim. Nah!
dalam original text itu dikatakan apa? Yonokos dia bilang atau Kasim. Kasim ternyata. Itu kan data. Jadi kan memahami terjemahan baru, terjemahan lama ini sama saja. Tidak kawin itu karena dikebiri. Kebiri itu karena sehingga tidak kawin. Nah, original text-nya di sini Yonokos. Nah, kalau kita ketik Yonokos itu Kasim. Data valid. Jadi Yesus ini kenapa tidak kawin? Tidak kawin karena dikebiri dia bilang. Jadi Yesus ini tidak kawin karena dikebiri. Nah, dalam Alkitab dikatakan begini ya. Saya hanya membaca aja ya. Kenapa Yesus? Di sini dikatakan ini Kasim. Ada definisinya teman-teman. Kasim definisinya ya. Yonokos di dalam originalnya Yonokos. Kalau kita klik lagi, Yonokos ini strong kodenya 2135 ya. Klik lagi, ini timbul Kasim. Nah, dalam definisinya apa di sini? Dia mengatakan orang Kasim atau sida-sida dia bilang. Lalu dijelaskan di bawah dikatakan orang yang dikebiri. Data valid gampang kok. Data valid ini bahwa yang tidak kawin ini adalah Kasim atau yang dikebiri. Tetapi Yesus mengatakan ada juga yang tidak kawin karena dari lahir dari rahim ibunya. Makanya di situ di penjelasan kalau kita strong kode 2135 nih akan muncul. Oh, berarti di sini ada kata impoten. Oh, itu yang lahir karena cacat. Maksudnya seperti itu. Tetapi yang tidak kawin demi kerajaan surga itu harus mengebirikan dirinya sendiri. Ini bukan ini ya, bukan kayak pastor yang dikatakan apa tuh? Sorry ya, kalau pasturnya apa? Sorry. Badan siapa? Izin bertanya Bang. Izin Ya. bertanya Bang. Ya. Kalau yang dikebiri itu apanya Bang yang dipotong Bang? Nah, saya bilang tadi bahwa dalam tradisi Yahudi, saya bacakan ya. Dalam tradisi Yahudi ini di sini dikatakan Jewish contraction include both, dia bilang kedua-duanya contraction and ejaculation. Jadi jakar dengan penisnya dipotong habis. Yesus punya nggak punya? Kalau kayak gitu, relevannya yang di 1928 itu berpindah ke jari telunjuk ya. Karena nggak ada lagi perangkat tuh. Jadi memang kalau dalam ini dikatakan begini ya. Nah, perangkat yang dimaksud tidak ada, makanya berpindah ke jari telunjuk. Jadi ini bukan berbicara sida-sida ya. Bukan sida-sida ini. Kalau sida-sida ini normal, penis maupun jakar tidak dilakukan perubahan apa-apa ya. Tapi di Matius 19:12 ini berbicara tentang orang yang dikebiri, yang tidak kawin. Nah, kenapa ini akan merujuk ke Yesus? Ini menurut ini ya, saya baca Tertullian mengatakan begini ya. Bukan kata saya ini. Bukan ngapain saya mengurus yang Yesus dikebiri. Walaupun gini. Di sini dikatakan kaum Galali, para pengikut Dewi Zibel menanamkan ritual pengebirian diri sendiri. Bahkan pada masa Kristen, praktek ini tetap berlanjut, dia bilang. Namun gereja tidak mengikuti teladan dan teladan awal Origen. Jadi gereja ini, Origen ini melakukan hal itu, dia bilang. Terus yang mengebiri dirinya sendiri berdasarkan pemahaman tentang Matius 19 ayat 12. Nah, dikatakan begitu. Nah, di sini dikatakan penulis Kristen awal, Origen, yang saya bilang tadi, Origen melakukan itu. Yang dianggap menafsirkan kata-kata Yesus secara harfiah diduga telah mengebiri dirinya sendiri. Nah, Origen mengebiri sendiri sebagai pengabdian kepada Tuhan. Bapak gereja awal bahkan Tertullian menulis bahwa Yesus sendiri hidup sebagai sida-sida, sebagai Kasim, dikebiri. Makanya di sini, di catatannya Tertullian mengatakan bahwa orang-orang pengikut Yesus juga harus mendorong untuk mengadopsi praktek ini. Jadi orang-orang Kristen tidak boleh nikah sebenarnya. Harus kebiri. Nah, kalau ada perempuan, berikan aja ke pendeta otak waras gitu. Kalau semakin banyak otak waras dapat perempuan, Kristennya dikebiri. Maaf ya. Jadi bukan istilah kebiri di sini bukan seperti yang dilakukan oleh pastor. Pastor adalah selibat ya. Kalau selibat ini bukan yonokos ya. Kalau bahasa Yunaninya selibat ini parteno.
Ya beda. Kalau tadi kebiri ini dalam bahasa ininya adalah Yonokos atau Kasim. Demikian Pendeta Watawares. Jadi kalau berbicara tentang Nabi Muhammad disunat di Al-Quran, Al-Quran tidak berbicara tentang bagaimana sejarah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini ada di hadis, cerita di sana bercerita tentang kehidupan Nabi Muhammad, sirah nabawiyah, kehidupan Nabi Muhammad itu akan didapat. Kalau bicara sunat, apakah Abraham ada di situ ditulis di Al-Quran di sunat? Tidak juga. Tetapi akan ketemunya di hadis cerita itu yang meriwayatkan Nabi Muhammad. Gampang kok. Lanjut. Jadi Yesus tidak disunat ya, karena di Lukas di situ dikatakan hanya kewajiban orang-orang Yahudi, itu budaya dan kewajiban orang Yahudi pada usia 8 hari harus disunatkan. Nah, di sana Yesus ini harus disunatkan 8 hari. Pertanyaannya, apakah Yesus waktu itu disunat? Tidak ada kejelasan. Karena memang harus disunat. Tetapi apakah disunat? Tidak. Nah, kalau Lukas kalian mengatakan bahwa Yesus disunat, memang sejak kapan Yesus memperlihatkan lato-latonya kepada Lukas? Siapa yang pernah lihat? Itu aib itu. Itu barang yang paling berharga. Yesus, siapa yang pernah melihat lato-lato Yesus? Nggak pernah ya teman-teman seperti itu. Lanjut ah. Emosi oten. Kita bisa dulu Bang John. Assalamualaikum Bang John. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan minta dikebiri lagi, Bang John. Hah? Gak apa-apa nih, saya muslim naik. Apa Bang? Tadi kuping kita di Oten. Ya apa-apa. Nek, jelas kita Bang. Bukan, saya Islam. Silakan bernasi Bang John gantian. Ya, aku minta aja biar para guru aja. Aku lagi belajar, Bang. Ya, ini ada Oten on ini. Ditanyai nggak jawab. Ya silakan Pak Baal. Ya, jadi sudah terjawab ya bahwa di Lukas ini tidak berbicara Yesus disunat. Omong kosong. Tetapi Omong kosong. ini berbicara bahwa orang Yahudi ini memang harus disunat di hari ke-8. Maka dikatakan di sini, dan ketika genap 8 hari, dia bilang, ini kalimatnya kan gampang nih. Lukas 2 nomor 21. Dan ketika genap 8 hari, dan ia harus disunatkan. Ketika berbicara harus disunatkan, apakah di sini disunat atau tidak? Tidak juga. Tidak juga. Di sini berbicara memang budaya Yahudi itu usia 8 hari memang harus disunatkan. Apa ketika Yesus 8 hari ini disunat? Tidak. Tidak menjelaskan di sini. Jadi bisa dikatakan Yesus tidak disunat. Tetapi kalau ke Matius 19:12 itu yang jelas. Bahwa di sana ada kebiri. Yesus dikebiri. Gampang kok dia bilang. Kalau Lukas 2:21 ini Lukas yang menulis. Lukas tidak pernah lihat lato-lato Yesus. Sejak kapan Lukas mengatakan Yesus disunat? Kapan dia? Kan gitu. Tetapi kalau di Matius 19:12 ini Yesus yang ngomong sendiri. Bahwa tidak kawin ini karena apa? Waalaikumsalam. Karena tidak kawin ini apa? Karena dikebiri. Yesus yang ngomong sendiri. Percaya Lukas atau percaya Yesus? Percaya Yesus lah. Gampang kok dia bilang, apa susah? Oke Bang, silakan Bang. Bang Thomas atau yang lain Bang J. Ini yang di bawah bukan Kristen, yang user ini. Bukan. Bang user Kristen bukan? Dari tadi dia aja turun aja lah. Dari tadi, ya user. Kok diem aja turun ya, user. User selamat pagi, Bang user. Bang user selamat pagi. Waduh. Ye. Izin. Yesus juga disunat ternyata ya kan soalnya. Aduh, gimana ini? Berarti Bibelnya salah kaprah ini. Ya, ada Bang Martin juga, izin Gurunda. Bang Martin selamat pagi. Kristen dia. Dari tadi buat yeah. naik dia. Oh, sudah naik turun. Komal tidak berguna ini.
Iya, Oh, nggak berguna. jawab saja. Tidak berguna. Kok Jawab saja. Kenapa Kenapa? kok? Kenapa nggak berguna, Bang Martin? Ya, kenapa Tidak nggak ber- bergunanya? tidak berbobot. Kenapa? Oh, tidak berbobot. Kenapa tidak berbobot? Iya, tidak Apanya? Apanya yang tidak Yang berbobot? naik itu otaknya nggak nyampe, masih anak SD. Oh, taknya Bantah nggak dulu bang, bantah dulu narasi Iya. guru-guru saya, jangan Iya. bilang nggak berbobot dulu, bantah dulu guru saya. Ya, biarkan Tadi dulu yang Bang satu Janin. Muslim bilang Yesus disunat, Sebentar. yang satu yang agak bodoh tadi bilang tidak disunat. Yesus Bodoh disunat sekali, atau kok. tidak? Yesus disunat atau Yang tidak menurut Bang Martin? mempermalukan sekali kok. Diminta data Muhammad disunat, tidak dikasih tunjuk. Sampai Iya. ayam kencing baru dikasih tunjuk. Udah, saya bilang ada di hadis. Kenapa sih kalian ini? Di Al-Quran. Apa? Saya jelaskan. Al-Quran ini bukan berbicara sejarah Nabi Muhammad. Sejarah Nabi Muhammad ini ada di hadis atau sirah nabawiyah. Kalian ini dicampur aduk. Emang kitab kalian ada firman berbicara gagak gugu. Apa ada firman itu? Di kitab kalian bagaimana diceritakan? Pada suatu hari. Apa coba firman Tuhan seperti itu? Jadi firman Tuhan itu bukan berbicara di sana berbicara sejarah Nabi Muhammad. Kalau berbicara tentang hitan Nabi Muhammad itu sejarah Nabi Muhammad. Itu sejarah itu ada di sirah nabawiyah, di hadis. Gampang kok. Nah, kalau bicara tentang Yesus, apa Lukas ketika itu dikatakan Lukas katanya Yesus disunat. Kapan Lukas melihat lato-lato Yesus? Itu bukan firman Tuhan. Lukas menulis itu bukan firman Tuhan. Lukas sini, lihat burungku. Dia bilang kan, lihat burungku. Apa? Yesus, baginda Yesus ada apa? Lihat, barangku disunat. Masa Lukas begitu? Tetapi berdasarkan data Yesus ini tidak disunat gitu, berdasarkan data ya. Tapi ini saya berpikir ini bukan Yesus yang asli ya, Yesus yang palsu, berarti Yesus yang disembah oleh mereka ini Yesus dari Yunani. Kalau Yesus yang asli saya percaya dia adalah mengikuti milah Ibrahim juga dari Ishak ya, dari garis keturunan Ishak, Abraham, Ishak, Yakub, Daud semua ya, Salomo sampai Yesus pasti disunat lah ya. Tetapi kalau yang dikatakan tadi di Lukas ini berbicara Yesus yang lain. Yesus dari Yunani gitu kan, berarti dia tidak disunat. Yang disembah oleh teman-teman saudara-saudara Kristen, kalau dia membaca Lukas 2 nomor 21 di sini berbicara tentang keharusan, bukan Yesus sudah disunat. Ya, karena Lukas tidak pernah ketemu Yesus dan tidak pernah Lukas melihat barangnya Yesus. Oh, barang Yesus bagus lah. Ya kan? Tidak pernah. Yesus pun tidak pernah memperlihatkan burungnya kepada Lukas. Lukas, lihatlah nih, burungku udah disunat. Tidak pernah. Nah, Lukas hanya menulis saja. Jadi Yesus pun di sini berbicara, di sini tidak diceritakan Yesus disunat. Musa kapan diceritakan disunat? Tidak juga. Yesus pun tidak diceritakan sunat gitu ya. Seperti itu. Kalau Nabi Muhammad jelas di dalam hadis diceritakan bahwa dikatakan bahwa Abdul Muthalib gitu ya menghitan Nabi Muhammad SAW pada hari ke-7 ya kan, dan membuat jamuan makan serta memberi nama dia Muhammad. Ini ada ceritanya diceritakan dalam hadis. Cerita bagaimana Nabi Muhammad waktu kecil. Begampang kok. Coba kalau Yesus, kapan Yesus disunat? Nggak ada. Tapi yang ada Yesus ini dikebiri gitu aja menurut data ya. Silakan. Ya ada Bang Boy, selamat siang Bang Boy. Bang Boy, selamat siang. Bang Boy 1, Bang Boy 2, Bang Boy. Nah, Anda masuk komal Bang Boy ini Bang Boy. Komalah lagi asik-asikan sama istrinya ini Bang Boy. Ya Allah. Ini komalnya Bunda Putri rungkat itu tadi, oten-oten, duh kurang ajar itu. Mana tadi Martin? Martin, kenapa kamu lari Martin?
Martin kemana nih Martin? Jadi jelas ya, Nabi Muhammadnya ada jelas, ada ceritanya disunat ya. Yang jadi pertanyaannya, Yesus disunat enggak gitu loh. Ternyata enggak ada cerita Yesus disunat. Ya kan, kalau Nabi Muhammad jelas di hadis dari Ibnu Abbas dikatakan, dan itu kan Abdul Muthalib ini menyunatkan Nabi Muhammad ini pada usia 7 hari. Jelas hadisnya ada, dia bilang siapa di sini Abdul Muthalib yang menceritakan gitu dari Ibnu Abbas gitu kan. Ibnu Abbas dari Abdul Muthalib mengatakan bahwa Nabi Muhammad disunat, ada gitu kan riwayatnya. Nah, Yesus disunat enggak gitu. Enggak ada teman-teman ya, teman-teman perlu koreksi ya kepada teman-teman Kristen yang mengatakan Yesus disunat, tidak disunat. Maka wajar saja kalau teman-teman Kristen tidak disunat, ini tidak salah. Karena teman-teman Kristen ini tidak mengikuti Yesus gitu ya. Yesus, tapi Yesus yang lain, artinya Yesus yang bukan dari Bunda Maria ya. Kalau dari Bunda Maria adalah manusia yang disucikan oleh Allah gitu kan, yang memang dia diberi segala macam kuasa, dia pastinya disunat karena dia mengikuti milah Ibrahim juga dari Ishak gitu kan. Tapi kalau Yesus yang lain yang dipahami Yesus Yunani ini tentunya tidak disunat. Makanya mereka tidak mengikuti Yesus yang asli, tetapi mengikuti Yesus yang lain itu. Mereka Kristen ini tidak disunat sampai sekarang. Demikian. Bang Thomas lanjut, Bang Thomas, Bang J. Bang Baal, aku mau nanya boleh Bang Baal? Tanya Bang Pendeta Waras lah, atau Bang Thomas lah. Kalau nanya. Yang simpel aja. Kalau gini leh, kalau di Al-Quran kan ada hadisnya. Kalau di Bible itu ada hadisnya enggak ya? Kayaknya enggak ada ya. Ya Bible itu hadis Bang John. Kalau Bible ini hadis Bang, hadis palsu kalau di dalam Islam ini. Bible itu bukan, kalau di dalam Islam ini bukan kitab suci tapi hadis palsu, karena kalau di hadis palsu pun masih ada periwayatannya ya Bang ya, Bang Thomas ya. Tapi di sana ada cacatnya, ada apa gitu kan. Kalau Bible ini ya cacat semua lah, nggak ada periwayatan. Hadis palsu kalau di ini kan, jadi sangat jauh lah kalau dibandingkan dengan hadis. Bang Thomas mungkin lebih paham. Itu hadis maudhu itu namanya. Ya kalau hadis itu kabar seseorang itu harus ada sanadnya, jadi harus jelas. Kalau hadis nggak ada. Lukas itu dari penyelidikan itu. Kalau di dalam Islam ya itu sudah tertolak karena nggak ada itu perawinya siapa, nggak ada. Jadi udah tertolak itu. Makanya kalau dibandingkan dengan hadis yang dhaif pun ya, maupun hadis yang maudhu ya, atau yang memang bermasalah dari segi apapun, itu lebih bagus hadis-hadis dhaif ya. Jadi kalau hadis-hadis dhaif itu masih ada periwayatannya. Jadi rantai orang-orang yang mendengar itu masih ada. Tetapi kalau Bible itu nggak ada. Jadi mereka menulis aja dengan kemampuan mereka sendiri, penulis itu. Dan sebenarnya nggak ada. Mereka mengklaim bahwa itu kitab suci, bukan ya. Tapi itu memang catatan dari seseorang yang menuliskan tentang kisah Yesus gitu. Dan mereka juga tidak memiliki otoritas untuk itu, tidak ada perintah dari Bapa maupun Yesus untuk menulis itu. Ya. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dibandingkan hadis ya nggak setara. Bagusan hadis yang dhaif itu sekalipun ya. Itulah kalau
akal mereka sudah tertutupi dengan dogma, maka hal-hal seperti itu mereka nggak bisa mencerna. Aku jalan dari kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Jadi Yesus dan memang juru selamat. Nah memang Dibuat kalau dari Yesus, tidak tidak melalui ada Yesus, keselamatan. ya Bang Martin, memang kalau tidak melalui Yesus, melalui siapa? Ya kan orang mengenal Bapa di zaman Yesus kan memang melalui Yesus. Ya terus melalui siapa? Masa melalui iblis? Kamu ini mengadi-ngadi. Ya, naik turun kayak ingus kau ini. Jadi seorang nabi itu pasti dia menjadi jalan. Jalan untuk apa? Jalan untuk menyampaikan firman-firman Tuhan kepada manusia. Makanya orang itu tidak akan pernah mengenal Yahweh kalau tidak mengenal Musa, karena Musa adalah pelantara. Sama, tidak akan mengenal Bapa jika tidak mengenal Yesus. Kami pun tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad tidak diberi kitab suci berupa Al-Qur'an. Maka dari itu kalian harus pahami itu, Yesus itu adalah jalan, betul jalan, sarana yang digunakan Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada manusia. Tapi bukan Tuhan itu sendiri, karena jalan itu bukanlah tujuan. Sebenarnya simpel Bang Martin, memahami itu simpel, tapi kalian bikin rumit, bikin susah, bikin jelimet. Ya, ketika jalan itu kalian klaim sebagai Tuhan. Nah itu yang membunuh akal kalian, yang membunuh rasional kalian, ya akal pikiran kalian ketika mengatakan jalan itu adalah tujuan. Bang Nelson, selamat siang Bang Nelson. Bang Nelson, selamat siang. Islam atau Kristen Bang? Kristen. Dari dena mana Bang? Kita denominasi Protestan. Oke. Menurut Bang Nelson, siapakah Yesus itu? Ya, menurut saya sesuai dengan kepercayaan kita ya Kristen, khusus ya bagi saya ya. Musiknya bisa dimatikan dulu Bang Nelson. Nah gitu. Musiknya dimatikan dulu Bang Nelson ya. Nah, lanjut Bang Nelson, silakan. Musik saya itu musik tetangga. Oh, musik tetangga. Agak jauh dulu Bang Nelson, jangan deket-deket Bang, karena musiknya masuk ya. Oke, Yesus itu Tuhan. Nah, Tuhannya Bang Nelson sebenarnya berapa itu Bang Nelson? Tuhan ya. Berapa Tuhannya? Satu-satunya ya Bang ya. Nah, yang Tuhan satu-satunya itu siapa namanya? Ya, Yesus. Selain Yesus tidak ada Tuhan lain? Tidak ada Tuhan lain. Tidak ada. Kalau Bapa bukan Tuhan? Oh ya, Bapa bukan Tuhan. Hah? Ya, Bapa. Bapak Tuhan atau bukan? Ya, anak Bapa dulu. Anak. Iya, Tuhan Allah Bapa itu Tuhan juga atau bukan? Ya. Ya, Allah Bapa itu Tuhan atau bukan? Kan di dalam Tuhan. Disitulah. Enggak, saya tanya, Allah Bapa itu menurut Bang Nelson termasuk Tuhan atau bukan? Kalau di dalam satu kan jelas enggak, saya enggak tanya Yohanesnya, saya tanya status dari Bapa. Ya, Bapa itu Tuhan atau bukan Tuhan? Nah, kita kan bahas dulu satu. Iya, Tuhan katanya, Abang tadi mengatakan satu-satunya Tuhan itu adalah Yesus. Saya tanya, nah Bapa ini statusnya sebagai apa? Tuhan juga atau bukan Tuhan? Nah, itu kan kalau kita
Itu kan Jawab aja dulu Bang Nelson, jangan kemana-mana dulu, jangan dijelaskan dulu. Ya nanti kalau saya butuh penjelasan silakan dijelaskan. Sekarang saya butuh dari kejujuran Bang Nelson, ya. Apakah Bapak itu Tuhan? ya kan tadi saya bilang Pak ya anak nah, Iya, Bapak ini Tuhan juga atau bukan? itu bagian baik lagi. Kalau Nah, kenapa sih kalian kalau ditanya itu nggak mau jujur? Tinggal jawab Tuhan atau bukan. Kalau Tuhan yang bilang Tuhan, kalau tidak ya bilang tidak, kan mudah toh. Kenapa pertanyaan yang mudah kalian bikin sulit? ya kan tadi begini Bang, kalau kita berbicara ya tunggu masih berkurang tunggu ya. Hmm. Hmm. Kabur. Kabur bingung dia teman-teman. Ditanya satu-satunya Tuhannya siapa? Yesus. Oke, kita terima Yesus satu-satunya Tuhan. Kemudian ditanya Bapak statusnya apa? Muter-muter dia teman-teman. Kenapa sih harus kayak gitu? Mbak, ya jujur kalian itu. Kalau Yesus apa Bapak Tuhannya, bilang aja Tuhan. Tuhan Bang Thomas, kan gitu mudah. Kalau bukan Tuhan, ya bukan Tuhan Bang Thomas, kenapa harus muter-muter dulu kalian? Bang Raja, selamat malam Bang Raja. Iya, maaf. Susah loh, Ten. Iya. Lanjut, Bang. Ada Bang Zuma ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian. Apa kabar semuanya? Salam kenal yang lain. Iya. Alhamdulillah sehat Bang Zuma. Ya, ini kehormatan buat saya ini kehadiran guru Tuhan besar kita ini. Ya. Masya Allah. Segala puji bagi Allah, abangku. Saya sepintas mendengarkan tadi terkait dengan saudara non-Muslim ketika berbicara mengenai Tuhan. Sejatinya berdasarkan Al-Quran, ketika berbicara mengenai utusan Allah yang datang kepada kaumnya Bani Israel, lalu kemudian sekelompok dari kaumnya membuat makar, Allah membalasnya makar mereka itu dengan menjadikan iblis sebagai junjungan kepada mereka. Dan itu juga dijelaskan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, bahwa yang mereka salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan bagi mereka. Al-Quran menjelaskan iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Jadi kalau saudara-saudara kita non-Muslim ditanya tentang konsep Tuhan, itu tidak akan pernah lurus antara akal dan lisan. Yang tadinya 3 diakuinya 1. Kenapa mereka masih mengatakan 1? Karena sejatinya itu adalah fitrah. Fitrah manusia yang bertuhankan pencipta langit dan bumi dari sejak lahir. Apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Qalu syahidna. Maka orang-orang di alam ruh, para eksistensi sebagai manusia, itu sudah mempersaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maka siapapun dia, ateis sekalipun, kalau ditanya, Tuhan itu ada enggak? Ada. Ateis pun ditanya. Minimal mereka mempertuhankan akal. Dengan demikian mereka mengakui bahwa pencipta akal itu ada. Nah, ini fitrah. Ini fitrah manusia. Jadi ketika Al-Quran menguraikan ajaran sebelum Islam disempurnakan, ada sekelompok manusia yang senantiasa membengkokkan ajaran para nabi. Contoh, ini sederhana. Ketika umat Islam ditanya, wahai saudara-saudara muslimku, apakah engkau pernah sampai padamu pengajaran seorang nabi datang kepada kaumnya Bani Israel lahir tanpa ayah? Mereka akan mengatakan, naam, ya. Siapa nama nabi tersebut? Isa alaihi salam. Apa tujuannya diutus?
mengajarkan kaumnya Bani Israel untuk menyembah kepada Allah dengan kembali kepada hukum Torah yang datang kepada Nabi sebelumnya, itu Nabi Musa alaihi salam. Wa iz qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Pondasi ini adalah landasan imannya umat Islam. Lalu bagaimana dengan Yesus? Dalam kajian antar agama, perbandingan agama, Yesus pun mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal dirinya, titik dua, Rasul Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Simple, sederhana, jelas, tepat, valid, sahih, tertulis dengan sangat jelas di dalam kitab saudara. Tapi kenapa mereka selalu mengatakan masih ada Tuhan yang lain, dalam pribadi yang lain? Apa yang terjadi sebenarnya? Nah, ini yang diterangkan oleh Kisah Para Rasul 2 nomor 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 sampai kepada angka 40. Jadi seluruh orang Israel harus tahu bahwa Kristus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi kalian yang menyalibkan. Maka orang-orang yang menyalibnya itu di Nata 40-nya bertanya, Petrus, ya Paman, apa yang harus kami lakukan sekarang? Apa saran Petrus? Apakah dia perintahkan menyembah makhluk yang keluar dari kubur yang mereka salib? No. Petrus kemudian mengatakan apa? Berilah dirimu dibaptis dan bertobatlah dari angkatan jahat ini. Artinya Petrus melarang orang-orang yang menyalibkan korban tersebut untuk dituhankan. Kenapa? Karena Yesus sebelumnya, saudara-saudara sekalian, 10 detik terakhir, Yesus sebelumnya mengatakan apa? Di Matius 12 nomor 38, 40. Ini udah berulang kali dalam kajian Kristologi. Apa yang kemudian terjadi di sana? Ketika ditanya, Guru, berikan kami sebuah tanda. Kata Yesus, angkatan jahat ini, orang-orang Farisi, ahli Torah, minta suatu tanda, dan tidak akan diberikan kepada mereka satu tanda apapun selain tanda Yunus. Apa itu? 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam dalam perut ikan, 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Catat itu. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Siapa sekarang yang beriman kepada 3 hari 3 malam ini? Islam apa Kristen? Kristen. Berarti yang menggenapi nubuatan angkatan jahat adalah, silakan dijawab sendiri. Demikian sebagai pengantar sahabat-sahabat sekalian, saya berharap di sini kita memberikan edukasi yang baik. Islam datang untuk menjadi rahmatan lil alamin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang telah disesatkan pendahulu-pendahulu mereka untuk meninggalkan ajaran Yesus yang mengajarkan la ilaha illallah inni Rasulullah. Silakan. Waalaikumsalam. Oh entar dulu, ini aku nggak ngimpi satu koma sama Bang Zuma ini. Lanjut Bang, lanjut. Iya. Izin Bang Jan ya. Izin Bang Jan. Bang tertib bentar dulu, Bang tertib harus tertib ya. Namanya tertib harus tertib, ya. Oke, hari ini kita ada narasumber dari Islam ya, ada Bang Zuma. Dan juga untuk teman-teman yang mau berdiskusi dengan kami persilahkan, tetapi harus bawa data. Ya, bawa data, jangan bawa kebencian ya. Dan juga ketika berdiskusi berikan azab yang baik ya. Nah, tunjukkan bahwa agama kalian adalah agama kasih. Oke. Yang pertama saya beri kesempatan dulu untuk Bang Penginjil, bentar dulu. Ya, Bang Penginjil silakan. Dari tadi kayaknya sudah gatel nih ya di bawah. Nah, silakan. Boleh bertanya gak? Bang Baal izin ya, ini saya gedekan ya Bang Penginjil ya. Ya silakan Bang. Tadi kan Bang Zuma menyebutkan nama Isa. Boleh bertanya gak? Kalau Nabi Isa itu pernah menggauli babu gak Bang Zuma? Nabi Isa alaihissalam tidak pernah kemudian melakukan hal yang seperti dilakukan oleh nenek moyang Tuhannya, saudara. Jadi Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran itu
itu dikatakan bahwa beliau adalah laki-laki yang suci, berasal dari keturunan yang suci, berasal dari silsilah yang suci, bukan berasal dari keturunan pezina seperti Yesus yang Anda sembah. Oh, berarti menggauli babi itu penzina gitu. Kalau di dalam kaidah Bible dan Al-Quran, kitabnya orang Yahudi, rupa-rupanya boleh dihalalkan kemudian. Sebagaimana Nabi Abraham di dalam cerita Bible Kejadian 17 bla 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 dan seterusnya, Nabi Abraham di situ dikatakan memiliki gundik-gundik, memiliki budak dan melahirkan anak tunggal bernama Ismail. Oh, Ismail ya. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam tradisi Bible, Ya. ternyata boleh menggauli budak. Oh, Kenapa? Nabi Abraham difitnah di dalam Bible menggauli budaknya, katanya bernama Hagar. Lahirlah seorang anak yang menjalankan hukum kekal Tuhan. Manusia pertama, Kejadian 17:23, setelah Abraham kemudian menerima perjanjian kekal yang menjalankan syariat itu adalah baginda alaihi salam Ismail. Oke, sudah dengar. Ya, dan yang Oke, diminta Bang Edi, kemudian Bang Edi, untuk Edi. dipersembahkan di hadapan Elohim ternyata anak budak, yaitu anak tunggal Ismail. Jadi Bible mengajarkan jangankan menggauli budak, di Bible diajarkan Sarah dinikahi oleh Fir'aun pada saat dia sah menjadi istri Abraham. Berarti Bible mengajarkan Kristen untuk melakukan poliandri. Oke, sudah. Pertanyaan kedua, Ya, boleh nggak? izin Bang penginjil. Izin Bang. Saya boleh nanya balik kalau Oke, diizinkan. oke, biar saya bantah. Kamu bilang cuma. Sabar dulu abangku, sabar. Saya boleh balik bertanya, nanti Anda bantah penjelasan saya yang Boleh, berdata. Oleh ya, saya bertanya kepada saudara. Hal yang paling kemudian laki-laki miliki yang paling berharga adalah kelaminnya. Kelamin laki-laki itu adalah hal yang paling berharga. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelaminnya tidak pernah terlihat selain dari mahram, kakeknya. Laki-laki tak pernah melihatnya. Pertanyaan saya, Tuhan Anda nonotnya pernah dilihat oleh seorang laki-laki bernama Lukas, sehingga Lukas mencatat Yesus disunat pada hari ke-8. Pertanyaan saya, dari mana Lukas tahu kalau senjata Tuhan Anda itu kulupnya dipotong? Apakah pada saat anak Yesus ini, si bayi Yesus ini masih usia 8 tahun, Lukas ngintip? Atau setelah dewasa Yesus memperlihatkan senjatanya kepada Lukas? Hayalan saja. Jangan kebencian abangku. Kita edukasi kepada anak bangsa. Ini pertanyaan yang kemudian bisa membangun pola pikir kita dalam beragama. Apakah Yesus memperlihatkan senjata yang paling berharga kepada pencatat Lukas pada saat dewasa? Ataukah nonot Tuhan Anda itu dilihat pada masa bayi? Ingat, Nabi Muhammad memperlihatkan kelaminnya hanya kepada istri yang sah. Tetapi Muhammad, Tuhan Anda kemudian Nabi Muhammad disunat gak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya, sabar abang, sabar. Mana dalilnya? Jangan kebencian ya, jangan kebencian. Kebencian, yang aku aja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya sendiri mengatakan Sunat salah dia? satu, bisa nggak kita gantian Sunat berbicara gak? abangku? Astaga. Bisa nggak kemudian kita berdialog itu? Ya kan gitu, bicara tentang sunat kan? Iya, enggak. Ini kita berbicara mengenai Nggak jelas ini tadi sunat kan, penghargaan kita sunat terhadap. bukan? Iya, Muhammad disunat gak? Kenapa Anda nggak berbicara? Astaga, Muhammad nggak disunat sosokan. Di dalam hadis At-Tabrani, Nabi Muhammad diceritakan Ini berapa? dengan lisannya kemudian berkata, min karamati Allah awulittu makhtunan walam yara ahadan sawati. Jadi termasuk bagian kemuliaanku dari Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, Allah menganugerahkan kepadaku dilahirkan dalam keadaan sudah bersunat. Ini Nabi Muhammad yang mengucapkan ini Nabi Muhammad yang menceritakan kemudian dirinya, tentang pribadinya, tentang esensi akan dirinya.
Bukan orang lain yang menceritakan Nabi Muhammad nonotnya dipotong loh pada hari ke-8. Bukan. Tapi Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan min karamati Allah an wulidtu. Salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Sekarang pertanyaan saya tolong dihargai karena ini edukasi. Dari mana Lukas tahu kalau senjata Tuhan Anda itu sudah tidak berkulub? Pada saat bayi kah Lukas melihatnya atau pada saat Yesus sudah dewasa? Silakan, silakan. Pertama saya menanggapi tadi Gurunda bilang bahwa orang yang menggauli babu itu penjinah. Berarti Gurunda tidak ada saya mengatakan menggauli babu itu pezina. Tadi saya mengatakan bahwa tradisi dalam kehidupan kita ini, kalau ngintip istrinya orang mandi lalu menggaulinya itu apa namanya? Tunggu. Daud mengintip Berseba yang adalah istri Urea, itu lalu menggaulinya itu apa namanya, Bang? Kan saya bilang menggauli babu. Emang Urea itu babu Berseba? Sekarang pertanyaannya kan tentang zina. Tentang zina kan? Ingat. Bukan babu. Ingat. Ketika dengar. Daud memiliki ratusan babu. Di dalam Roma 1 nomor 3 diceritakan Yesus berasal dari sperma Daud. Pertanyaan saya, kalau dikatakan dalam Roma 1 nomor 3 Yesus berasal dari sperma Daud, sperma yang nyangkut di kelamin budak yang mana? Nggak ada surat sperma. Jangan kebencian abangku, jangan. Kalau hanya karena kebencian, dulu kita sudah pernah diperangi oleh orang-orang yang beragama sama seperti Anda 350 tahun lamanya. Jadi jangan bangkitkan kebencian lagi, jangan. Ini edukasi untuk anak bangsa. Astaga. Roma 1 nomor 3 di situ jelas dikatakan Yesus berasal dari sperma Daud. Pertanyaan saya kasih paus kalau ada. Saya kasih paus kalau sperma. Ada yang bisa buka kamera di sini? Saya buka. Baik. Ketiga sperma ya. Iya, silakan buka kamera, tunjukkan original teksnya, saya yang baca. Abangmu ini yang membacakan. Ingat, kita jangan kebencian. Cukuplah Nusantara ini telah dijajah oleh penjajah yang agamanya sama seperti Anda selama 350 tahun. Saya ingin original teks ya. Karena saya ingin original teksnya karena saya tahu bahwa Bible pertama kali dibuat kemudian untuk orang-orang Roma dan Yunani, bukan untuk orang Indonesia. Silakan, mohon tunjukkan original teksnya biar saya bacakan. Roma berapa? Roma 1 nomor 3. Nomor 3, oke. Iya. Bahasa asli ya. Kau bisa ya? Kita ya. Insya Allah saya bisa. Silakan. Lucu kalau yang punya kitab yang tidak bisa baca. Bisa. Coba ya. Silakan. Anda buka kamera, Anda tunjukkan original teksnya biar abangmu ini yang bacakan. Roma 1 nomor 3. Baca. Oke. Yang jelas dekat. Baik. Roma 1. Jangan terlalu goyang. Ya. Peritau Yeofto kata sarka agenici ekto spermatos to David. Salah. Ini kan Roma 2. Ini Roma 1, ini Roma 2. Mampus. Dengar. Saya sedang membaca original teksnya. Saya sedang membaca. Ini Roma 2 ini. Coba tunjukkan. Jangan kau tunjukkan cara tipumu. Roma 1 nomor 3. Roma 1 nomor 3, teman-teman. Dia pakai jurus Paulus. Ternyata nggak bisa dia. Coba. Saya meminta tadi Roma 1 nomor 3. Katanya bisa. Udah aku turun ya. Izin. Dia nipu teman-teman. Dia menunjukkan dalil yang bukan saya minta. Dia pikir saya ingin baca yang ada di bukanya, padahal saya punya kitab di sini, original teks. Saya ulang lagi. Perito afto kata sarka agenici ektau spermatos tau David. Jadi kita orang Islam ini sulit untuk dibodoh-bodohi.
Sulit. Masa penjajahan aja umat Islam bukannya nuntut untuk turut tunduk kepada penjajah. Umat Islam berdiri tegak mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, Allahu Akbar, usir penjajah. Jadi kalau zaman penjajah aja umat Islam tidak bisa dibodoh-bodohi, apalagi zaman kemerdekaan. Muncul pertanyaan, maaf nih, karena kita tadi mencium bau hujatan. Pertanyaan ini sederhana. Ketika dikatakan Yesus berasal dari sperma Daud dan Daud memiliki budak ratusan, pertanyaan saya, nyangkut di budak yang mana? Jadi jangan menghujat, jangan. Kenapa? Bible siap pasang badan untuk membela Nabi Muhammad. Jangan coba-coba. Jadi yang lain karena kita naikkan Oten ya. Baik Gurunda, baik. Sekali lagi saya katakan, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kemudian dirinya sendiri. Min karamati Allah. Salah satu kemuliaan karamah yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sudah khitan, Masya Allah. Dan dalam tradisi Yudaism ada beberapa manusia ciptaan Allah yang mulia yang lahir dalam keadaan sunat. Di antaranya Nabi Adam, Nabi Musa, Daud, dan ada beberapa lagi di internal mereka. Jadi tidak heran kalau agama Samawi mengajarkan ada yang lahir tanpa kulub. Gak heran, kenapa? Ada yang lahir tanpa gigi, ada yang lahir tanpa lubang hidung sebelah, ada yang lahir tanpa mata, ada yang lahir tanpa tangan, ada yang lahir tanpa kaki, ada yang lahir tanpa bibir, dan seterusnya. Itu biasa. Jadi tak ada kemudian kekurangan Allah ketika Allah ingin menciptakan makhluk termulia di atas muka bumi ini, lahir tanpa kulub. Tak ada yang sulit bagi Allah. Jadi pertanyaan saya, tolong untuk digaungkan di gereja, Yesus itu berasal dari sperma Daud, dari istri sah atau istri gundiknya, kan gitu ya. Ini saya belum masuk karena dalil, belum. Saya masih membuka cakrawala berpikir saudara-saudara Kristen untuk menghindarkan saling hujat. Jangan saling hujat. Anda boleh tegas, Anda boleh keras, tapi tujuannya adalah meluruskan saraf-saraf yang bengkok dan menghidupkan saraf yang sudah mati. Biar anak bangsa ini cerdas untuk memilih mana agama yang benar. Agama Kristen punya amanat agung, ajaran Islam juga punya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajakan untuk mengajarkan orang lain, mengajak orang lain untuk menuju kembali kepada Tuhannya, Allah Azza wa Jalla, dengan cara hikmah, dengan cara baik, bukan dengan cara menghujat, bukan dengan cara merendahkan, menghinakan dan seterusnya, tapi memaparkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Silakan saudara-saudara. Oke, izin Bang Zuma, ini ada beberapa teman di bawah ini tapi belum paham ini apakah dia Kristen atau bukan ya. Bang Arnold, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gurunda. Izin boleh ku tunjukkan tadi itu sperma Gurunda? Boleh, boleh. Oke, izin Pak Guru Dance. Oh, dalil-dalil penting seperti ini udah di dalam, bukan di luar kepala, di dalam kepala. Kalau di luar kepala mereka, kalau kita di dalam, dia di luar. Jadi ini ya teman-teman, keturunan Daud, ya keturunan Daud. Nah kalau kita masuk di sini ya, ini keturunan, kita klik ini ya, kata Gurunda tadi itu apa? Itu sperma ya, ini sperma ya. Sperma atau benih Daud. Nah, ke originalnya tidak terlalu besar, Bunda, besarin sedikit. Nih, kita ini aja ya, sementara tulisan spermanya nih. Ini kan sperma ya. Keturunan Daud, sperma. Nah, teman-teman. Nah, originalnya itu di bawah sini. Kalau kita klik ini originalnya nih, spermatos. Kita klik ya. Sperma itu originalnya teman. Jadi benih Daud, sperma gitu kali Gurunda ya. Kita mau ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Gurunda. Masa Allah, udah lama. Iya, sahabatku. Ini gurunda kita ya teman-teman, yang di bawah ini gurunda yang sangat besar sekali ya, yang gurunda kita nggak ada lagi gitu ya. Lapuk misde. Panas sudah Oten, panas. Lanjut gurunda. Tapi mungkin tadi yang ini Bang Juma tadi yang disampaikan data itu kan kita tidak percaya seperti itu Bang Juma ya. Poinnya adalah itu kita hanya secara akademis membaca saja gitu kan Bang Juma ya. Membaca. Iya, Di dalam Islam tidak percaya seperti itu ya. Betul sekali, betul. Al-Quran menjelaskan di dalam surah Maryam, inilah fungsinya kemudian ketika di dalam Yohanes 16, Yesusnya berkata, apabila datang seorang penolong setelahku, dia akan memuliakan aku, bukan menghinakan aku. Dan itu hanya disifati Quran ketika berbicara mengenai sosok yang datang di tengah kaumnya Bani Israel lahir tanpa ayah. Al-Quran surah Maryam ayat 19, Roh Kudus datang kepada seorang perawan bernama Maryam. Apa kata beliau? Innama ana rasulu rabbiki li'ahabalaki gulaman zaqiyah. Roh Kudus berkata kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya aku hanyalah rasul utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu akan lahirnya sosok manusia berjenis kelamin laki-laki dan derajatnya suci. Ini fakta real dalam Al-Quranul Karim dijelaskan. Nah, kalau kita lihat dalam Matius, Yesus berasal dari seorang perempuan yang hampir saja diceraikan oleh seorang laki-laki yang bukan suaminya. Namanya Yusuf. Ibunya pada saat hamil ingin diceraikan oleh laki-laki yang bukan suaminya. Ini rada-rada aneh sih kalau menurut saya. Ada seorang wanita ingin diceraikan tapi yang menceraikannya bukan suaminya, sah. Maaf. Ini saya berbicara mengenai data. Boleh Anda baca di Matius 1 mulai dari data 18 sampai 31. Itu akurat datanya di situ. Sedangkan ketika Al-Quran mengatakan Maryam anna yakunu li gulam walam yamsasni bashar walam aku bagiya. Bagaimana mungkin aku mempunyai seorang anak laki-laki padahal tidak pernah ada seorang laki-laki yang menyentuhku, apalagi menceraikanku. Dan aku bukan seorang pesina. Walam aku bagia. Aku bukan pesina. Aku bukan pesina. Berarti aku tidak pernah bertunangan, tersentuh atau apapun laki-laki. Wah, subhanallah. Lalu kemudian Roh Kudusnya berkata apa? Qala kazalik. Itu kata Roh Kudus. Ini kata Roh Kudusnya, Rabbuki uhuwa alayya hayyin. Tuhanmu hal ini tidak sulit tapi mudah bagiku. Nah itu. Lalu kemudian walina ja'alahu ayatan linnas. Dan agar aku menjadikan satu tanda kebesaranku kepada seluruh manusia. Nah, jadi terkait dengan kelahiran sosok yang datang di tengah kaumnya Bani Israel, bukan hanya untuk Bani Israel. Tentang pengetahuan itu, bukan. Tentang diutusnya dia, memang itu hanya untuk kaumnya Bani Israel. Tapi untuk agar diketahui bahwa pencipta langit dan bumi pernah mengutus seorang laki-laki suci, itu wajib hukumnya diketahui oleh seluruh umat manusia. Berdasarkan Quran, walina ja'alahu ayatan linnas. Nah, ini pernah nggak tertuang di dalam ucapan Yesus berdasarkan uraian pewarta di dalam Bible? Pernah, Bang. Di mana, Bang Suma? Yohanes 14 nomor 31. Apa kata Yesus? Dunia harus tahu. Keren kali Al-Quran ini. Subhanallah. Walina ja'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna. Roh Kudus berkata, Allah menjadikan tanda kelahiran seorang laki-laki tanpa ayah bagi seluruh umat manusia. Dan sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa kata Allah? Wa kana amram maqdiya. Itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Wajib terjadi. Harus terjadi. Tidak ada tawar-menawar.
Jadi Yesus menerangkan dunia harus tahu. Apa yang dunia harus tahu tentang kau, wahai Yesus? Bukankah kau itu diutus hanya kepada kaummu? Jawab Yesus, iya emang, tapi dunia harus tahu kalau aku ini adalah seorang muslim yang taat. Saya bacakan dalilnya ya, teman-teman sekalian, supaya tidak menjadi fitnah, karena kita ini adalah penggiat debat lintas agama. Kita baca. Apa kata Yesus? Supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada aku. Subhanallah. Beliau seorang muslim yang taat. Yesus, kalau di dalam Al-Quran jelas beliau Nabi Isa alaihi salam menerangkan, inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Wah, keren kali Al-Quran. Ternyata Yesus lebih dulu menerangkan dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Tuhan dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa Tuhanku kepada aku. Subhanallah. Yesus adalah seorang muslim yang taat, saudara-saudara sekalian. Dia bukan seorang Kristen, pengikut kemudian agnostos theos yang diajarkan Paulus kepada orang Athena. Subhanallah. Lanjut. Oke, izin Gurunda, ya, ini ada Bang Martin dan juga Bang Arnold. Arnold, selamat siang Bang Arnold. Bang Arnold, Bang Arnold 2, izin saya turunkan karena nggak respon. Ya, next selanjutnya ada Bang Martin. Nah, Bang Martin mau berdiskusi dengan kami. Iya, dengan Zuma itu banyak omong kosong tadi. Oke, dengan Bang Zuma. Iya, betul. Ya, jangan marah abangku, tenangkan diri, jangan emosi. Kita tidak sudah mengumbar kebencian. Ya, kita ditonton banyak orang. Jadi kita perlihatkan sisi baik ya. Kita semua punya potensi untuk jadi jahat. Saya untuk makan ginjal Anda, mengunyah jantung Anda pun saya bisa. Tapi saya tidak dalam kapasitas mengumbar kebencian. Saya sedang ingin kemudian mengajarkan kasih yang sesungguhnya, rahmatan lil alamin. Silakan saudaraku, jangan umbar kebencian. Sudah cukuplah 350 tahun kalian punya pendahulu melampiaskan kebenciannya kepada Nusantara ini. Ya, silakan Anda bantah, saudara. Silakan Anda bantah saya. Omong kosong saja. Ya, saya diam, Anda bernarasi. Silakan. Banyak omong kosong lu. Cuman itu Bang Martin yang mau disampaikan. Ada yang lain? Tidak, maksudnya tidak, Zuma itu tidak berbobot. Omongnya tidak berbobot. Oh, gitu. Bang, kalau Bang Martin berbobot. Bang Martin berbobot. Ya, ada aja kelakuan Oten itu, ya. Oke, izin ini saya naikkan lagi, ya. Oke. Oke, Bang Anto, selamat siang Bang Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Gurunda semuanya di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Thomas. Backgroundnya ini menurut ruang papan medan tempur saya itu mengetik ketikan netizen tidak terbaca. Host, please. Just want to reposting, share, mensiarkan dakwah ini dengan reposting. Please. Semoga para follower Anda yang Anda follow bergabung di sini yang cerdas-cerdas. Please tolong papan medan tempur saya dalam papan typing itu jangan terganggu oleh background. Berarti backgroundnya diganti Pak Dance, terima kasih. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Iya, backgroundnya agak ini silau dan ini. Ya teman-teman sekalian, sekali lagi saya perkenalkan diri. Saya Zulkifli M. Abbas, seorang apologet Islam yang lahir dan tumbuh oleh karena adanya para penghujat misionaris dan gerakan-gerakan kristenisasi yang terselubung maupun yang terang-terangan. Maka saya hadir di tengah-tengah saudara untuk meluruskan semua fitnahan tentang Islam dan merangkai persaudaraan dalam bingkai dialog yang dibangun di sosmed, di mana seluruh umat Islam dan juga saudara-saudara kita non-Muslim bisa menyimak ini untuk menjadikan diri kita itu memahami agama kita masing-masing, Islam atau Kristenkah yang layak menjadi jalan sampai ajal datang menjemput. Untuk itu sekali lagi saya katakan,
cara-cara dialog, cara-cara kita berdiskusi di tahun 2025 yang negatif, yang tidak baik, baik itu dari kalangan Islam, lebih-lebih dari saudara non-Muslim, agar kiranya ditinggalkan, menuju kepada etika dialog yang bermartabat, diskusi yang kemudian penuh dengan nilai-nilai ilmu yang bisa kita jadikan sebagai sandaran dalam beribadah, sandaran dalam beragama, sandaran dalam memupuk persaudaraan lintas agama demi untuk menjaga persatuan dan kesatuan kejayaan Islam dan Kristen dalam bingkai persaudaraan sebangsa dan setanah air Indonesia merdeka. Demikian. Oke, sebelum saya serahkan kepada Bang Suma untuk berdiskusi dengan umat Kristen, saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan Bang Suma, bahwa Yesus itu adalah Muslim. Muslim artinya berserah diri kepada Allah, meyakini Tuhan satu-satunya. Apa yang dikatakan oleh Yesus, Yohanes pasal 14 nomor 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yang dimaksudkan di sini, apa yang dilalui oleh Yesus itu bukan oleh orang Muslim. Ya, mari kita melihat contoh yang konkret. Allah telah berfirman kepada Abraham, keturunannya disunat. Lalu Yesus pada Lukas pasal 2 Yesus disunat. Ini dilanjutkan oleh umat Muslim. Nah, menegaskan bahwa Yesus adalah Muslim, ya, taat kepada aturan. Lalu kedua, ya, dalam kitab Tanak, ya, ada, ya, diberikan oleh Allah sendiri untuk berpuasa. Lalu mari kita melihat, itu ditunjukkan oleh Allah pada kitab Tanak. Dan Yesus mempraktekannya, dia berpuasa 40 hari. Dan kita melihat Muslim melanjutkan, ya, perintah Tuhan seperti itu. Demikian juga dalam kitab Keluaran, ya, Allah telah berfirman kepada Musa dan Harun untuk membasuh kaki dan tangan. Dan ini dipraktekkan oleh Yesus, Yohanes 13 nomor 1 sampai 17, dilanjutkan oleh orang-orang Muslim. Lalu kita melihat pada kitab Nehemia pasal 8 nomor 7, ya, Esra menunjukkan cara menyembah Tuhan dengan cara sujud, dan dipraktekkan oleh Yesus, ya, pada Matius pasal 26 nomor 39, dilanjutkan oleh orang-orang Muslim. Ya, Yahudi menyembah Tuhan dengan menghadap kiblat, dipraktekkan oleh Yesus. Yesus masuk sinagog, ya, dan Muslim melanjutkan itu dengan cara, ya, berkiblat menghadap Ka'bah. Nah, ini menunjukkan apa yang dikatakan oleh Bang Suma, bahwa Yesus adalah Muslim. Muslim artinya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Baik, saudara-saudara sekalian, saya mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan oleh guru kita tadi barusan, Pak Dance, seorang mantan pendeta, ya. Memang apa yang diuraikan itu akidahnya jelas. Di dalam Al-Quran memang menjelaskan, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allah inni ma'akum. Jadi Bani Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan, di mana pencipta langit dan bumi menyatakan sikap kepada manusia bahwa aku bersama dengan Bani Israel pada zamannya. Nah, catatan di dalam uraian pewarta kisah para rasul, penulis kisah para rasul dalam buku pertamanya Lukas 1 nomor 33 menceritakan begini, dan Yesus akan menjadi seorang raja atas kaumnya, yaitu keturunan Yakub, sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini harus dicatat baik-baik, baik saudara Kristen non-Muslim maupun saudara Islam. Saya ulang baca, ketika Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Ma'idah
ayat 12, walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allah inni ma'akum. Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi terakhir bagi kaum yang dipilih oleh Allah, yaitu Bani Israel, Bani Yakub, itu datang kepada kaumnya. Dan diceritakan setelah dia datang, ada yang membuat makar, dan Allah menipu makar mereka, sebab Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Nah, di dalam Lukas 1:33 saya baca, dan Yesus akan menjadi raja atas keturunan Yakub. Jadi Yesus itu adalah raja atas keturunan Yakub, dan kerajaannya tak akan pernah berhenti. Saya ulang lagi nih, teman-temanku Kristen, berdasarkan Lukas 1:33, Yesus itu diutus untuk menjadi seorang raja besar. Kerajaannya tak berkesudahan. Kerajaan Yesus itu tak berkesudahan. Saya sebagai apologet Islam, berdasarkan materi ini mengakui itu. Bang Suma mengakui Yesus adalah seorang raja yang diutus kepada kaum keturunan Bani Yakub, Bani Israel selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kerajaan Yesus tak akan pernah berhenti sampai kiamat. Itu kerajaan Yesus. Tapi ada tapinya. Dengarkan. Ada tapinya. Kerajaan Yesus tidak pernah berhenti selama-lamanya sampai kiamat, bahkan sampai di surga. Namun ada tapinya. Apa tapinya? Nih, dengarkan baik-baik. Aku Yesus berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Takbir. Jadi kerajaan Yesus itu tidak berkesudahan. Namun bagi kaumnya selesai. Kenapa? Kerajaannya diambil alih, diberikan kepada suatu bangsa yang bisa mencerminkan, yang bisa memperlihatkan, yang bisa menteori praktekkan daripada buah-buah kerajaan tersebut. Mana itu? Yang diajarkan barusan oleh guru kita, mantan pendeta dan Cemumek. Buah dari kerajaan itu sujud, puasa, sunat, tauhid, hanya ibadah kepada satu hakikat pencipta, la ilaha illallah. Nah, itulah kerajaan Yesus yang diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang buah kerajaannya sampai hari ini tidak pernah kemudian memudar. Sedikit lagi kita akan berpuasa mengikuti buah yang Yesus ajarkan di dalam kitabnya. Saudara Kristen, mereka berpuasa, Yesus berpuasa. Sebentar lagi menghitung hari ke depan, buah dari kerajaan Yesus itu akan kita perlihatkan kepada dunia. Demikian. Izin Bang Zuma, Pak Dante ini backgroundnya bisa diganti nggak? Karena teman-teman yang di bawah ngeluh ini katanya terlalu slow. Iya ya. Ini kalau diganti kita keluar lagi, jadi nanti. Oh gitu. Oh tidak bisa ya? Enggak keluar itu, tidak keluar layar kita. Kita lanjut saja, nanti saya atur. Oh oke. Oh ya, oke. Izin, ini ada Bang Pengembara ya di bawah. Selamat siang Bang Pengembara. Dibuka mute-nya Bang Pengembara. Bang Pengembara 1, Bang Pengembara 2, Bang Pengembara 3. Mohon maaf saya izin turunkan ya karena tidak ada respon dari Anda. Oke, ini mungkin ada teman-teman Kristen yang mau berdiskusi dengan kami. Ya, ini semakin lama kayaknya kok semakin hilang nyatanya ya. Pada kemana ini? Oke, ada Bang Separta, selamat. Oh, belum duduk dia. Ya, oke, Bang Separta, selamat siang. Iya, selamat siang. Apakah Islam atau Kristen Abang Da? Kristen. Oh, Kristen ya. Oke. Abang Da, tadi ada beberapa materi yang sudah dipaparkan dari Bang Zuma ya, termasuk ketuhanan ya. Dan silakan mau ditanggapi, mau bertanya atau mau ditanya Bang Separta. Baik. Saya mau menanggapi dari pernyataan Zuma dulu. Oh iya, mau menanggapi ya. Oke, silakan ditanggapin ya. Ya. Yang saya mau tanggapi soal
tujuannya dia masukkan di komal-komal ini. Jadi artinya sangat santun ya. Bahasa Suma itu sangat santun. Tapi kenyataannya yang saya saksikan di komal-komal justru bukan seperti barusan yang dikatakan. Jadi ada Suma yang berbeda. Di komal yang dia begitu kasar ya, menghina. Oke, bentar saya potong dulu Bang Sparta. Boleh lebih spesifik lagi kasarnya di mana atau mengucapkan apa atau kalimat apa yang menganggap itu adalah perkataan yang kasar dari Bang Jumat di komal-komal lain? Coba. Ya, jadi gini ya. Jadi perkataan babi sering digunakan oleh kata Suma yang ditujukan kepada perkataan orang babi. Kristen. Oh iya. Jadi Dalam antara lain rangka dari apa sekian- kata dari babi? sekian banyak. Ya, bentar dulu Bang Sparta. Dalam rangka apa kata babi itu diucapkan Bang Juma? Iya, di dalam diskusi di komal itu. Baik, Kenapa saya tanggapi mesti- boleh ya? Bentar dulu, masih ada bang, masih ada bang. Oh ya, silakan. Oke. Jadi semoga saja itu Suma yang lain ya. Suma yang ada di komal Pak Dante ini seperti yang dikatakan di narasi ya sebelumnya. Yang kedua tentang kata apologet. Seringkali Islam mengklaim kata Allah dalam Bible itu diambil dari kata Allah Alkitab. Tetapi saya kaget, diambil dari kata Quran. Jadi saya kaget, ini cuma menamakan diri apologet. Setahu saya nggak ada apologet di dalam kata Quran atau di dalam hadis atau di lain-lain. Aneh kalau cuma menamakan diri sebagai seorang apologet, karena apologet itu adalah bahasa Alkitab. Dan sekarang cuma menggunakan bahasa Alkitab untuk menyatakan diri sebagai seorang apologet. Oke, yang terakhir, yang ketiga, di dalam pembahasan bahkan semua sering menghina kata Yesus dengan kata hantu, ya, dengan tafsirnya yang jauh panggang dari api, ya, gitu. Dan saya pikir di dalam membuat narasi, cobalah betul-betul kalau bisa menggunakan bahasa yang jangan sarkas ya, supaya diskusi itu betul-betul menjadi bagus dan elegan, enak didengar dan bisa mengedukasi. Oke. Tiga poin itu. Biar ditanggapi. Silakan Baik, Bunda. saya ambil yang pertama tadi. Terkait dengan kata saya terkait dengan kata babi. Di dalam Matius 7 nomor 6, Yesus berkumpul dengan kaumnya Bani Israel. Kata Yesus, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Kira-kira yang dimaksud babi di sini oleh Yesus siapa? Ini Yesus, sabar dulu. Anda saya beri ruang berbicara bebas. Izinkan juga saya berbicara menanggapi pernyataan konyol saudara. Ya. Tadi Anda sudah dengan kalimat tanya kan, jadi saya pikir sampai di situ. Sabar dulu, sabar. Nanti Anda tanggapin. Saya butuh. Anda bertanya, Bang Suma menjawab. Jadi diam dulu, Sparta. Iya, nanti tinggal Anda catat pertanyaan saya yang wajib Anda jawab. Jadi Yesus menyebut orang-orang di luar Yahudi itu seperti anjing dan babi. Dan kalau saudara mengatakan itu bukan Kristen, nih tak kasih ilmu. 2 Petrus 2 nomor 19, 20, 21 dan seterusnya. Di situ mengatakan bahwa orang Kristen yang murtad disebut sebagai anjing dan babi, yang makan muntah dan kembali ke kubangan. Lalu Kristen yang tidak murtad disebut apa? Itu satu ya. Kemudian Yesus menyebut nabi-nabi palsu yang datang kepada muridnya dengan sebutan serigala. Serigala dengan babi, dengan anjing itu kan identik. Oke, itu yang pertama, nanti Anda tanggapin. Yang kedua, terkait kata apologet. Artinya, Anda sudah merasakan satu titik di antara ribuan bahkan jutaan titik kesakitan kami sebagai seorang muslim. Hanya gara-gara kata apologet. Apologet itu artinya pembela. Pembela itu apologet. Tidak menyentuh akidah siapapun. Tidak menyentuh akidah apapun. Tapi kalau Kristen,
Nih yang paling santer nih, yang tidak ada tertulis dalam Bible, yang tidak ada sama sekali tertulis original teksnya ataupun apapun itu. Kata kalam. Kalam itu tidak ada dalam Kristen, original teksnya tak ada. Jumat. Tak ada kata Jumat dalam Bible. Carikan saya. Tapi santer kita dengarkan Jumat Agung. Kalam Bapa, kalam Yesus, gereja kalam. Dari mana ini semua? Dari mana kata kalam? Dari mana kata Jumat Agung ini ambil? Tak ada dalam Bible. Bahasa original teks kata Jumat itu tak ada. Sampai alis Anda berubah menjadi kumis, tidak akan pernah Anda temukan bahasa-bahasa Islam seperti itu di dalam Bible. Kalau apologet itu mah bahasa umum. Apologet artinya adalah pembela. Dan saya tidak mengatakan diri saya sebagai apologet Kristen, saya mengatakan apologet Islam. Jadi hal yang mempermalukan Anda tolong jangan dibahas di sini. Karena kalau Anda menagih apologet itu bisa dihilangkan satu kata ini, silakan Anda lepaskan semua, rubuhkan semua gereja-gereja yang tertulis kata kalam, kemudian kata ilahi, kemudian kata Isa Al-Masih, dan tutup lembaga Bible Indonesia. Karena dia sudah mengatakan lembaga Alkitab. Kalau dia berubah menjadi LBI, lembaga Bible, silakan dilanjut. Tapi kalau masih menggunakan kata Alkitab, jangan pernah buka di Indonesia. Karena itu adalah kata yang berasal dari Al-Quran, tidak ada dalam Bible dari abad pertama sampai abad sekarang. Yang ketiga, terkait dengan ucapan saudara yang mengatakan saya terkadang mengatakan Yesus itu hantu. Saya izin. Bukan saya yang mengatakan Yesus hantu, tapi murid-muridnya. Markus 6 nomor 49. Ketika para murid melihat sosok berjalan di atas air, mereka ketakutan dan berteriak-teriak, hantu, 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 hantu. Siapa yang mereka lihat berjalan di atas air? Yohanes 6 49-50. Yesus. Lukas 24 nomor 37. Mereka ketakutan, mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Bukan saya, Bang. Dan kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah pneuma hagios, pneuma itu artinya hantu. Bukan saya. Kitab Anda yang mengatakan itu. Yang Anda sembah pneuma hagios itu adalah hantu suci. Yang Anda sembah bernama Yesus itu murid-muridnya pun menganggapnya hantu. Bukan saya, Bang. Jangan saya jadi fitnah. Begitu, saudaraku. Terus kemudian, cakupan dari ketiga pertanyaan saudara ini, Al-Quran merangkumnya. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Apa makna hikmah? Serulah manusia kepada Tuhanmu, kepada jalan Tuhanmu dengan jalan hikmah. Apa hikmah itu? Hikmah itu tegas mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Hitam-hitam, putih-putih. Itu hak, itu yang disebut hikmah. Jangan melempem, berpura-pura kayak Filipi 1:18. Ya, jangan seperti Paulus, kepada orang bodoh ngaku bodoh, kepada orang yang lemah ngaku lemah, kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Roma ngaku Roma. Jangan. Di Islam tidak dikenal itu. Di Islam hanya mengenal ilmu hikmah. Apa itu? Tegas terhadap yang benar, keras terhadap yang salah. Ya, jadi kalau Anda menemukan saya lagi keras, berarti saya sedang menjalankan ilmu hikmah. Apa itu? Meluruskan besi yang bengkok, dibutuhkan tempaan yang kencang, yang kuat dan keras. Demikian. Oke, Bang Sparta sudah dijawab ya tadi pertanyaannya. Oke, gantian ya Bang Sparta ya. Ada Bang Pengembara. Bang Pengembara, selamat siang Bang Pengembara. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Oke, Islam atau Kristen Bang Da? Kristen, Bang. Kristen ya. Oke. Bang Da, ada yang mau ditanggapi atau mau menjawab? Saya cuma membahas tema ini aja. Oke, ya, oke. Iya, nanti kita arahkan ke Gurunda Bang Zuma ya. Tapi Pak Dante, mohon maaf ini saya tidak bisa jadi moderator lagi karena saya ada kelas ini, sudah telat 20 menit saya. Udah dipanggil-panggil anak-anak nih. Ya, saya
Nggih, saya izin pamit dulu ya, Bang Zuma monggo duluan nggih. Teman-teman yang lain, Bang Baar, Bang Pendeta, ya guru-guru semuanya. Terima kasih. Ini saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan penggemar, jika ada sesuatu yang Anda ingin sampaikan tentang tema ini, nanti Gurunda akan memberikan respon. Silakan, atau Anda bertanya, silakan. Bertanya ini, tapi saya bertanya tipis-tipis saja ini, abang-abangku ya. Iya, ya. Monggo. Soalnya saya pun, ilmu saya pun masih di dasar laut, belum timbul ke permukaan nih. Soalnya saya mau bertanya ini, sebenarnya dalam pemahaman Islam ini sesembahan yang benar itu bagaimana? Ya, silakan Bang Suma, sesembahan yang benar bagaimana? Baik, kalau di dalam Al-Quranul Karim, saya koreksi sedikit Pak Dante. Sebentar, satu persatu. Tadi kan yang sebentar, Sparta, supaya kita tidak kehilangan penghormatan ya. Pengembara telah bertanya dan sekarang waktunya Bang Suma menjelaskan. Baik Gurunda. Jadi ya Pak Dante, jangan lupa. Bang Zuma, Bang Zuma, saya ingin selesai Bang Zuma. Kalau dalam Moderator. Sebentar ya. Ini waktunya Bang Suma menjelaskan. Baik, lanjut. Pengembara bertanya kan sesembahan yang benar itu bagaimana? Jadi sekarang waktunya narasumber yang menjawab. iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika berbicara mengenai sesembahan di dalam ajaran agama Islam, Islam menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang juga disembah oleh para nabi berdasarkan Al-Quranul Karim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 136, Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim lanufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya untuk menyembah kepada apa yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan keturunannya, dan apa yang disembah oleh Nabi Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam, yaitu hakikat pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan makhluk, bukan manusia, bukan anak manusia, dan dia adalah Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, Kul huwallahu ahad. Itulah yang kami sembah. Kami menyembah kepada apa yang kemudian disembah oleh para nabi. Seperti itu, saudara. Nah, sedangkan dalam kajian Kristologi dan juga Islamologi, tentu berbicara mengenai hakikat sembahan, orang-orang Kristen, mohon maaf, yang diperkenalkan oleh orang-orang Barat, lebih dulu dicanangkan di dalam Bible sendiri, di dalam Kisah Para Rasul 17, nomor 21, nomor 22, dan nomor 23, ternyata Paulus mengajarkan menyembah kepada Agnostos Theos, yaitu dewa yang disembah oleh orang-orang Athena. Apa yang kalian sembah, kata Paulus, apa yang kalian sembah yang tidak kalian kenal itu, kata Paulus, itulah yang aku ajarkan. Berarti apa yang disembah oleh orang Athena sebelum Paulus datang, itu juga yang orang Kristen sembah hari ini, tapi di dalam nama Yesus Kristus. Silakan Anda teliti lagi, Anda baca Kisah Para Rasul 17, nomor boleh diulang dari 19, nomor 20, 21, 22, 23 endingnya. Ternyata Paulus mengajarkan pengikutnya menyembah kepada dewa Agnostos Theos. Demikian. Ya. Penjelasan yang begitu gamblang yang baik. Oke, silakan. Kalau masih ada pertanyaan yang kedua atau ingin menanggapi, baik. Ya. Ini saya bertanya-tanya ini dulu nih. Ya, silakan. Pertanyaan kedua. Langsung bertanya saja. Baik. Jadi untuk pemahaman Islam ini hanya percaya dengan kepada satu Tuhan ya, seperti kata Bang Juma tadi ya. Iya bang. Berarti apa yang saya dengar selama ini kan nggak benar, nggak betul juga ya. Soalnya saya dengar ada
Muhammad sebagai sesembahan perhiasan juga. Oh, nggak mungkin. Nabi umat Islam nggak mungkin menyembah manusia, nggak mungkin. Betul bang. Makanya saya bertanya ini bang pada ahlinya kan gitu kan. Kalau ahli saya kalau bertanya kepada nggak ahlinya saya di-kick, dibuang. Iya. Bang kan. Nah, soalnya saya pingin mendalami istilahnya kebenaran itu bang. Iya. Yang mana agama yang baik, yang benar kan wajib kita tahu juga bang kan. Yang kita. Iya, inilah tujuan formal kita dibuka. Silakan. Baik bang. Soalnya kalau saya bertanya supaya sama pendeta berdebat, saya langsung di-kick, dibuang langsung. Gitu dia bang. Iya. Makanya saya sering naik di komal-komal muslim seperti Bang Yonatan Nandar, itu bang apa ada itu nama loading ya. Saya suka itu bang. Iya. Ya, silakan kalau masih ada pertanyaan yang lain silakan. Baik bang. Tadi saya bertanya tadi bang sama Bang Alkal TP, saya langsung di-kick. Tapi saya hanya bertanya di bangnya karena saya nggak tahu kan itu kan. Iya. Saya tanya tadi gini bang, untuk istilah kita ini mau pergi haji nih kan. Nah. Iya. Apakah diwajibkan sebagai kita sebagai muslim nih bang ya, sebagai muslim lah umpamanya bang untuk mencium batu Hajar Aswad itu bang? Apakah wajib? Apakah silahnya hanya ritual yang nggak patut diikuti atau gimana bang? Itu disunahkan bang. Disunahkan, kemudian kalaupun tidak bisa menyentuh, ya bisa melambaikan tangan atau mencium kalau bisa. Dan itu adalah bagian daripada apa yang menjadi rangkaian haji atau umroh. Jadi dalam pemahaman saudara kami Kristen, kami maklum, saudara kami Kristen menganggap umat Islam itu menyembah Hajar Aswad. Nah itu, kenapa saudara kami Kristen mengatakan itu? Karena kami kemudian berbondong-bondong ke sana untuk berziarah ke tempat suci, tempat Nabi kami kemudian beribadah, tempat bersejarah yang telah ditunjukkan menjadi syariat hukum dalam Islam. Al-Quran menjelaskan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah mengatakan bahwa validasi, legitimasi keselamatan manusia itu setelah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang, yaitu satu. Apa itu? Mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sudah diutus, maka satu-satunya cara manusia untuk selamat menuju ke surga hanya mengikuti Nabi Muhammad. Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Apabila engkau mencintai Allah, apabila engkau ingin dosa-dosamu diampuni oleh Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad, maka dosa-dosamu akan seluruhnya dihapuskan dan engkau akan dicintai oleh pencipta langit dan bumi. Nah, fattabi'uni, ikutlah denganku. Nabi Muhammad kemudian memerintahkan untuk menyentuh Hajar Aswad. Maka kita mengikuti perintah itu. Menyentuh, bukan menyembah. Mencium, bukan menyembah, tapi memegang, mencium, mengusap batu tersebut. Apabila engkau mengusap batu itu, apabila engkau menjalankan perintah itu, yaitu datang, bersusah payah, mengorbankan harta, mengorbankan segala-galanya yang kau punya, kau datang ke sana, menyentuhnya, maka pencipta langit dan bumi akan menghapuskan dosa-dosamu. Jadi bukan batunya yang menghapuskan, sama seperti di dalam Yesaya 6, nomor 7. Dosa-dosamu telah dihapuskan karena bibirmu telah menyentuh batu tersebut. Nah tuh, sama tuh. Dosa-dosamu telah dihapuskan karena bibirmu telah menyentuh batu tersebut. Apakah batu itu yang menghapuskan? Tidak. Tetapi perintahnya yang dijalankan kemudian yang menyebabkan dosa kita dihapuskan. Sama. Angkatlah batu ini ke atas truk, maka kamu akan mendapatkan uang. Pertanyaannya, ketika seorang buruh sudah mengangkat batu ini naik ke truk, apakah uang yang didapatkan itu berasal dari batu? Batu yang memberikan uang? Ternyata tidak. Kamu dapat uang dari mana? Dari batu.
Maksudnya dari cara mengangkat batu. Oh. Nah itu Bung. Jadi kesalahpahaman yang kemudian dipahami oleh saudara Kristen, umat Islam itu datang menyembah. Padahal dalil demi dalil di dalam Bible, seluruh nabi-nabi termasuk Yakub, ketika dia beribadah, dia mengambil batu lalu dijadikan sebagai tugu. Bahkan bantal yang terbuat dari batu itu dijadikan sebagai tugu untuk sujud menyembah kepada Elohim. Bahkan Yesus dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 11 dikatakan sebagai batu penjuru. Gitu. Jadi dari dulu, dari sejak nabi-nabi, mereka selalu ada batu tugu. Mereka selalu ada kemah, mereka selalu ada Baitel atau Betel atau Bait El atau Baitullah sebagai landasan pijakan untuk mereka beribadah kepada Elohim pencipta langit dan bumi. Seperti itu, Bung. Nah, coba Anda baca di dalam Yesaya 66 nomor 23, sahabat boleh berganti sahabat, sahabat berganti sahabat, bulan berganti bulan, tetapi seluruh manusia akan datang kepadaku, sujud beribadah kepadaku. Begitu. Di dalam Keluaran 29 nomor 14, ambillah kulitnya, ambillah dagingnya, ambillah kotorannya, bakarlah di luar kemah, itulah korban penebus dosa. Nah, apakah boleh saya katakan bahwa sapi ketika dibakar itu penebus dosa? Tentu tidak. Tetapi perbuatan yang mengambil seekor lembu, lalu memilah-milah empeduhnya, lemaknya, darahnya, dagingnya, kulitnya, kemudian kotorannya dipilah-pilah, ada yang dibakar, ada yang dan seterusnya, maka itulah korban penebus dosa. Bolehkah saya mengatakan bahwa ternyata tai sapi bisa menghapus dosa? Tentu tidak. Tetapi prosesi tunduk kepada perintah untuk menjalankan rukun syariat tersebut itulah yang menyebabkan pencipta langit dan bumi menghapuskan dosa-dosa manusia. Silakan. Ya, luar biasa ya. Ya, jawaban yang sangat tepat bahwa sesungguhnya ya mencium batu bukan ya menyembah batu, dan batu bukan ya menghapus dosa, tetapi yang menghapus dosa mengikuti perintah Allah, mengikuti sunnah yang ditentukan untuk itu. Nah, selanjutnya kita berikan salam dulu ya. Ini satu ya tamu kita yang baru. Salam ya, salam, apa kabar? Ya, assalamualaikum bagi Muslim, selamat siang bagi Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesuatu yang Anda ingin tanyakan atau memberikan respon sesuai apa yang disarankan oleh Bang Sumas? Monggo, silakan. Dan saya bagaimana dong ini ya? Sebentar. Kalau ya, kasih waktunya harus bagus dong. Kita dari tadi mendengar kurang lebih setengah jam. Tapi saya harus mendengar terus dongeng kalian kalau begitu. Oke. Iya. Oke, maaf ya, salam. Kalau Anda belum bersedia memberikan respon atau pertanyaan, saya berikan pertanyaan. Silakan. Ya, dalam Islam dikatakan tiada Tuhan selain Allah. Benar itu? Al-Imran 18 katakan tiada Tuhan selain Allah. Dalam An-Naml 91 dikatakan, aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah. Dalam Yunus 90 dikatakan, tiada Tuhan yang patut disembah selain daripada Tuhan Bani Israel. Jelaskan itu, Bang Suma, itu ada dalam Al-Quranmu. Jangan engkau bahas. Saya mau dengar penjelasan kau, Suma. Apakah selincah engkau menjelaskan, memutarbalikkan Alkitab? Saya mau jelaskan dulu ini 3 ayat ini dalam Al-Quranmu. Iya, boleh. Baik. Al-Quran itu memang hanya diperuntukkan kepada orang yang berakal sehat. Jadi kalau saudara mau memahami Al-Quran tanpa akal sehat, beginilah jadinya. Al-Quran Al-Quran menjelaskan kemudian, Bismillahirrahmanirrahim, innama umirtu an a'budu rabba hazihil baldatil ladhi harramaha walahu kullu say' wa umirtu an akuna minal muslimin. Ya, minal muslimin.
Maafkan saya kalau saya salah baca ayat. An-Naml ayat 91. Innama umirtu. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad ini hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Tuhan negeri ini maksudnya alam Mekah. Pencipta langit dan bumi adalah Tuhan negeri Mekah, Tuhan negeri Israel, Tuhan negeri Malaysia, Tuhan negeri Indonesia, Tuhan negeri. Apakah pencipta langit dan bumi? Apakah pencipta langit dan bumi bukan Tuhan bagi kota Mekah? Ini saya katakan bahwa Al-Quran itu hanya untuk orang berakal. Siapa tuh? Tuhannya negeri Mekah itu siapa? Siapakah Tuhan negeri? Tuhannya negeri Mekah itu siapa? Coba saudara saya. Ya siapa sebelum datang Muhammad? Siapa Tuhan negeri Mekah? Tuhan negeri Mekah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jawab. Jawab ayo. Siapa yang mendirikan Ka'bah? Kenapa Nanda sebutkan di situ Allah? Aku diperintahkan untuk menyembah Allah, tapi bersembahkan Tuhan negeri Mekah. Jadi gini. Kenapa bukan kata Allah di situ? Jadi sekali lagi saya kata Allah kan suatu. Jadi gini, Anda memahami Quran hanya melalui terjemah. Jadi kapasitas Anda itu orang manula gitu loh, manula atau pemula. Tidak bisa Anda menjelaskan isi Quran karena Anda hanya berdasar terhadap terjemah saja. Kau siapa? Asbabul nuzul ayat ini, asbabul Turunin nuzul. aja host biar sebentar dia nyimak di bawah. Asbabul nuzul ayat ini, sebab-sebab ayat ini diwahyukan oleh Allah, Anda harus tahu. Orang-orang Arab, kabilah-kabilah, suku-suku yang ada pada zaman itu masing-masing memiliki sembahan, masing-masing punya dewa, di mana dewa satu dan dewa yang lainnya tidak boleh melintasi wilayah sembahan suku yang lain. Jadi mereka memiliki banyak sembahan-sembahan masing-masing. Suku ini sembahannya ini, suku ini sembahannya ini. Nabi Muhammad datang menghapuskan itu semua dan hanya menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang menguasai kota Mekah seluruhnya. Siapa itu? Allah, Rabbus samawati wal ard. Nah, apakah ketika Anda mengatakan dalam Al-Quran surah Yunus, surah Yunus dikatakan wajawazna bi bani Israel bahara fa'atsba'ahum Fir'aun. Anda ingin mengatakan bahwa Tuhannya Israel itu hanyalah Tuhan untuk orang Israel. Karena di situ dikatakan Tuhan Israel, berarti Tuhannya hanya untuk Bani Israel. Berarti bukan Tuhan untuk Bani yang lain. Apakah begitu? Tuhan Elohim adalah Tuhan bagi Israel? Apakah cuma Tuhan bagi Israel saja? Atau kalau Anda mengatakan bahwa Tuhannya Bani Israel ini bukan Tuhan bagi Bani Ismail? Apakah begitu? Berarti Tuhan Anda terbatas. Kalau Tuhan yang Anda pahami Tuhannya Bani Israel hanya Tuhan bagi Bani Israel, berarti ketika ada penyebutan ilah Bani Israel, sembahan Bani Israel, berarti bukan sembahan bagi Bani yang lain. Kecil dong. Padahal artinya bukan begitu. Makanya Al-Quran itu hanya untuk yang berakal sehat, bukan yang hanya memiliki kebencian. Kemudian berbicara mengenai pencipta langit dan bumi yang mengatakan, kata kami Al-Quran menjelaskan wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Bukan dikatakan tiada Tuhan selain kami. Maka sembahlah aku, tidak dikatakan maka sembahlah kami. Kenapa Allah menggunakan kata kami? Karena Allah kemudian memperlihatkan keagungan kebesarannya yang berkuasa di atas segala-galanya. Dengan ilmu kebijakan yang ada yang maha bijaksana, Allah melibatkan makhluknya. Ketika Nabi Muhammad diutus
Nabi Muhammad dilahirkan oleh seorang wanita mulia bernama Siti Aminah dan bapaknya laki-laki mulia bernama Abdullah. Maka Allah mengatakan kami, dan di situ Allah melibatkan Roh Kudus, malaikat Jibril. Maka Allah melibatkan mereka dengan menyebut kata kami, wa ma arsalna min qablik min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah ketika menjelaskan tentang kebesarannya melibatkan makhluknya, tapi ketika Allah memerintahkan makhluknya untuk menyembahnya, Allah hanya mengatakan aku. Tidak pernah mengatakan kamilah Tuhan, sembahlah kami. Itu tak ada. Tidak ada itu dalam Islam. Nah, oleh karena itu saudara, kalau Anda memahami Islam, tolong jangan menarik kesimpulan hanya berdasarkan terjemah, karena Al-Quran bukanlah kitab terjemah. Terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran, sedangkan umat Islam kitabnya Al-Quran bukan terjemahan. Berbeda dengan tetangga saya di lautan sana, kitabnya hanyalah dan oke, saya kira begitu. Oke, sebelum saya serahkan kepada Sparta memberikan pertanyaan, ini sudah hadir juga ya salah satu tokoh ya apologet internasional tanpa ragu ya, Bunda Sumangkut yang berasal dari Masya Allah, iya betul. Ya, Allahu Akbar. Salam. Assalamualaikum Bunda, guru saya, beliau guru kami. Kiranya berkenan biar Bunda Sumangkut menyampaikan ya respon. Waalaikumsalam. Untuk Tuan Host Pamanda, untuk Alhamdulillah, Masya Allah. Bunda Zuma, Ya, Singa, Bunda. Allah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda, Masya Allah. Kita punya Bunda Rahmah, mohon izin. Bunga mawar dakwah ini Bunda Rahmah, Masya Allah. Love you. Bunda, saya izin asar di sini. Silakan diambil alih. Lah ya kok pas tuh orang mau mendengarkan sampai. Iya, udah azan Bunda, udah azan. Parkir dulu, parkir saja. Siap. Saya di sini, Bunda. Saya di sini. Sehat ya, Bang Zuma, sehat ya. Mohon begini supaya saya sudah hampir 1 jam di sini. Ya, saya nggak usah jadi khawatir, saya Abang. mulai dengan Bang Suma. Jadi masa saya cuma tetap di sini, kita akan berikan dan kajian. mendengarkan dongeng Bang Suma ini. Bang Suma, saya jangan dipajang di sini gitu. Kalau nggak mau berdiskusi, sudah turunkan Saya saja ibadah dulu, Bang. Saya ibadah dulu, abangku. Bang Masa saya Sparta. mendengar dongeng terus kalian. Iya, Oke, kalau Bang Mas- Sparta, izin host, Bang Sparta. Saya berharap Anda nanti Bang Juma ini sholat dulu, ibadah dulu sebentar, kurang lebih 10 menit gitu, nanti akan naik lagi. Nanti saya juga berharap Bang Sparta ini ingin bisa mengalahkan Bang Juma, karena saya juga ingin sekali gitu ya Bang Juma ini dihajar gitu habis-habisan, hajar gitu. Tapi sampai sekarang belum ada yang berani, tapi Bang Sparta Dia mencoba nggak untuk punya nurunin saya. Ya, Bang Suma nggak perlu turun, diparkir dulu. Oke. Saya tadi di awal sudah menjawab 3 pertanyaan saudara, dan ingat saya belum bertanya 1 pertanyaan pun. Betul. Harusnya Oke, silakan Bang Juma, ibadah dulu aja, sholat dulu. Kewajiban Anda untuk menjawab pertanyaan saya, tapi saya rasa Anda tidak akan sanggup. Cukup Anda bertanya aja sampai 1000 pertanyaan. Anda yang Saya nggak ibadah sanggup, dulu. karena Saya cuma ibadah bisa dulu. turunin saya karena nggak sanggup menjawab pertanyaan saya. Saya sudah menjawab 3 pertanyaan tadi. Saya ingin melayani Bang Sparta untuk menyampaikan kabar gembira ya Bang Sparta ya. Bang Zuma izin saya mau memberi kabar gembira untuk Bang Sparta. Silakan. Ya, Bang Sparta, ya. Bang Sparta, ya, saya mau mengabarkan evangelion. Teman-teman, ada kabar gembira. Saudara-saudara terkasih, berdasarkan riset, ternyata Indonesia memang sangat berbahagia dalam dunia evangelion. Boleh izin Tuan Host, Pamanda dan Cip untuk ditunjukkan datanya, boleh ya? Boleh ya? Iya. Baik, kita tunjukkan. Abang Dasparta, mohon maaf ya, tadi kan sampai sudah Ini kenapa saya nggak bisa mute ya? Suara saya masih kedengaran nggak? Masih. Tolong. Oh ya, sudah. Masih Abang dah kami. Sudah dimalukan Bang Dasparta, guru kami. saya menaruh hormat kepada orang-orang dari agama manapun yang mau bergabung di Komal-Komal kaum muslimin, termasuk sampean. Saya mempunyai berita evangelion.
kabar luar biasa gembira, terutama untuk kaum Kristiani di Indonesia. Saya bagikan. Ya. Pertama, saya meminta sekaligus menantang, jika abang dapat menunjukkan kepada saya ilmu kulit Bible, ini Bible, kulitnya, tunjukkan kepada saya, sampaikan harganya berapa. Jika ada orang yang bisa menunjukkan bahwa ajaran kasih menghormati orang tua dalam Bible diamalkan sejak dari kulitnya. Dalam kulit Bible, New Testament, terlihat gospel yang 4, Matthew, Mark, Luke, and John. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ternyata Mbah Markus adalah yang pertama kali ditemukan. Jadi Bible bukanlah kitab suci dari Tuhan, buku nemu, catatan nemu. Ditemukan sekitar tahun 70 Mbah Markus. Matius mengikuti dan mengutip Mbah Markus. Matius tahun sekitar 75. Lukas sekitar tahun 80. Abangda John, Mas Yohanes tahun 98 menurut Profesor Bar Ehrman. Saya tunggu jika ada teman-teman menemukan Bible tua yang menghormati orang tua karena ajaran kasih, meletakkan Mbah Markus di atas sebagai orang tua. Hubungi Paman Dadance yang akan telepon saya. Berapa harganya? Saya tunggu. Yang kedua, letakkan orang tua ya. Nomor satunya Mbah Markus. Bagaimana mungkin ajaran kasih Abangda orang tua ditendang jadi runner up? Apakah karena Matius serba Romawi, menghasilkan pajak, duit, hepeng? Pantas saja di Indonesia teman-teman kita Kristen yang menjadi pusat misionaris, Belanda meletakkan lembaga Nomensen di sana, memang sangat gemar membungakan hepeng. Mungkin karena itu yang mendatangkan hepeng kepada kerajaan Romawi diletakkan di atas. Saya tantang, jika ada Anda temukan, siapa tahu, karena mungkin ada yang menemukan sangat tua, sangat kuno, Mbah Markusnya tetap di atas. Hubungi saya, DM saya. Kalau saya tidak mampu, saya cicil. Atau saya tanya kepada teman di Amerika ini, mungkin membantu saya. Insya Allah bayar kontan. Yang kedua, ini Roma. Loh, terulang kembali. Roma tahun berapa Abangda? 58 Masehi. Ini Korintus, tahun 54 Masehi. Loh, ini Galatia 51 Masehi. Wow. Kenapa surat kepada orang Roma yang di atas? Bau Roma membuat semua surat Paulus di atas. Saya tantang, jika ada Bible yang meletakkan surat 1 Tesalonika di atas, setelah itu surat Galatia, setelah itu surat Korintus, baru setelah itu surat kepada orang Roma. Telepon saya, DM saya. Saya ingin mengabadikan, merawat Bible yang sedemikian. Yang ketiga, bagaimana mungkin Paulus ini sudah meninggoy tahun 64 Masehi? Kenapa ditaruh di bawah? Oh, supaya orang Kristen melihat, aduh, ini ternyata semua ini surat-surat yang dikirim ini karena berdasarkan gospel Matius, berdasarkan gospel Markus, berdasarkan gospel Lukas, berdasarkan gospel Yohanes. Menangislah, ini meninggoy, dihukum karena mempertahankan gospel yang ada. Mempertahankan Bible yang ada. Kutu kupret.
Jangan merekayasa. Kalian mempermainkan perasaan penduduk muka bumi yang datang ke gereja. Padahal tidak benar. Inilah otak Konstantin yang memaksa Eusebius, seorang pemimpin pastor dari Kaisaria. Bagaimana mungkin Abangda ini menjadi kitab suci? Saya berkirim surat kepada teman saya di kota lain, tiba-tiba jadi kitab suci gitu. Wow gitu. Paulus ngirim surat kepada orang temannya di kota lain, jadi kitab suci gitu, ujuk-ujuk pret, kutuku pret. Jadi saya hanya minta, kalau Anda menemukan ada Bible yang lurus kayak begitu, saya siap di DM. Siap. Teman-teman, kabar gembiranya ternyata dalam Matius 17 Indonesia Merdeka. Indonesia Merdeka 17 Agustus, maka Matius pasal 17. Saya tidak bergurau, tidak bercanda, tidak menghayal. Teman-teman, ketik iya kalau memang saya benar. Betul ini Bunda Bunga Mawar dakwah kami. Apa betul ini nomor 19? Saya bohong atau betul? Matius 17 nomor 19 tercantum. Iya teman-teman, ketik iya, betul. Saya geser ke bawah. Matius 17 nomor 20. Betul? Ya. Tiba-tiba Abangda, saudara-saudara terkasih, rupanya orang barat kalau mengetik Bible untuk dicetak memakai jurus kungfu. Inilah jurus kungfu. Kodok meloncat saudara. Loncat dari 20 ke 22 saudara-saudara. Lebih gawat lagi dan hebatnya. Rupanya mengapa orang bule gak menulis nomor 21? Karena abang-abang ini nunggu nanti nubuatan Abangda. Nubuatan bahwa nanti akan turun wahyu ini di Indonesia. Maka turunlah wahyu itu di Indonesia. Tidak pakai Roh Kudus, tidak pakai baginda Yesus, nggak pakai Matius, Markus, segala kus-kus-kus, nggak pakai. Pakai apa? Di dinding itu turun wahyunya. Ini wahyu turunnya ngiprit. Wahyu ngiprit turun di Indonesia, melorot di dinding LAI. LAI punya orang yang justru mayoritas Kristen di negaranya. Kagak punya. Rupanya ini toleransi orang-orang Amerika, Inggris, Belanda, dan yang lainnya. Kenapa? Mereka menunggu wahyu itu turun rupanya nanti di Indonesia, saudara-saudara. Tahun 1974 baru turun, saudara, di Indonesia. Bahagianya ada wahyu turun di Indonesia, Bang. Ternyata rupanya bangga juga Indonesia ini. Ada wahyu baru turun di Indonesia. Turun di Indonesia, di barat gak turun. Nubuatan ini untuk Indonesia. Turun melorot di dinding LAI di Indonesia. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Teman-teman, dan yang lain-lainnya lagi. Ya, ada banyak mungkin teman-teman. Yang kedua, ada yang turun lagi di Indonesia. Yohanes 7. Kalau ini lain lagi teman-teman, ini sistem cek kosong. Kalau tadi turunnya melorot, cek kosong. Loh kok cek kosong? Hanya dengan melihat mata kepala. Cukup dengan mata telanjang. Tampak. Ini namanya wahyu titik-titik panjang sepanjang kereta api. Titik-titik panjang. Ada apa wahyu pakai titik-titik panjang begini? Saya tulis pakai pensil. Wahyu 7 nomor 53. Dalam kurung penjelasannya, in the earliest manuscript, manuskrip yang terawal, and many, banyak lagi, other ancient witnesses, saksi-saksi kuno lainnya, do not have, kagak punya, John 7:53, Yohanes 7:53, beserta 8
depan nomor 11. Tinggal tengok kejujuran bangsa Amerika. Saya tidak tahu apakah bangsa Indonesia sejujur ini. Sekali pandang, tidak pakai mikroskop, terhampar ada ayat titik-titik kereta api. Titiknya panjang sekali. Rupanya bukan titik sembarang titik. Titik. Baunya setan sekali. Bukan saya, bukan karya saya. Teman-teman, this is your holy book, not me. This is your book. You still put this book in your heart? Masihkah Anda letakkan buku ini di jantung hati Anda setelah ditipu? Silakan. Setiap tahun 10.000 gereja ditinggalkan orang di Amerika. Di Amerika, setiap tahun. Ternyata data menunjukkan untuk satu website, nama websitenya loop.net, LOOP.net, 100.000. Berarti dari tahun 2019 pasca COVID, setiap bulannya, setiap tahunnya 20.000. Kalau sudah 5 tahun, 100.000 gereja ditinggalkan, dijual-jual, satu tahunnya 20.000. Karena ini, demikian teman-teman, evangelionnya, mungkin Pamanda Dance yang bisa menjamin data saya benar atau tidak berdasarkan buku Bible Indonesia. Kita buktikan dalam bahasa asli ya. Bunda nanti telah menyebutkan ya, pertama Matius pasal 17 ya, ayatnya yang ke-21 itu dalam bahasa asli tidak ada, tetapi dalam bahasa Indonesia ada. Ya, saya buktikan ya. Izin Bunda ya. Oke, kita balikan ini. Nah, Jam-jam saya mencoba kondusif mendengarkan pecahan kalian. ya gini ya. Oke, Matius pasal 17 nomornya yang ke-21 ya. Dalam bahasa Indonesia memang ada yang tertulis jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi dalam bahasa Indonesia di sini ayat 20, lalu sini 21 dan 22. Kita sorong ke kanan, kita temukan bahasa asli ya. Ini bisa dilihat dari sana. Ini bahasa asli, bahasa Yunani. Saya bisa baca ini. Ya, ayat 19, ayat 20, dia meloncat ke ayat 22. Jadi berdasarkan keterangan Bunda bahwa ayat 21 tidak ada dalam teks asli. Jadi benar ya, tidak ada dalam teks asli. Namun kebanyakan yang diterbitkan oleh Lai ya menambahkan satu ayat. Ya. Nah, saudara-saudara, saya punya Bible yang ini ya. Ya, ini searah dengan bahasa baru asli. turun di Indonesia. Iya, iya, iya. Oh my God. Nah, coba kita lihat ya. Kita melihat di sini Matius Padahal saya boleh yang satu-satu gitu loh, jangan bohongan gitu, pasalnya yang supaya ke-17 bagus ya. diskusinya. Kita melihat di sini Nggak ya. tahu ini sudah Abang ini baru buka yang mau dalil, buka dijawab dalil. apa gitu. Belum, Matius baru buka pasal dalil. 17, Abang ya. Matius pasal 17 nomor 21. Ya, kita melihat di sini. Ini saya akui Bible ini searah dengan bahasa asli, ya. Ayatnya yang ke-21 tidak ada. Coba kita perhatikan. Ya, ini ayatnya yang ke-18, 19, 20, lalu di sini 21 kosong. 21 kosong. Atau mungkin tertutup ya.
kita ya garis-garis gini. Coba digosok, digosok pakai koin. Iya. Memang Oh, nggak ternyata keluar ya. Aduh. Tidak ada. Ya, ini 21-0 langsung ke 22. Jadi jurus kungfu lain mendapatkan satu ayat di sini. Wah, ini ada Ardiansa sini ya, seorang peneliti hebat ya. Iya. Mungkin Ardiansa ingin mau menambahkan sesuatu ini. Izin Pak Dance. Sementara menunggu Bang Suma yang sementara Kapan saya Pak Dance? Bilang aja kalau nggak berani ya untuk saya memberikan pendapat. Silakan. Kalian tidak sanggup untuk mendengar. Biar aja saya turun dengan terhormat, Pak. Saya sudah 1 jam lebih loh di sini. Setelah saya mencoba kondusif. Saya mencoba kondusif. Jangan turun, masa baru dibuka dalil langsung turun. Setelah sahabat saya baca jangan tidak diberikan kesempatan bagi saya untuk menanggapi. Coba besarin dulu host. Ini tiba-tiba ada, tadi hilang tuh tiba-tiba ada ya. Ada tuh, aduh bunda. Tiba-tiba ada nih bunda. Aduh, tiba-tiba ada 21 dia baru tadi turun wahyu di Indonesia bunda. Iya baru turun wahyu. Dalam kurung kan itu dalam kurung bunda. Jenis ini kalau dalam kurung berarti dulu nggak ada, baru turunnya di Indonesia, betul tau saya. Jadi Bible ini adalah pedoman hidup orang Kristen yang pewahyuannya belum selesai. Nanti nunggu turun wahyu di Indonesia. Kan gitu tak? Apa saya salah? Silakan Bang Sparta. Tuh Bunda Rahma menunjukkan tuh. Lanjut. Bang Sparta, kami berikan kesempatan Anda memberikan respon ya. Saya bantu Anda membuka ya speaker Anda yang ke-mute. Sparta, Anda ke-mute. Anda dari tadi suka memberikan respon. Silakan. Sambil nunggu Bang Zuma. Pak Dance, 1 jam lebih saya di sini ya. Ya silakan. Saya hanya banyak mendengar omong kosong gitu loh dari Suma. Tadi saya katakan Suma tidak dengar. Nanti dengan Bang Zuma nanti Bang. Dengan tertib mendengar ini kalian sudah saya ini loh. Saya apa ini omong kosong nih Bang ini. Ya, iya, nanti saya buktikan omong kosongnya di mana ya. Sabar. Ini loh masa kosong tuh Bang. Jadi gantian. Jangan Bible sampaian yang mau kosong. gantian atau tidak? Silakan. Kami dibilang kosong. Ngomong yang benar. Iya. Jangan ngerocot. Loh kok saya ngerocot? Langsung memberikan respon saja. Ini sudah kesekian kali saya di sini tetap nggak berubah kembali. Langsung saja. Begitu aja wataknya. Kalau malu bilang Anda aja. diam sebagaimana saya diam mendengarkan Anda. Mau di-kick itu. Boleh Kalau tidak di-kick, Anda bilang, diam kita sebagaimana di-kick. saya dengan tekun mendengar Anda. Boleh tidak? Oh tentu sekali. Oke. Jadi sekarang diam ya. Saya memberikan pembelaan atau apologet. Ya. Makanya, jadi gini, ibu tadi bilang dari Amerika, tinggal di Amerika ya, benar nggak? Iya abang kami. Nggak, saya cuma tanya, benar tinggal di Amerika? Benar abang kami. Oke. Jadi nyaman ya di Amerika bu ya? Nyaman bu? Aduh, saya tahu arah kemana Anda. Nggak, saya tahu arah kemana Anda. Anda. Ini ada, diam aja kalian. Nyaman bu di Amerika? Enggak. Kau itu tanggapi, nggak bisa sama. Iya, sebentar. Nggak bisa. Saya mencoba logika berpikir dari, jangan dipotong dulu. Ya, kalau kalian nggak bisa, saya turun aja. Walaupun 30 hari sudah berpuasa Gitu di bulan Ramadan, ketika datang hari raya, tidak dikasih libur, tidak ada tanggal merah untuk agama lain. Nggak seperti di Indonesia. Semua hari libur umat lain, ya, iman lain, ya. Itu menjadi bagian dari tanggal merah masuk ke dalam nomenklatur kenegaraan Republik Indonesia. Kami menangis air mata darah, datang ke kantor, nggak bayar gajinya. Kalau berhenti ditanya, why you didn't come? Why you didn't work? Kalau dibilang itu merayakan negara kafir ya bun ya, negara kafir gitu bukan ya. negara demokrasi, Bunda Rahma, Bunga Mawar dakwahku. Kapan saya bicara? Super Saya piwing, baru satu super kalimat piwing. loh. Ya, tadi Saya baru sudah satu kalimat loh. diberikan kesempatan. Ya saya ngomong tentang Bible, Anda ngelak tentang negara. Enggak, saya hanya mau tanya kondisi ibu nyaman nggak di Amerika? Ini sederhana kan? Saya jawab. Urusannya tapi nggak ada urusannya di situ Sparta. Gini. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi Nah wabarakatuh. inilah jadi percuma saya ada 1 jam lebih kalian nggak ada urusannya. langsung memberikan Anda pendapat membahas gimana kalau begini. mengenai tempatnya Jangan cari Bunda alasan Sumargo. Saya dengar anjing menggonggong di sini.
nggak tahu mana yang saya mau dengar. Ya sudah, sekarang 1 tanggapi jam lebih saya Bibelnya. sabar dengan Anda loh. Ya silakan ditanggapi. Silakan ditanggapi. Bibel ya, jangan negara orang. Jangan negara yang dibahas. Negara orang Ya, dibawa. soalnya kan ibu ngomong Inggris. Iya, tapi nggak usah bahas itu. Kalau Ya nggak nggak usah benar itu. situ saya akan tidak. Iya, akan nggak tanggapi. usah bahas itu. Udah. ya. Lanjut. Jadi Bibel nggak yang perlu ya. ditanggapi. Itu ayat palsu atau bukan itu? Silakan. Ntar dulu, jangan dulu ke palsu atau bukan. Enggak, itu palsu bukan itu Matius 17:21 Enggak, itu. jangan Silakan. dulu ke situ. Kalau Anda kan bukan hakim. Ya sudah, Anda tanggepin dong. Saya bukan terdakwa di sini. Jangan tempat. Berarti nggak bisa nanggepin itu. Terdakwa. Ya berarti Bukan atau nggak bisa tidak. kan nanggepin itu kan? Iya atau tidak. Nggak begitu dong cara. Iya, berarti nggak bisa nanggepin itu kan? Bukan. Oh, berarti Itu bisa. pertanyaan hakim kepada terdakwa. Sementara kita kan di sini berdialog. Iya, kalau berdialog itu diskusi Nah, nggak? kalau berdialog jangan bilang bukan atau asli, ya atau tidak. Nggak boleh Kau begitu. kemana-mana, Pir. Apa? Dasar manusia penyembah batu jadi begini. Jangan salahkan saya kalau saya menggunakan Saya penyembah manusia. Lah, kamu bilang saya Pir jadi penyembah batu begini, otaknya batu gitu di sini. Pada akhirnya saya jadi sarkas juga. Kok jadi Kenapa penyembah manusia? Bang, abang marah tuh kepada Bibel aja, jangan kepada saya. Tiba-tiba Anda bilang Yang saya Pir, sopan. saya bilang macam-macam. Jangan begitu dong. Kalau Nah, ya, oke, Anda oke, tidak jangan hormat, merajuk. jadi jangan Please, mengkritik please, ya. Bun, Saya berusaha yang kau hormat dengan Anda di tanggapi, sini. Yang kau tanggapi Tiba-tiba yang kalian ditunjukkan. pirpar. Yang kau tanggapi yang ditunjukkan. Penyembah manusia segala macam. Nggak boleh. Ya memang Saya penyembah balas manusia kalian kan? marah. Yesus kan manusia memang. Jangan begitu. Memang Ya, ada yang kafir kalian sembah juga itu kan? batu juga kan? Lu kok nggak terima kafir? Batu Kenapa nggak juga terima kan kafir? kalian sembah kan? Enggak, kita Jangan nggak nyembah mengatakan batu. aku Enggak ngomong ada. panggilan Mana Allah. dalilnya? Dia Mana cari dalilnya? cara untuk mengelak Nggak ada supaya dalilnya. nggak bisa jawab. Enggak, biar Cari imbangin, cara, saya cari bahan imbangin. lain Oh, supaya cari mengelak. cara. Dia nggak jawab biar itu. ngelak, Saya biar datang ngelak. memberi panggilanmu, ya Iya, Allah, iya. batu dicium-cium. Oh, jadi cari cara ngeles ya Sparta ya? Cari cara supaya ngeles nggak ya? jawab. Imbangi bahasa kalian. Ya berarti oke Artinya- kita balik. Bahasa kalian itu menyakiti Kita balik. loh. Baik. Saya dari tadi Kalau sudah kalau ingatkan. berdiskusi dengan baik. Jangan sarkas ya. Baik. Dan tadi Saya kan tengahin, baik. saya tengahin. Buktinya saya ya. baik, saya 1 tahun lebih. Oke, baik. Saya 1 tengahin. jam lebih. Saya tengahin Di- ya. Kalau di Kemal ini. baik, saya tengahin, Karena saya dengerin dulu. menghargai. Dengerin dulu. Jadi Saya jangan tengahin langsung sebentar. diparpir-parpir. Iya, sebentar. Dengerin. Gantian ngomongnya ya. Tadi Oke, kalau saya tengahin. bicara ada potong-potong. Ya, kita tengahin, saya tengahin. Anda Saya- mau jadi potong, memotong tapi nggak mau dipotong. Sabar. Mau bilang sabar tapi nggak sabar. Sabar Playing ya. victim. Ya sabar, santai ya. Oke, tolong ditanggapi. Kalau diskusi kan saling menanggapi. Tolong ditanggapi Matius 17 nomor 21. Silakan. Yang disinggung oleh ibu yang tinggal di Amerika tadi itu bukan Ya. cuma ayat itu kan? Itu narasinya panjang sekali tuh. Ya, kitab Markus disinggung lagi macam-macam gitu loh. Nggak tahu dia dapat literasi dari mana. Dari Gitu ya. ini. Ntar Bu ya, sekarang saya mau tanya, ada berapa? Oke ya, Ibu bicara kitab Markus kan dengan keaslian toh, dengan catatan asli, ya gitu kan? Saya mau Tiba-tiba tanya. 21 Apa yang ada. ditanya, apa yang dijawab, kudunya. Ini orang. Anda Belum tanya mengelak-ngelak. loh. Apa yang ditanya, Boleh apa yang nggak saya bertanya? dijawab. Tadi Enggak, kan dijawab Anda bicara dulu. jurus pelarian. dengarkan. Lari, Karena kabur. saya 1 jam lebih kabur. mendengar dengan baik. Sebentar. Kalian motong-motong, saya dengar dengan Irfanka baik. ini siapa? Jangan Sebentar, dipotong Irfanka dulu, di bawah. ya. Ardian Rahma Jangan diam dipotong dulu. dulu. Kau yang diam Irfanka ya. Kalian nggak Kau yang diam berani ya, Irfanka. Kau turun dengerin gitu dengerin di loh. bawah. Kau diam. Tadi Ibu bicara tentang Injil Markus, di framing macam-macam. Enggak, saya nggak bilang Injil Markus loh. Gospel Markus kok Injil. Putar lagi rewind lah rekamnya kalau jujur. Saya tidak Bukan pernah bilang Injil. Injil. Saya tidak pernah Oke, bilang Injil oke. Gospel. Nggak bilang Injil lah. Ibu bilang Markus lah, kitab Markus, ya. Oke, Betul nggak membahas kitab Matius Markus? bang, nggak bilang Markus, Matius Aduh. bang. Ini Pada saya kalau Matius rekaman, rewind kuceluk, lagi deh. Matius Rewind bukan lagi deh. Markus kuceluk. memorinya kemana? Udah tua ya? Dasar penyembah Bang. batu, otak batu. Oh, Ya, dasar percaya penyembah dengan bumi manusia. datar. Kau itu Makanya penyembah kalau manusia. Mulutnya. percaya bumi ini datar. Goblok. Emosi, saya mute, mampus. Kabur. Kabur. Loh kok gitu? Ini astagfirullah teman-teman. Saya kan meriset. Membandingkan dengan yang ada di LAI dalam websitenya. Rupanya ada. Maka saya berkesimpulan. Ternyata
bule-bule ini berpegang kepada apa? Nubuatan barangkali bahwa wahyu ini turunnya di Indonesia tahun 1974. LAI TB versi terjemahan baru. Jika kesimpulan penelitian saya ini dianggap beda, boleh kok kita juga berbeda. Tunjukkan Anda punya nggak kesimpulan yang berbeda atau justru sama dengan kesimpulan saya. Itu kok repot. Iya. Jadi Jangan merajuk apa. dibaca simsalabim tiba-tiba ada. Iya, Iya Bunda izin ya. Kita beri salam dulu Geo Bandung. Assalamualaikum. Geo Bandung. Assalamualaikum bagi Muslim. Ya, selamat siang bagi Kristen. Ya. Assalamualaikum. Jika Anda ya tidak memberikan respon atau mungkin Anda jauh dari perangkat, minta maaf ya, saya turunkan. Dan yang dinaikkan biar Oten ya. Ini ada moderator di sini, tolong dinaikkan Oten. Yang minta maaf Geo Bandung saya turunkan ya. Oh iya, ada masukan lagi itu Pamanda dan Cemumek. Kata mereka layar biru dengan tulisan berwarna putih bagi mereka itu sulit untuk dibaca, sulit diakses. Mudah-mudahan nanti bisa dikondisikan kalau ingin layarnya tetap biru, barangkali tulisannya, fontnya berwarna hitam barangkali. Iya. Iya, bagi mereka Kristen yang ingin bertanya ya atau berdiskusi silakan minta permintaan ya. Apa layar biru gimana maksudnya Bunda? Ini banyak yang dari tadi kewalahan dalam membaca karena fontnya berwarna putih. Layarnya Backgroundnya itu bisa kalau bisa dirubah. Oh Pak Dance ini backgroundnya. Pak Dance hapus saja backgroundnya Pak Dance. Iya. Sebentar. Dihapus saja. Fontnya atau fontnya diganti warna hitam. Nggak bisa fontnya Bunda. Nggak bisa. Lebih khusus ya Kristen silakan. Enggak, dihapus dulu Pak Dance. Jangan nanti dulu, Kristennya nanti dulu. Wallpapernya diganti dulu, dihapus dulu wallpapernya. Karena dari itu sudah bertubi-tubi masukan. Saya coba hapus tapi sepertinya harus keluar. Enggak, bisa itu. Enggak, itu bagian bawah Pak Dance. Settingan. Settingan pengaturan. Bawah. Ya. Cari situ background atau wallpaper. Wallpaper. Enggak muncul. Ada Pak Dance di bawah. Mungkin kalau sinyalnya kurang kuat, dia memang nggak muncul, Pamanda Dance. Wallpaper. Lalu wallpaper. Dihapus wallpapernya, hapus. Diklik jadi terhapus. Nah, ini dong. Masya Allah, Abang Ardian sama Tunuwon ternyata bener dihapus. Keren ini Mas. Subhanallah, keren. Ya, sama-sama Pak Dance. 100.000. Masya Allah, alhamdulillah. Bercanda. Lanjut. Masya Allah. Bunda Semakut, sebelum Bang Juma hadir, tadi selain Matius 17:21, saya juga sepertinya menemukan ada beberapa data lagi tentang ayat yang kompak. Yang turun, wahyu yang turun di Indonesia kan? Iya. Turunnya di LAI kan? Coba tes Bunda, disampaikan turun Bunda. gremet, turun melorot di dinding LAI. Dari langit. Kalau formasinya begini, host Oten mana bisa naik, host? Takut semua nih. Ya apa ini? Waduh. Padahal saya ingin tadi Bang Juma ini dihajar sama Oten. Saya ingin Bang Juma ini mencret gitu, kalah total gitu. Bang Bal, gurunya gimana? Sholat dulu Bang. Sholat dulu. Masih sholat. Tadi banyak Oten. Saya ingin Bang Juma, dia bilang, mencret Bang Juma, nggak bisa jawab, macet gitu. Nggak ada yang bisa. Allah, Bang Juma luar biasa. Lanjut ya Allah, lanjut. Assalamualaikum Bang Aldi Yansa. Assalamualaikum. Lanjut Bang. Warahmatullahi wabarakatuh, Abangku.
Iya, betul ya. Ya, coba kita cross check lagi Bunda. Itu. Yang mana? Matius 18 ayat 11 itu sepertinya sama seperti yang ada Bunda keterangan. 18 ya? Matius 18 ayat berapa? 11. Oke, iya betul, Matius 18. Oh iya, itu juga turunnya di Indonesia. Ini nih turun di Indonesia. Oh, kalau ngomong Jadi ayat tambahan, John 8, kalau ngomong 11 ayat juga tambahan bukan cuma 1 2, banyak. bertaburan. Dia sendiri ahlinya nih. Oh iya, Banyak kalau banget. langsung naskah kodeks. Saya nggak mau kalau nggak ada Oten yang benar-benar mumpuni lah, malas juga saya. Iya, dianggap nanti ilmu murahan, enak aja. Ini teman-teman, Mendeteksinya itu mudah ya teman-teman yang baru belajar. Tengok di dalam aplikasi Bible tuh yang dalam kurung. Kalau pakai kurung Dalam itu kurung. tambahan. Tadinya nggak ada itu, kemudian simsalabim hadir. Mereka tulis. Bunda, resepnya itu yang pakai kurung. Yang Silakan. disampaikan oleh pendeta Otak Waras tadi, Matius 18 ya, Matius 18. 11. Nomornya yang ke-11 ya. Dalam Betul, Paman bahasa Ganci. Indonesia ini ada. Dalam bahasa Indonesia saya bacakan ya. Ini ada tuh. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Nah, kita geser ke kanan, ada teks asli. Mari kita melihat sini, teks aslinya, kita melihat sini ayat 9. Ada. Lalu ayatnya yang ke-10 ada. Nah, ayat 12 langsung, ayat 11 tidak ada. Jurus kungfu, Iya. kodok meloncat. Jadi ayat terjatuh ke monyet. Iya, kodok meloncat tetapi terjatuh ke lain ada. monyet. Cuman di lain sini dia taruh dalam kurung. Ya. Nah, saya cek pada Bible saya yang searah dengan bahasa Yunani, ya itu terdapat pada Matius pasalnya yang ke-18. Coba kita lihat. Matius 18. Nah, kita coba cek ke dalam terjemahan ini. Matius pasal 18 ya. Nah, kita melihat di sini ayat 10 ada. Ya. Ayat 11 kosong. Oh, ayat 11 kosong ini. Nah, ayat 12 ini. Langsung ada ayatnya yang ke-12. Jurus kungfu. Bagaimana menurut kalian bla bla bla? Jurus ini kungfu kodok meloncat terjatuh di kotoran mungkin monyet. tertutup ya. Coba saya bersihin. Gesek. Tetap Iya. nggak ada ya. Nggak ada tulisan maksudnya. Siapa tahu kayak kode ya. Iya. Gesek dengan koin keluar tulisannya. Tapi memang sama sekali nggak ada. Markus 15:2 apa lagi Pak Haji? Cek lagi. Ya. Rame. Kalau Markus yang sak losin, teman-teman, sak losin. Ya Markus 15 nomor 28 ya. Iya betul. Ya, 15. Abang Da biasa jadikah debat daratnya itu Abang Da? Iya. Oh iya, begini Bunda Sumangkut. Kepriben. Kabar terbaru setelah sorenya kita janjian itu kan. Pendeta Arom dan Bu Karyana. Setelah sorenya, kemudian malamnya Bu Karyana mengatakan bahwasanya ini jadi yang dibahas itu kritik teks ya. Iyalah, emang dari tadi apa kalau bukan kritik teks? Bukannya tadi sorry juga bahas itu. Nah terus dia, kalau itu saya nggak menguasai, kalau itu kalau nggak menguasai ada 2 cara. Yang pertama ditunda, ibu cari pendeta dulu. Yang ketiga, kalau ibu mau memaksakan, saya yang nggak mau. Kenapa? Ngapain saya ladenin ini orang yang nggak bisa baca Yunani? Jauh-jauh saya dari Mojokerto ke Jakarta, ngapain? Betul nggak? Betul sekali. Nah kalau cuman yang dibahas tentang ketuhanan, banyak teman-teman saya yang ada di Jakarta itu sama teman-teman aja yang di Jakarta, simple tuh. Ada Aki Kores, ada Aki Motor, semuanya ada di situ. Nah, kalau cuma soal ketuhanan ya saya nyimak aja. Saya nggak mau maju. Tapi kalau yang dibahas tentang kritik tekstual baru saya maju. Gitu. Lanjut, Bunda. Iya. Jadi kesimpulannya beliau membatalkan sendiri. Iya, Kang Ardiansa memang setelah itu, 2 hari setelah itu, Pak Aromnya datang ke Komal pas saya lagi live di tempatnya Ustadz Miftah. Dia masuk, padahal saya udah mau istirahat, mau pukul 3 pagi,
pukul 2:40 berapa begitu pagi di sini. Dia datang, terus ya nggak mungkin saya turun, walaupun sudah niat mau turun. Katanya, Ustadz Miftah, boleh saya diskusi dengan Bunda Semangkut? Wah, aku ditantang ya. Gimana, tergantung orangnya, Pak Arom. Ya silakan, tidak apa-apa, saya bilang silakan. Ya kami diskusi panjang sekali. Teman-teman, saya hanya melayani apa yang dimintakan oleh beliau. Saya tidak melihat ada kesempatan buat saya untuk bertanya. Tapi tidak apa-apa, karena orangnya baik hati, saya jadi sungkan untuk bertanya. Sehingga hari itu saya 19 jam melayani Oten berganti-ganti dengan 6 akun yang jadi korban. Tidak apa-apa, karena Pak Arom itu sopan sekali sehingga sungkan mau bertanya. Ya tidak apa-apa, kita jawab saja. Tapi dia tidak menyinggung tentang rencana debat itu, padahal saya kan belum mendapatkan update-nya begitu loh, Abang Da Ardiansa. Ngono loh Kang, aku udah dikabari lagi culik-culik masalah itu gitu. Padahal kan saya bilang saya siapkan, insya Allah sebagai provider, insya Allah gitu. Terus jadi kelanjutan gimana Kang Ardiansa? Ya kesimpulannya Pak Arom mengatakan begini. Ya mungkin pas waktu nantang itu mungkin lagi emosi, mungkin Bu Karyana gitu. Terus saya tanya gini. Ya makanya maksudnya begini. Sebetulnya saya itu mau-mau aja ya kan, mau sama Pak Arom, mau sama siapa, mau-mau aja. Asal ngerti bahasannya. Jangan sampai saya membahas sesuatu yang ternyata lawan saya nggak ngerti. Apa yang terjadi? Iya, yang terjadi apa? Ya kayak saya ngomong sama tembok lah. Saya ngomong temboknya nggak ngerti, diem aja ya kan? Ya saya menyambut langsung karena Bu Karyana nantang sampean. Kalau yang dibahas, ya betul Bunda, betul Bunda. Kalau yang dibahas hanya ketuhanan ya mohon maaf, mohon maaf. Kalau yang dibahas cuma ketuhanan, saya jauh-jauh dari Mojokerto ke Jakarta kan banyak juga teman-teman saya di Jakarta kan gitu loh Bunda maksudnya. Nah oke. Ya siang. Baiklah, saya tetap seperti niat saya itu ya Kang Ardiansa nggih. Monggo nek wonten adu Injih siap Bunda. Berita terbaru, siap. Saya tinggal dikabari saja. Siap muncul. Pasti, Nah itu Abang Dazum, apakah sudah kembali beliau? Ya, assalamualaikum Gurunda. Durung. Ayo host. Ada narasumber banyak sekali ini. Waalaikumsalam Dinda. Oh alhamdulillah Gurunda. Sudah selesai sholatnya Gurunda? Sudah Dinda. Oh masya Allah, alhamdulillah. Silakan Gurunda. Baik Dinda. Durung belum, itu bukan suara beliau. Teman-teman, karena di sini sudah pukul 3 pagi lewat, jadi mau siap-siap membuat sahur. Jadi latihan puasa teman-teman. Ya kebetulan puasa kami memang puasa on off. Jadi izin dulu. Yang jelas ini Indonesia berbahagia ya, ada wahyu turun ya di Indonesia. Wahyunya ngremet di dinding LAI. Iki wahyu kualitas ngremet di dinding LAI. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah, apabila ada yang tersalah kata atau lebih-lebih salah ketawa atau salah guyon teman-teman, mohon kemaafannya zahir dan batin. Bunda Rama, Imam izin. Masya Allah, sehat selalu Bunda ya. Jaga kesehatan Bunda, jaga kesehatan. Lupa pakai topi. Kalau pakai topi keriputnya kan nggak kelihatan. Nah, lupa ini nggak apa-apa lah. Tetap cantik Bun, tetap cantik, bersahaja. Malu.
Iya, Masya Allah. Teman-teman gue pamit. Dan salam juang selalu untuk seluruh pejuang dakwah. Terutama ini ada Bunda Mawar Dakwah Indonesia. I love you. Masya Allah. I love you too, Bunda. Thank you. Masya Allah. Ini manis banget nih. Jadi bisa bikin channel YouTube namanya Mawar Dakwah Indonesia. Ya, alhamdulillah. Oke semuanya. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam. Dengan takzim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bun. Insyaallah Bunda Rahma. Sehat selalu ya, Bunda. Beautiful Rose, beautiful Rose. Bye. Thank you. Masya Allah. Jadi beliau ini Makasih Bunda Sumangkut, makasih Bunda Amerika. Rahma. Makasih Bunda Masih Rahma, makasih Bunda. Masya Allah Bunda Rahma luar biasa. Lu kok masih di sini Bunda Rahma, katanya turun. Beliau ini di Amerika ya teman-teman, ada yang bertanya di bawah. Beliau di Bunda Rahma Amerika. katanya turun. Iya. Gimana? Belum turun. Tadi katanya Assalamualaikum gitu katanya tadi. Semangkut. Loh, lah ini siapa? Ardi ini masih muda tapi kenapa ya? Bagus. Ayo. Bunda Rahma teman-teman ngirim orang mualaf ke saya, ngirim kakaknya orang mualaf ke saya. Nah, ya kan dikirimlah fotonya sama tanda tangan. Kan belum punya KTP, dikirimlah kakaknya ke saya. Nggak ngasih tahu yang mana yang mualaf. Ada 4 orang di situ ya kan, Katolik semua di situ. Nah, yang mana ini lu yang mualaf? Nggak dikasih tahu sama Bunda Rahma. Kacau ini Bunda Rahma ini. Nah, kalau nanti saya buat semua sertifikat mualafnya gimana nih 4 orang itu? Kacau ini Bunda Rahma ini. Salah. Iya. Ayo teman-teman Kristen, naik yuk. Ada Gurunda, kesempatan kalian diskusi, dapat edukasi. Ayo. Ini Bunda Rahma, saya mau jadikan moderator nggak bisa. Mungkin Anda nggak berteman dengan saya. Coba. Nggak, itu Pak Dance. Jadi Bunda Rahma ini sebenarnya beliau menolak untuk jadi moderator sehingga akunnya menolak juga gitu loh. Jadi nggak mau juga akunnya. Belum kupolo Pak Danja. Udah kupolo sekarang. Gitu ya. Oh, gitu. Sudah jadi moderator ini. Sebentar. Jadi tadi itu Oten cuma framing terus Gurunda. Bang Suma nggak ini nggak itu. Dia nggak mau menanggapi apa yang dibawa oleh Bunda Sumangkut. Belum lagi kalau Akhi Ardi Malah maju. tanya, Bunda tadi malah tanya domisili Amerika di sana nyaman nggak? Apa Dia mau urusannya itu, gitu? dia mau lari ke sana, itu negara kafir, ya kan? Mau dia ke situ. Ten. Dari tadi nyerang Gurunda itu. Ini Bang Zuma ini begini begitu. Baal anak baik, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan. Menunggu. Aku izin sholat dulu ya Pak Danca, Bunda Rahma, teman-teman di bawah. Ayo Ya, sholat siap, dulu, siap. sholat asar ya. Gak usah turun. Kan belum Enggak, mengucapkan salam. Enggak di sini. Saja, nggak usah turun, dimuyutkan saja. Ya Bang Baal itu biasanya Ayo kita sholat asar. Gurunda, aku izin sholat asar dulu ya. Gurunda Zuma, aku izin sholat asar dulu ya. Nggak usah turun, dimuyutkan saja. Iya, jangan turun ya Dinda ya. Iya Bang Zuma, aku nggak turun. Iya deh, iya. Ayo teman-teman, sesembahan yang benar. Nah itu sudah dijelaskan tadi oleh Gurunda ya Bang Zuma di surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah ayat 100 berapa tadi? 136. Ya kan? Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami berserah diri kepadanya. Muslim wa nahnu lahu muslimun. La nufarriqu baina ahadim minhum
wa nahnu lahu muslimun. Dan kami berserah diri kepadanya. Muslim berserah diri. Jadi agama para nabi terdahulu itu ya berserah diri, muslim. Makanya ketika Yesus di Taman Getsemani itu dia sujud kan di Taman Getsemani ketika dia terdesak, bingung dia mau kabur kemana lagi, nggak ada tempat. Dia lalu pasrah, berserah diri, dia sujud, lalu berdoa kepada Sang Penguasa. Moderator sini, tolong disapu, Bang. Turun tadi. Oh, tadi Oten ya, Pak Dance. Oten itu. Takut mungkin. Dia berserah diri itu di Taman Getsemani. Ya Bapakku, sekiranya cawan ini bisa lalu di hadapanku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Itu kita pasrah kepada Sang Maha Kuasa ya. Ketika kita ada cobaan yang menimpa kita, kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita memohon kepada Allah. Aku pasrah kepadamu ya Allah, aku berserah diri kepadamu. Terserah apa kehendakmu. Muslim berserah diri. Tuh. Oke, silakan naik teman-teman Kristen, biar kalian diedukasi, biar kalian dapat pencerahan. Kita undang Edward. Nah, Edward. Kalau saya lihat tuh Karyana Arom tuh boleh ku bilang dia pansos. Kenapa aku bilang begitu? Karena kalau kita ajak dia diskusi secara mendalam, menyentuh ke dalam Bibelnya, dia cari aman kabur. Dia nggak mau. Kita ajak diskusi, dia mengiyakan, iya saya sudah tahu, iya itu saya sudah. Nggak mau dia proaktif berdiskusinya gitu loh. Cari aman, dia kabur. Sama si modelnya si Karyana. Ayo. Betul, pansos. Begitu teman-teman ya. Jadi seandainya mereka mau belajar betul, cari tahu lah, belajar bahasa ini originalnya. Bahkan orang-orang apologet Islam ini yang belajar loh original. Akhi Ardiansyah ini kan pandai nih. Oke, kita sapa Lord Den. Oh, Pak Denny. Selamat Tuan Denny. Pagi Pak Denny. Oh, pagi di Amsterdam ya, Belanda. Ya. Selamat tahun baru semuanya. Perlu kita perkenalkan ya teman-teman, ini termasuk Tuhan Karesteng katanya. Tuhan huruf kecil. Gimana Pak Denny kabarnya? Sehat? Baik, sehat. Apa kira-kira ini yang bisa kita diskusikan Pak Denny? Dia ada Gurunda. Itu sesuai dengan topik aja. Oke, Gurunda monitor. Mungkin beliau belum ini ya. Akhi Ardi juga sholat. Bang Baal. Biasanya cocok sama Bang Baal. Bang Baal, ada Tuhannya Kristen nih. Tuhan huruf apa dia ya? Tuhan di internnya. Intern keluarganya. Pak Baal, Bang Baal. Monitor atau Bang ini siapa? Bang silakan Pak Denny, sesembahan yang benar. Ya, silakan aja ya. Jadi sesembahan yang benar itu adalah Tuhan yang berkata bahwa Dia itu adalah kebenaran. Nah, karena Dia itu adalah Tuhan kebenaran, maka Tuhan tersebut tidak akan atau sama sekali tidak pernah mengajarkan dusta. Yang mana ini Pak Denny? Maksudnya Tuhan kebenaran ini yang mana? Bapak atau Yesus? Yang mana nih? Yesus. Oh, jadi Bapak. Yesus. Bapak bukan Tuhan. Bapak Tuhan. Oh, Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Berarti dua Tuhannya Pak Denny. Bapa dan aku adalah satu. Berarti ketika Yesus berkata Bapak lebih besar dari aku, gimana itu?
Itu menunjukkan bahwa Yesus itu berasal dan datang dari Bapa, makanya Bapa lebih besar. Ketika Maria melahirkan Yesus, apa Bapa juga dilahirkan kalau Yesus dan Bapa adalah satu? Yang dilahirkan itu manusia, Bu. Jadi bentuk tubuhnya lah yang dilahirkan itu tubuh, karena lahir itu karena roh itu tidak bisa dilahirkan. Oleh karena Bapak roh, maka Bapak tidak dilahirkan, tetapi tubuhnya Yesus yang dilahirkan. Jadi yang di dalam tubuh Yesus, roh Yesus ini roh Bapa. Ada roh Bapa, ada roh Yesus, ada roh Kudus. Ketika Yesus menyusu, roh Bapa ikut menyusu. Roh tidak menyusu, yang menyusu itu daging atau badan. Yang menghidupkan Yesus roh Bapa apa roh apa? Kan Roh Bapa. tubuh tanpa roh itu mati, jasad. Yang menghidupkan Yesus itu rohnya siapa? Roh Bapa. Roh Bapa. Ada berapa roh di dalam diri Yesus? Ada 9. Weh, Mama banyak kali rohnya Yesus ya. Ya. Apakah itu yang di Wahyu 56 ketujuh roh Theos yang pergi ke seluruh dunia itu kah? Iya, iya, ketujuh roh Theos ditambah roh Bapa ditambah roh Kudus jadi 9. Banyak kali rohnya Yesus Iya. Nah ketika disalib Yesus berteriak, Elo Elo lama sabachthani. Nah roh apa yang dia panggil itu? Itu dia memanggil Bapa, dalam arti dia sedang bertanya. Dia sedang bertanya karena dia tidak tahu apakah Bapa meninggalkan dia atau tidak. Jadi dia tuh kayak merasa ditinggalkan Bapa. Jadi dia sedang bertanya itu. Kan rohnya itu di dalam dirinya roh Bapa. Kok ngapain dia panggil lagi Bapa Eloh Eli Eli lama sabachthani. Allahku kenapa kau meninggalkan aku? Bapa ini kan Allah kata kalian. Iya. Kenapa dia panggil Iya, padahal ada di dalam dirinya kan? Iya, karena dia nggak tahu, dipikirnya Bapak sudah pergi, padahal Bapak nggak pergi gitu loh. Oh, nggak tahu. Tuhan ini nggak Iya. tahu ya. Ternyata Yesus yang Betul, Tuhan ini betul. nggak tahu kalau Betul, roh betul, Bapa betul. ini udah pergi. Belum pergi, tidak pergi, tetapi Yesus kira dia pergi, makanya dia tanya. Roh Bapa tidak pergi, cuman dia kira dia pergi gitu loh. Oh, Dia dia bertanya. kira pergi, ternyata tidak Karena dia pergi. nggak Berarti tahu. di prank dia nih. Enggak di prank, soalnya Bapak nggak bilang aku pergi, jadi nggak di prank, enggak. Oh. Cuma Yesus cuma nggak tahu aja kalau Bapak tuh masih ada gitu loh. Oh, berarti Tuhan ini, Yesus ini kan Tuhan, berarti Tuhanmu nggak tahu apa-apa, Bang ya? Bukannya nggak tahu apa-apa, dia memang tidak maha tahu. Dia tahu banyak, tapi tidak tahu semuanya. Oh, jadi yang maha tahu siapa? Bapak. Oh, jadi ada Tuhan yang maha tahu, ada yang tahunya sedikit, bukan tempe, tahu. Tahu mana cara bahasanya? Nggak sedikit. Ada hal-hal tertentu dia tidak ketahui. Oh, terus Nggak kenapa? sedikit. Kenapa Bapak lebih mengedepankan Yesus yang tahunya cuma sedikit, terus Bapak Nggak ini ada yang kata-kata maha tahu ini nggak ada dipensiunkan, nggak Nggak ada dituhankan, kenapa kata-kata Bapak? Yesus tahu sedikit itu nggak ada. Nah tadi nggak tahu dia kalau roh Bapak itu ada di dalam, dia pikir udah keluar Iya, tapi roh Bapak. itu bukan berarti dia tahu sedikit. Itu buah pohon ara dia nggak tahu berbuah, hari kiamat dia nggak tahu. Dia bukannya dia Banyak tidak ada. dia nggak tahu, itu banyak dia nggak Tidak. tahu. Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa dia tidak tahu pohon ara itu tidak ada. Nah ketika disalib, yang ketujuh roh ini pada kabur semua. Dia tetap ada di situ. Oh, jadi yang mati di salib Ada di ini mana-mana. siapa? Yesus. Jadi ketujuh roh ini yang mana Tuhanmu, Bang? Banyak kali roh Tuhanmu ya. Kenapa? Ya, Allah Bapa. semuanya itu satu, Allah Bapa. Jangan Allah Bapa, kan Allah itu kan Tuhannya Muslim, jadi aku nggak pakai kata Allah. Theos Bapa ya. Theos Bapa ini 7 rohnya. Ditambah lagi burung merpati kan rohnya juga toh. Berapa sekarang ya roh Bapa, 7 roh Theos, 7, 8, 9. Tambah lagi roh Yesus 10. Wah banyak kali, Bang.
Dia 10 kan? Roh Yesus 7, Roh Bapa 1, Roh Kudus 1, jadi 9 bukan 10. 9. Oh. Iya, 9. Jadi roh Theos yang di Wahyu itu apa? Itu 7, itu Roh Yesus. Oh, roh Yesus. Banyak kali rohnya Yesus ya. Nah, ketika mati disalib, rohnya ini pada kabur kemana? Itu tidak tercatat. Kembali kepada Bapa itu Pak Enja. Kalau kembali kepada Bapa Tidak ya, kembali kepada Bapa. tercatat. Nah, ketika Yesus di atas bukit berdoa, Lukas 6:12, Yesus berdoa semalam-malaman, berdoa kepada Tuhan. Ini siapa yang berdoa ini? Dan dia berdoa kepada siapa? Jadi Yesus itu Tuhan berdoa kepada Tuhan Bapa. Oh, Tuhan Anak berdoa kepada Tuhan Bapa. Berarti Tuhan Bapa dong yang hebat. Nggak ada ayat yang Pak mengatakan Denny Tuhan malah Bapa lebih menyembah Tuhan Anak. hebat. Aku menyembah ketiga-tiganya adalah satu. Oh, ketiga-tiganya. Aku menyembah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Ketiganya adalah satu. Terus yang 7 berapa? 6 kan 9. Di mana itu yang roh 7 lagi tuh kemana? Ya itu kan rohnya. Kalau tadi kan tentang itu dua konteks yang berbeda. Yang satu membicarakan tentang ketuhanan, yang satu membicarakan tentang jumlah roh. Jadi ini Yesus Tuhan yang sedikit taunya. Kalau Pak Denny kan Pak Denny juga merasa Tuhan. Pak Denny ini apa kehebatannya? Enggak merasa Tuhan. Enggak merasa Tuhan, memang Tuhan. Memang Tuhan Pak Denny. Oh, banyak kali Tuhannya karistengnya. Oh Mama Pak Denny ini jenis ketuhanannya apa? Tuhan yang berkuasa seperti Musa. Tuhan yang berkuasa seperti Musa. Apa Pak Denny disembah oleh istrinya? Wah, kalau itu pribadi. Jadi kalau masalah pribadi aku nggak mau bicarakan. Pribadi kawan. Bicarakan pribadi. Jadi Tuhan ini nggak mau juga diumbar rahasianya ya, Tuhan Pak Denny. Anaknya juga nggak nyembah Pak Denny. Kan Tuhan Pak Denny. Itu pribadi, itu masalah pribadi. Nah, kira-kira Pak Denny sebagai Tuhan, kapan Pak Denny itu mendapatkan wahyu atau apa namanya ya, inspirasi dari Tuhan yang Maha Tahu? Untuk apa? Apalagi Pak Denny tidur, melamun atau ngapain? Ya macam-macam ya tidur, ya duduk, ya bekerja, ya semuanya. Cara datangnya inspirasi atau apa namanya ya, penyertaan apa kalau di Kristen ya, gimana itu? Bisikan, suara halus atau ya seperti bisa macam-macam datangnya, bisa suara yang bisa didengar, bisa dari penglihatan, bisa dari mimpi, bisa dari kata dari hati ke hati, macam-macam. Wih, memang hebat ini Tuhan ini ya. Pak Denny kan ngaku Tuhan teman-teman, tapi banyak apa yang mau dibicarakan kalau ini ya. Udah buat kitab Pak Denny. Katanya pernah mau buat kitab, udah jadi kitabnya. Kitabnya lagi di printer di Indonesia dan di Pakistan. Oh, lagi di printer. Lagi dicetak di Indonesia dan di Pakistan. Nah, Pak Denny kan Tuhan ini, Tuhan. Apakah Pak Denny akan mengangkat seorang nabi atau rasul? Belum ada perintah untuk itu. Oh, belum ada perintah. Apalagi yang mau kutanyakan ya? Ya, aku kan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa perintahnya. Perintah siapa nih? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oh, ketika dibaptis, ada di langit bersuara, kemudian ada burung beterbangan, ada Yesus yang lagi diguyur air di Sungai Yordan. Itu tiga terpisah loh, nggak menyatu loh Pak Denny. Ya. Mana menyatu nih? Kalau kita bicara tentang posisi, mereka bisa berpisah, mereka bisa bersatu. Tetapi yang dimaksudkan satu itu adalah satu Tuhan. Satu Tuhan.
Gimana caranya satu Tuhan ya? Kan terpisah, ada di langit. Yesus selalu berkata, Bapakku di surga. Langit ya. Iya. Itu satu Tuhan yang terpisah dan satu Tuhan yang bersatu. Ya kalau bersatu, ketika Yesus mati, Bapak juga ikut. Gimana itu Bapak itu? Ketika Yang Yesus mati kan ditempeleng. enggak. Yang mati kan tubuhnya. Jadi yang mati tubuhnya, yang punya tubuh itu Yesus. Bapak nggak punya tubuh. Jadi Yesus yang mati. Berarti Bapak menumbalkan kedagingannya. Dia kata-kata tumbal nggak ada sih. Jadi aku nggak bisa Ya kan si daging ini yang mati kan? Iya. Berarti Bapak ini mempersembahkan kedagingannya. Bukan dagingnya Bapak, bukan. Yesus. Loh. Yesus. Iya Bapak kan? kan nggak punya Yesus. daging. Bapak nggak punya daging. Yesus ini terus Yesus ini apanya? Yesus ketuhanan Yesus ini apanya yang Yesus Tuhan ini? Apanya yang Ya, Yesus Tuhan? Ya tubuhnya ya rohnya itu Tuhan. Tubuhnya. Iya tubuhnya dan rohnya itu Ketika Tuhan. mati, apanya yang mati ketika mati? Tubuhnya. Berarti tubuhnya ini kan kedagingan manusia. Berarti manusianya yang mati. Enggak, tubuhnya itu juga Tuhan juga. Tubuhnya Yesus itu. Mama tubuhnya juga Tuhan. Kan tidak mati kalau Tuhan. Tuhan itu tidak terhampiri maut. Itu Bapak yang tidak terhampiri maut. Itu bicara Terus tentang Bapak. Yesus ini Tuhan apa? Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus Tuhan. Mau ikut saya dengok orang ini ya teman. Yesus yang katanya Yesus, aduh ya Allah. Udahlah, nanti aku ini. Tadi aku banyak obat. Lama gak ketemu Bunda Rama, kangen juga. Lumayan ngobrol sebentar toh. Aku berpikir Pak Denny itu udah sehat, tapi makin parah ya. Gimana sehat mah parah? Aku udah permanen kok, santai aja. Kita masuk ke data sedikit lagi Bang, 1 menit. Gurunda belum ini. Kita masuk ke dalil ya. Ini cuma apa tadi omong-omong. Kita masuk ke dalil Pak Denny. Di dalam Bible Pak Denny, Yesus tidak pernah mengajarkan Tritung, 3 Tuhan dalam 1, nggak pernah. Yesus mengajarkan tauhid. Matius, Yohanes 17:3. Hidup kekal mengenal Engkau satu-satunya. Tidak ada Yesus mengajarkan 3 dalam 1. Tak ada. Pengajarannya tauhid. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, tunggal, 1. Nah itu kalau kita masuk dalil ya. Berarti yang Anda imani itu ya ajaran-ajaran pagan, ajaran Paulus. Kalau ajaran Yesus nggak seperti itu Pak Denny. Silakan Bang otak siapa ya? Silakan. Iya. Jadi dia tadi Bang Bapak dan Denny ya, arah bebas. Ya waktu dalil abang di mana itu? Jadi abang itu melanggar ulang 42 ya, Amsal 30 Wahyu 22 6 21 menambah. Nggak jelas suara kamu. Nggak jelas. Nggak jelas. Jadi abang ngarang bebas tanpa data. Karena di bibir abang di ulang 42. Ini mau diskusi apa mau framing? Iya, abang yang framing, justru makanya aku. Kamu yang framing. Kamu mana framing datanya? apa? Kamu Dalil abang mana? Dalil abang mana? Parah kayak itu. Dalil abang di mana? Hah? Kabur Anda kan? Gak pakai dalil. Bang Yus noise. Kristen ini Yus ya, Bang Yus. Kristen. Bang Yus. Oke, aku sekarang moderator ya, aku mute lah kau. Memang begitu Pak Denny itu kalau digituin tuh kabur dia itu. Ya, otaknya sengklek. Ayo teman-teman, Muslim, Kristen naik yuk. Yang punya nyali berdiskusi, diskusi dengan baik, diskusi dengan santai yuk. Itu tadi ini orang sudah miring ya. Dia menempatkan dirinya sejajar dengan Nabi Musa. Dan dia bahkan mengaku Tuhan, kawan. Gak sengklek ya. Jadi mereka-mereka ini yang kalau nggak mualaf ya teman-teman.
Dia jadi gitu, kayak orang ODGJ sudah kan, menganggap dirinya Tuhan. Kayak lu gak kan udah menganggap dirinya nabi. Pada miring semua otaknya. Bunda izin promosi boleh nggak Bunda? Silakan, boleh sekali, lanjut. Ini channel YouTube saya teman-teman, Ardian Syarif. Ini adalah channel YouTube diskusi lintas agama live setiap hari. Yang ini yang gambarnya biru, Ardian Syarif. Kemudian saya punya channel sekali lagi, satu kali lagi. Itu channel untuk bukan ini. Channel untuk membantah narasi-narasi dari oten-oten yang di YouTube itu kan. Ini Ardiansa Reaction. Dan di dalam Ardiansa Reaction ini terdapat banyak sumber yang sudah saya cantumkan. Misal ini saya cantumkan sumbernya di sini teman-teman. Di deskripsi, kolom deskripsi ini ya, deskripsi. Nah tuh. Teman-teman kalau nanti mau cari sumber di sini, tinggal klik aja nih. Mau cari apa? Codex Vaticanus ada. Mau cari informasi teks sumber yang digunakan oleh yang saya tanggapin ini ada. Codex Washingtonianus ada. Jadi lengkap di sini ya teman-teman. Itu aja yang mau saya sampaikan Bunda. Yang ini Ardiansa Reaction ya. Silakan di subscribe dan juga ditonton. Keren. Makasih Bunda. Lanjut teman-teman. Afan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya, teman-teman yang mau belajar tuh di follow, kemudian disimak tuh yang mau belajar ya, yang masih muda-muda ya, belajar. Oke teman-teman, Kareste yang punya nyali, naik bahas manuskrip, data-data, sama Bang Ardi, gak ada yang berani sih. Aduh. Ayo. Gitu. Bang Wan Nabi naik. Pasien selanjutnya silakan. Pani Rizky Muslim, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bun. Pani Rizky Karis. Semua sehat-sehat terus. Waalaikumsalam Bang Wan. Pani kayaknya Muslim ini kepencet ya. Ayo. Iya ya, yang di atas ini, aduh, apalagi ada Bang Ardi, mencret. Jadi teman-teman, Dedi Event, Muslim Kristen, saudara, Pak Dedi, Kristen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ingin menyapa Bang Zuma saja, sehat selalu, mudah rezeki, salam satu Tuhan. Waalaikumsalam. Bunda, yang disapa Bang Zuma, kita enggak. Ya, tunggu Bang Zuma nanggepin ya, Bang. Ya, Bang. Oh, kirain Bang Zuma doang. Ya, lanjut. Udah lama ini Kenapa lah kita juga Bang, ya kan? Kasih semangat. Mau juga disapa ya. Berharap semuanya teman-teman upload selalu. Iya Bang, terima kasih. Bunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putus-putus kawan suaranya. Berharap kita juga disapa ya teman-teman. Mau nih ya. Ayo naik yang Karesteng. Udah ciut ya, sudah terguncang ya kawan-kawan Kristen ya. Edward naik Edward. Ayo teman-teman Kristen, biar kalian tercerahkan daripada kalian dilempar ke neraka jahanam. Ayo. Matius 7 itu loh, baca Matius 7 21 sampai 23. Pada hari terakhir
yang berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, bernubuat demi nama Yesus, bermukjizat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus. Pada hari itulah Yesus akan berterus terang, enyahlah kau daripadaku, engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenalmu. Yesus tidak mengenal kalian. Siapa itu? Ya Kristen. Yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Kristen toh? Nggak ada selain Kristen tuh yang memanggil Yesus Tuhan. Dari memanggil Yesus Tuhan itu akan diusir. Ayolah, kawan-kawan. Sesembahan yang benar. Kalau kita lihat di Bible tuh ya, Yesus itu menyembah. Apa kata Yesus kepada perempuan Samaria? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah loh. Kalau dia menyembah berarti dia bertuhan. Kalau dia bersyukur kepada Tuhan, ya tentu dia bukan Tuhan. Yesus hamba, itu perikopnya besar tulisannya itu di Matius 12:25 ya. Yesus hamba 12:15. Yesus hamba Tuhan. Ya kalau dia hamba jangan dituhankan dong hamba. Kalau kau punya akal, kecuali akal muda nggak ada, nggak main lagi akalmu ya. Apa boleh buat? Berarti kau sudah kayak itu ODGJ di jalan. Berat ya, kemarin malam tuh 4 orang yang syahadat. 3 dengan anaknya di Komal Bang Faruk. 1 orang di Komalnya Akang Kian Santang. 4 orang loh semalam, Masya Allah. Dan yang kita lihat ya, pengalaman kita selama kita ada di dunia diskusi lintas agama ini, belum ada satupun apologet Islam itu yang murtad, belum ada. Nauzubillahi min zalik ya. Karena yang terjun ke dalam dunia diskusi ini, debat ini, pada paham semua apa itu Kristen, paham. Gak ada yang murtad, tapi mereka yang apologet Kristen ya, udah banyak yang mu'alaf kawan. Alhamdulillah, Masya Allah ya, udah banyak yang mu'alaf. Keren kan? Sandi, selamat sore. Sore. Sandi Kristen Muslim. Jadi benar kawan, sejak sebelum COVID ya, belum ada kita dengar apologet Islam itu murtad. Belum. Auzubillahi min zalik ya, jangan sampai ada. Tapi Kristen ya, apologet Kristen itu udah banyak yang mu'alaf. Insya Allah ya, banyak. Valen itu siapa lagi, Julius itu tadinya dari Kristen. Oh itu Pak Dance itu dulu apologet Kristen, mewakili Kristen. Alhamdulillah kan, banyak teman-teman. Al-KTP J, nggak terhitung lagi, pokoknya banyak. Tapi alhamdulillah apologet Islam belum ada kawan. Ya Jemen. Alhamdulillah, karena Islam itu kebenaran, keselamatan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah kusempurnakan agamamu, telah kucukupkan nikmatku bagimu, dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Sudah diridhoi. Raya 70 Kristen Muslim. Iya salah. Iya. Raya.
Soraya Kristen Muslim, kayaknya dia Muslim ini ya. Kalau habis ini Oten bagaimana ya, dunia pertikauan sepi ya. Apa kita akan alih profesi? Bang Ardi kalau habis Oten kira-kira, kan Bang Ardi kan dosen. Diskusi ini cuman ngisi waktu. Kalau aku kira-kira apa ya kalau Oten udah punah, ada lagi diskusi. Apa kerja aku cuma ngerumpi nanti ya, teman-teman. Roy, mana Roy? Roy naik. Bang Roy. Itu ini hari guru ndak ada waktu loh. Biasanya beliau sibuk. Magete. Wih, namanya Magete. Biasanya beliau sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Saya takut Bunda bilang apa itu? Kalau Kristennya habis kiamat lari Bunda. Kan ada ateis. Cuman di Indonesia ini tinggal berapa persen kan? Tadi malam ada 4. Belum lagi yang secara offline ya. Masya Allah. saya juga ngeri sebagai Muslim karena orang tuh berbondong-bondong masuk Islam, pertanda kiamat udah dekat itu Bunda. Iya kah? Ada kiamat. Makasih Bunda udah dinaikin. Assalamualaikum Kok warahmatullahi dinaikin? wabarakatuh. Masa dinaikkan? Dinaikkan. Aduh, Mak. Ini ada Yok. Kita sapa. Oke, kita turunkan Bang ya. Bageta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang supportnya. Kita sapa Yor, Kristen Bang Yor. Iya Bu, selamat sore. Nah ini mantap. Dari tadi kami tunggu-tunggu Bang. Silakan Bang. Diskusi sama Bang Ardiansyah ya. Bang? Oh, kalau diskusi saya nggak begitu ini Bu. Saya nggak begitu mendalami soalnya. Oh, masih mendangkali ya. Jadi naik ini mau ngapain Bang? Mau bertanya, mau kenalan atau mau apa? Nggak apa-apa sih. Kalau mau diterima saya mau bertanya ya boleh, nggak apa-apa. Enggak, rencana ini Abang naik ini mau diskusi. Nggak, itu saya diundang oleh Pak Danco makanya masuk sendiri kan. Oh, Masya Allah. Oke Bang ya. Gak apa-apa ya, kita sama-sama belajar ya. Silakan Bang. Tapi sebelum itu saya sapa dulu Tris, Kristen Muslim. Oke, sambil menunggu Tris aktif, silakan Bang Yor. Saya yang bertanya Bu. Oke, aku mulai gini aja yang ringan ya. Dari mana Bang Yor ini mengenal Yesus itu Tuhan? Dari mana? Apakah karena memang dari nenek moyang, orang tua kan? Kemudian atau dari belajar Bible? Dari mana Bang? Ya, pada dasarnya memang Kristen dari lahir. Seperti itu Bu. Tapi kan udah gede, udah belajar baca kan? Ya, baca-baca Bible. Oh, jadi Anda mengenal Yesus Tuhan lewat Bible? Betul. Oh, begitu ya Bang ya. Siapa nih yang mau lanjut nih? Saya nih mau berusaha lembut. Kita harus model lembut ya teman-teman, karena Kristen ini teman kita ini udah langka ya. Gurunda kemana Bun? Gurunda? Iya Dek, gimana Dek? Silakan Bang Ardi. Iya Dinda. Lanjut Bang Ardi. Loh, iya ngomong Gurunda bukan saya.
Dimiripin gitu. Bisa aja Bang Aldi. Yul. Boleh tunjukkan di Bible Bang, Yesus itu memperkenalkan dirinya Tuhan karena menurut Anda belajar atau mengenal Yesus Tuhan lewat Bible. Boleh Bang? Oh, Saya lembut kali. oke. Oke, sebentar ya, Bu. Ya. Bayangan tuh aku. Suruh itu aja Bun, suruh baca Yohanes 17:3 aja, suruh belajar itu aja, satu aja itu udah. Ya kan? Ya siapa tahu dia udah baca katanya. Mana? Silakan. Ya aku pun sudah pelan-pelan sampai aku ngantuk Oke. Ini untuk memvalidasi bahwa dia Tuhan kan? Itu yang betul. diminta oleh Ibu. Iya betul. Tapi kita harus setuju dulu, Bu. Semua yang dikasih atau yang dari Alkitab, Ibu harus mengakui bahwa itu. Kita harus akui kedua belah pihak bahwa harus diakui. Sebab ada nanti kan istilahnya, oh itu tidak diakui itu. Sebab ini sudah termasuk di dalam Alkitab itu, maka Ibu harus mengakui. Setuju Ibu? Ya nggak bisa dong kau mengatur aku, walaupun aku lembut-lembut begini, jangan mengatur. Nanti lemah nanti kan. Sebab Masa aku yang begini Bang? menguatkan argumentasiku kan dari Alkitab nih. Semua Bang, yang masa dikatakan aku- Alkitab itulah yang aku kutip-kutip kan. Tapi kalau nanti istilahnya saya kasih ayat, nanti dipilih-pilih kan lemah saya di situ nanti. Itu Bang Ardi sudah standby. Masuk Bang. Ya udahlah, silakan Om Yor. Silakan Yor. Tapi jangan mengajak Ini saya Bang mengimani ya. Bang Jangan mengajak saya mengimani, iman kita beda, oke? Makanya Bang Ardi, sebenarnya Bang Ardi, aku tuh nggak sekolah teologi atau itu. Cuman hanya aja saya tuh suka membaca. Jadi kayaknya turun membaca. derajatnya Pak Ardi nanti. Apa? Gini, Gimana? Pak Ardi, nanti turun derajatnya Pak Ardi nanti kalau debat sama saya itu bagaimana? Ya udahlah. Enggak, barangkali Anda mau Bagaimana tanya nanti nggak kata apa-apa. orang, oh ini berdebat sama orang yang nggak sekolah kan jadi Bukan. turun kan? Maksud saya gini. Kalau Anda mau tanya silakan. Ya udah, monggo kalau mau tanya. Oke. Dari pihak saya tanya ke sebelah gitu, Pak Ardi. Ya, lo Anda mau menjelaskan atau mau bertanya ini? Anda tadi mau menjelaskan atau mau bertanya? Yang benar yang mana ini? Sebenarnya ya Sebenarnya tadi gimana? kan si Bunda tadi kan tanya, di mana kamu mengenal Yesus itu adalah Tuhan. Nah, tadi saya mencoba mesepakati dulu bahwa semua dalil yang aku bawa dari Alkitab, yang pasti sumbernya dari Alkitab harus diterima. Loh, ya nggak bisa kayak Nah, gitu. Itu itu bukan kan- diskusi itu namanya. Kalau diskusi itu nggak boleh memaksakan, nggak boleh memaksakan. Berarti saya harus menerima bahwa saya yang ada di kitabmu sekarang yang terjemahan itu tertulis Yesus Tuhan, itu kan terjemahan kan. Berarti saya harus menyepakati Yesus Tuhan gitu maksudmu? Ya, kita bisa memvalidasi dari pekerjaan-pekerjaannya atau dari yang telah dilakukan. Ya, mari kita diskusikan. Yang hanya dilakukan oleh Ya mari kita diskusikan. sendiri. Jangan gini, jangan abang seolah-olah itu yang tertulis di Alkitab kau harus sepakati dulu bahwa itu benar ya. Loh, saya bisa buktikan rujukanmu itu salah. Bisa saya buktikan. Kitab yang kau imani sebagai kitab suci, saya bisa buktikan saat ini juga itu nggak suci secara akademis. Kalau secara iman monggo. Secara iman monggo. Secara akademis itu nggak bisa. Saya bisa buktikan itu, tapi kan saya nggak mau ke arah situ. Karena yang jelas Anda nggak paham ke situ. Saya ngerti itu. Gitu loh. Udahlah, biasa, diskusi biasa aja lah. Silakan. ya Diskusi biasa aja, Bang. Tapi janji ya diskusi pakai bahasa Indonesia, janji ya. Bahasa Indonesia. Janji? Ya, oke, silakan. Oke, Yohanes 17 nomor 3. Silakan buka. Oke, Yohanes, saya buka Alkitabnya dulu ya, Pak. Iya. Ya, nah gitu loh, langsung aja diskusi. Yohanes 17:3. 17 ayat 3.
Oke. Sudah. Sudah saya buka, Pak. Silakan dibaca. Ya, silakan dibaca. Oke. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke. Sampai Mengenal ayat berapa mau dibaca? mengenal satu-satunya, sebentar. Mengenal satu-satunya Allah. Yaitu Allah itu Tuhan bukan? Iya. Tuhan. Berarti satu-satunya Tuhan. Betul? Tapi gelar Tuhan di sini kalau di Bible itu merujuk kepada Yesus. Berarti LAI Makanya di situ menerjemahkan ada satu-satunya Allah. Berarti LAI itu menerjemahkan bahwasanya Allah itu gelar, bukan nama diri. Gitu. Iya, betul. Menurut LAI begitu. Anda percaya sama LAI nggak? Hah? Ya, sebab dia sebut Bapa juga kan. Anda percaya LAI nggak? Itu pertanyaan saya. Nah, ini nih masih apa sebab kan seperti Pak Aldo itu kan. Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, kan, Anda membaca buku ini, buku yang Anda baca barusan dari LAI bukan? Ma, ya jadi gini, Ma. Iya, dari LAI betul. Berarti itu dari rujukan Anda. aplikasi. Berarti rujukan Anda LAI kan? Iya, betul. Oke, baik. Baik. Kalau memang rujukan Anda LAI, berarti menurut LAI Allah itu adalah gelar gitu kan? Bukan nama diri ya, betul? Iya. Bukan didik mah, itu bukan didik jendela nih. Oke, baik. Teman-teman diingat-ingat ya, iya kata dia. Abang lihat sini. Abang lihat sini. Izin Gurunda Suma. Gurunda izin ya. Abang lihat sini. Ini buku, judulnya Mengikuti Jejak Lydekker. Yang mengeluarkan siapa ini, Bang? Oke, LAI. LAI ya. Coba kita cek apakah betul nih. Betul nggak LAI nggak nih? Iya, betul, Pak. Oke, ini rujukan Anda LAI kan? Betul? Iya, betul. Oke, kita cek sekarang. Katanya tadi Allah itu gelar kan, bukan nama diri, betul nggak? Iya, oke. Silakan. Coba Anda bisa baca ini. Kelihatan nggak? Nih, sebentar ya. Ini, yang ini. Yang saya tunjuk ini. Dalam nih. Dalam berbagai dalam berbagai terjemahan Alkitab, dalam bahasa Nusantara, kata Allah dalam arti nama diri. Ini bacanya nama diri apa gelar ini? Ya, di situ nama diri, Pak. Bukan gelar. Ya, di situ nama diri. Berarti bukan gelar kan? Ya, di situ nama diri. Ya sudah. Berarti LAI mengatakan bahwasanya izin Gunda saya besarkan lagi. LAI mengatakan bahwasanya Allah itu adalah nama diri bukan gelar, betul? Nih, ini pemisah bukunya nih. Ini dari LAI nih, tuh. Lembaga Alkitab Indonesia, kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak ini? Ini pemisah bukunya. Ini ISBN-nya. Ini ISBN-nya. Kelihatan nggak? Oke, silakan Pak Aldi. Jadi Allah itu nama diri atau gelar? Ya, kalau misalnya ditulis di situ oleh LAI adalah nama diri, ya nama diri di situ. Berarti nama diri Tuhan Allah itu ya, betul? Ya. Oke, baik. Itu menurut LAI ya. Iya, kan rujukannya LAI. Ya. Kecuali kalau Anda nggak merujuk kepada LAI. Anda mengatakan merujuknya kepada LAI. Betul kan? Iya, sekarang yang tersedia kan yang ditulis oleh LAI. Jadi
ya harus pakai itu kan? Loh lah ya, iya makanya itu kan LAI, betul kan? Ya. Kalau rujukan Anda LAI, lalu saya membawa selain LAI, lalu Anda tolak, wajar. Karena bukan itu rujukan Anda, betul nggak? Iya. Betul nggak? Tapi berhubung apa namanya? Ya, tapi berhubung rujukan Anda adalah LAI, maka saya membawa LAI, wajar kan? Bahwasanya sama kan? Sama nggak? Sama kan? Ya, ya. Nah, ketika sama berarti LAI mengatakan bahwasanya Allah itu adalah nama diri, betul? Ya, betul. Ya, oke. Oke, sekarang pertanyaan saya adalah, kalau Allah adalah nama diri di dalam Yohanes, kalau Allah adalah nama diri di dalam Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya nama Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar. Namanya siapa di situ? Allah, betul? Allah, betul? Iya, betul. Oke. Berarti satu-satunya Tuhan yang benar namanya siapa? Allah. Allah, betul? Ya, ya. Bukan Yesus kan? Ya, Allah, di situ Allah. Menurut kitab Anda, betul? Iya, betul. Kitab Anda ini kontradiksi nggak kira-kira? Oh, enggak. Enggak. Berarti kesimpulannya ayat ini Yohanes 17 nomor 3 mau dibawa ke ayat manapun juga tetap sama kan? Allah adalah Tuhan kan, betul? Iya. Bukan ya? Yesus kan? Iya. Sekarang nggak mau ya, oke. Oke, berarti Anda mengakui yang Tuhan itu ya, Tuhan yang dalam benar Yohanes itu 17 di nomor situ 3, LAI Anda akui menulis bahwa yang Allah. mana yang Tuhan yang Sebentar. Anda nggak usah mendebat LAI lagi. Kenapa? Karena Anda mengatakan kepada saya tadi, kita nggak usah bahas LAI. Anda sudah sepakat, kita menggunakan rujukan LAI, Anda menggunakan rujukan LAI, saya menggunakan rujukan LAI juga, sama. Udah nggak usah dibahas, oke? Oke, siap. Nah, oke. Sekarang kita bahas Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah atau Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertanyaan saya, yang mana yang Tuhan? Dua-duanya. Dua-duanya. Hancur. Iya, salah. Enggak, ini diskusi antara kita, kenapa Pak Tawar sama Pak Bal ikutan? Enggak, cuman ikut anu aja, ikut menanggapi bahwasanya kaget aja. Itu ekspresi kaget aja. Oke, merayakan gitu ya. Bukan merayakan, itu kaget. Bikin Seperti heboh halnya gitu ya? Emang seperti harus halnya bikin heboh gitu gak ada? Seperti halnya Thomas ketika melihat Yesus gitu kan. Ya Tuhanku, ya Allahku, gitu kan. Itu kaget itu Thomas itu. Bukan berarti Yesus itu Allah, bukan. Kan begitu kan. Nah, kayak Thomas, iya Tuhanku, ya Allahku, gitu kan. Nah, itu. Oke, pertanyaan saya adalah, ketika Anda mengatakan dua-duanya, berarti Anda punya dua Tuhan, betul? Iya. Ini nggak ada kah yang ngasih efek-efek apa gitu, misal Bang Baal gitu atau hostnya gitu mungkin? Atau Bang Wanabi gitu punya soundcard nggak? Aku nggak punya soundcard ini. Bunda Rahma juga diem aja nih. Kasihlah soundcard apa gitu. Oke. Mas Solang generasi. Saya. Oke, lanjut. Oke. Lanjut Bang Yor. Lanjut. Silakan dijelaskan. Ya, di situ tadi kan ada Bapa, di situ ada Allah, ya kan? Satu Allah, ada Yesus, satu Allah yang benar, dan ada Allah dan ada Yesus. Kan gitu. Nah, yang mana yang Tuhan? Anda menjawab dua-duanya, betul? Ya, karena jawabannya ada di Yohanes 10 ayat 30. Berarti kesimpulannya
Sama-sama benar dua-duanya. Yesus Tuhan, Allah juga Tuhan, betul? Ya, betul. Berarti Tuhan ada dua, betul? Iya, jawabannya ada di Yohanes 10 ayat 30. Iya, dua kan itu kan? Iya, aku dan Bapa adalah satu. Iya, aku Iya. berapa? Aku ini siapa? Iya, aku dan Bapa adalah satu. Ya, aku ini siapa aku? Ya, Yesus. Ah, Bapa, Yesus. Yesus Allah. ini berapa? Yesus ini berapa? Yesus satu. Yesus satu. Dan Bapak ini berapa? Satu. Ah, 1 tambah 1 berapa? Iya, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku satu. Nah, aku ditambah Yesus. Aku Yesus, Bapak sendiri. Nah, Yesus ditambah Bapak berapa itu? Enggak gini. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, jadi satu. Oh, berarti kalau aku di dalam Bapa di dalam aku, berarti itu artinya dua-duanya Tuhan, betul? Ya, katanya Bapa itu ada di dalam diri Yesus. Nah iya, berarti kan kesimpulannya Iya, dua-duanya Tuhan. Oke, kita lihat. Oke, kita sedang menghadap Yesus Sebentar. Yang kita lihat satu. Tapi Yesus mengatakan Bapa ada di dalam aku. Oh gitu. Jadi kalau Bapa ada di dalam diri Yesus, berarti Yesus Tuhan gitu ya? Iya. Oh gitu, Seperti kunci. itu. Iya. Bang Wan Abi, Bang Baal Iya. dikunci. Iya, kita Benar, kunci ya. Dikunci dulu teman, kunci dulu, oke ya. Oke teman-teman, kita udah mendengarkan itu. Saya minta tolong dibacakan Yohanes 17:21 Bang, silakan. Bacakan kepada saya yang kenceng Bang, yang kenceng. Yohanes 17:21. Yang kenceng, kunci ya, kunci. Silakan dibacakan yang kenceng Bang. Yohanes 17:21, silakan. Oke. 17 ayat 1. 17:21. 21 ayat berapa Pak Adi? Ya Allah, Yohanes 17 nomor 21 Bang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, tadi kutanya pasalnya disebutnya 21. 17:21. Astagfirullahaladzim. Bang Yos punya boneka Bang Yos. Pak Ardi. Coba dibaca yang kenceng Bang. Ya udah lah, baca yang kenceng. Silakan. Yang Supaya kenceng Bang. mereka semua menjadi satu, maka seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Pertanyaan saya, mereka itu siapa? Mereka itu ya pengikut-pengikut Yesus. Berapa yang orang? percaya kepada Yesus. Berapa orang itu? Mereka? Enggak, mereka itu berapa orang? Yesus ngomong sama siapa itu? Iya. Berapa orang itu? Doa Yesus kepada, coba baca perikopnya. Doa Yesus kepada? Doa Yesus kepada Bapa. Lu kepada Bapa. Doa Yesus kepada? Ini kita bacakan ulang ya. Perikopnya dibaca. Yohanes 17 nomor 1 perikopnya dibaca. Coba perikopnya apa? Silakan. Apa perikopnya? Coba dibaca. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Untuk murid-muridnya. Pertanyaan saya, mereka ini siapa? Ya murid-muridnya banyak. Murid-muridnya ada berapa orang murid-muridnya? Iya banyak Pak Adi. Enggak, yang murid-muridnya itu loh, yang didoakan Yesus itu berapa orang? Yang dimaksud Yesus di situ loh. Disebutin di situ. Dah. Ya Allah ya Tadi Rabb. disebutin. Murid Yesus ada berapa? Bukan 12 doang yang pasti banyak. Oh, oke, Bukan bukan 12 doang 12 yang doang. dipercaya. Oke, nggak apa-apa. Berarti muridnya banyak ya? Banyak. Berarti murid-muridnya juga di dalam Bapa kan? Ya, ini pertanyaannya seperti ini. Berarti Nanti murid-muridnya sama lagi Tuhan. nih, Pak. Berarti tunggu. Roh Kudus satu, tapi Roh Kudus satu. Mereka dihinggapi semua Roh Kudus. Sabar. Berarti kesimpulannya Tetap murid-murid satu. sabar. Berarti murid-muridnya juga satu dengan Bapa kan? Iya, karena Roh Kudus hingga Berarti kepada kesimpulannya mereka murid-muridnya juga Tuhan kan? Oh tidak. Tadi katanya kalau satu dengan Bapa berarti Tuhan. Oh ya, jelas. Ya sudah. Saya bawa Yohanes 17 nomor 21. Satu dengan Bapa juga berarti Tuhan juga kan? Harus fair dong. Ayo.
Nggak boleh, nggak fair gitu. Diskusi itu harus jujur, Dinda. Diskusi itu harus jujur, Dindaku. Nggak boleh kayak gitu, Dinda. Diskusi itu harus kita jujur. Ini juga Pak Adi. Apa? Dengan bersatunya itu semua kuasa apa enggak ya kan? Saya nggak ngurus. Yang penting kesimpulannya, Anda mengatakan tadi Anda mengatakan dengan mulut Anda sendiri, kalau bersatu dengan Bapa ya berarti Tuhan. Oh ya sudah, berarti Tuhan ya. Saya kunci. Saya kan bilang gitu tadi. Saya bilang gitu, betul nggak Bang Al sama Bang Wan Abi? Betul nggak Pak Nanja? Betul nggak? Dia ngomong gitu kan? Betul. Nah, dia ngomong gitu kan? Ya sudah. Berarti kesimpulannya, yang bersatu dengan Bapa itu Tuhan. Ternyata yang bersatu dengan Bapa itu bukan cuma Yesus. Murid-murid Yesus juga Tuhan. Ah, ada berapa? Banyak. Berarti Tuhanmu banyak. Ayo. Ayolah jujur, Dinda. Jujur itu memang adalah pekerjaan paling berat, tahu nggak? Gunung itu kalau dipindah itu berat, Dinda. Tapi ada yang lebih berat daripada pindah gunung. Apa? Jujur. Jujur itu lebih berat daripada pindah gunung. Gitu loh, Dinda ya. Karena memang malu mengakui sesuatu hal yang iya juga ya. Iya juga. Malu. Makanya Anda harus muter-muter ke sana. Oh, enggak begitu. Oh, begini. Itu adalah cara Anda. Oke, Saya sebentar sudah dulu banyak Pak kali Adi. menemukan. Sebentar Pak Adi. Pak Adi. Sekarang saya mau tanya Pak Adi. Kok malah tanya Roh Kudus itu saya? ada Jawab berapa dulu kali? itu malah tanya. Iya, kan satu Roh Kudus di situ kan. Aduh. Yesus itu berdoa untuk 12 murid di situ. Iya, kenapa itu untuk dibagi Roh 12 bukan Kudusnya? banyak. Salah juga. Iya, Salah kalau iya, kalau karena- mengatakan di lebih dari 12 Iya, karena salah Pak Adi itu. bagi-bagi Roh Kudusnya itu. Loh, kok bagi-bagi Roh Kudus? Oke, sekarang saya tanya, Ya, Roh di situ- Tuhan ada berapa? Roh Allah ada berapa? Saya tanya, Roh Allah ada berapa? Ya, Roh Allah ada satu. Oke, kita kunci ya. Kita kunci. Pak Dance dikunci, Pak Dance dikunci. Jangan sampai lepas. Bang Baal dikunci, Bang Wan dikunci. Roh Allah ada satu ya? Satu ya? Siap, Gerunda. Oke. Saya akan bacakan ini. Sebentar, Oh, sebentar, jadi sebentar. mau bagi tentang Enggak, pekerjaannya. Ini kan meliputi Ya, segala sesuatu. sabar. Santai dulu, Dinda. Ini saya akan menunjukkan sesuatu. Roh Allah katanya ada satu. Coba dibaca ini, yang kenceng ya bacanya ya, Dinda. Coba dibaca ini. Coba. Maka Coba Dinda, dibaca Dinda. Coba baca coba Adi. Enggak, Bapak Anda aja yang baca, silakan. Maka aku melihat di tengah tahta dan keempat makhluk itu di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelin bertanda 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh Roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Cediar, ada berapa Roh Allah? Ayo, ada berapa? Katanya satu. Ini berapa ini? Sebentar, Padi. Sebentar. Bukan terbagi seperti itu, Padi. Loh, ini saya nggak membagi-bagi. Ini tulisannya apa tulisannya? Coba, saya nggak usah bagi. Anda nggak boleh bagi ya. Saya nggak boleh bagi. Ini tulisannya apa? Sebentar, Padi. Sebentar. Enggak, dibaca dulu. Ini tulisannya apa nih? Tulisannya apa? Dibaca dulu. Tulisannya apa? Ketujuh. 7 apa? Ya, ketujuh Roh Allah. Nah, katanya 1. Ini berapa ini? itu kepada Ya, pekerjaannya itu Pak satu Ardi. ini bacanya Tempat satu ini. pekerjaannya, tapi yang mengerjakan adalah satu roh, Pak Ardi. Enggak, ini tuh jangan Roh yang menerjemahkan satu sendiri. mengerjakan di Jangan. tempat Pak Ardi. Sebentar. Kan seperti itu. Kan jangan yang dibawa oleh Pak Ardi itu kan, sebentar. Jangan itu. menafsirkan sendiri. Tempatnya Coba dibaca. kan.
Jangan menafsirkan sendiri. Sabar. Tadi Anda mengatakan satu, roh Allah satu. Ini berapa tulisannya? 7 sama 7. Ini tulisannya 1. Hah? Nih, Pak Ardi, saya menjawabnya. Enggak, jawab dulu ini. Jangan kemana-mana, jawab dulu. Iya, 7 roh, Pak Ardi. 7 sama 1 sama nggak? Saya tanya, 7 sama 1 sama nggak? Dikerjakan oleh satu roh yang sama, Pak Ardi. Ini enggak, saya nggak ngomong dikerjakan, saya nggak ngomong 7, itu. tapi dikerjakan oleh satu roh yang sama. Saya nggak, iya, tapi saya nggak tanya itu. Itu bukan baru pertanyaan saya. Tadi, iya, tapi itu bukan di situ, pertanyaan Pak Ardi, saya. Ada ketujuh. Enggak. Saya nggak tanya bumi yang dan Pak Ardi. dikerjakan. Saya nggak bertanya. Dengarkan ya, Dinda. Saya tidak bertanya berapa roh yang mengerjakan. Saya nggak tanya itu. Itu bukan pertanyaan saya. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tahu itu pertanyaan siapa. Pak Dance tadi tanya gitu nggak? Enggak kan? Bang Bal tanya gitu nggak? Enggak kan? Bang Munafi tanya gitu? Enggak kan? Nggak ada yang tanya gitu kan? Ya kan? Oke, saya jawab. Ya, tunggu dulu, Yor, tunggu dulu. Saya tadi nggak tanya itu. Pertanyaan saya adalah ada berapa roh Allah? Itu pertanyaan saya. Ada berapa roh Allah? Yang menjawab 1 tadi siapa? Saya. Oke, berarti saya nggak tanya yang mengerjakan, kan, betul nggak? Saya nggak tanya yang mengerjakan. Bukan itu pertanyaan saya. Jangan rubah-rubah pertanyaan saya gitu loh. Saya nggak tanya itu, nggak ngurus itu. Itu bukan pertanyaan saya. Anda mengatakan ada 1 roh Allah. Di data yang saya tunjukkan ada 7 roh Allah. Pertanyaan saya, yang benar yang mana? 7 atau 1? Oke, saya jawab, Pak Ardi. Oke, saya bacakannya. 1 Korintus. Iya, saya jawab dulu, Pak Ardi. Oh, berarti kesimpulannya Wahyu 5 nomor 6 ini bertentangan dengan 1 Korintus ya? Oh, tidak, Oh, Pak berarti Ardi. berarti nggak bertentangan kan? Iya, kan roh Berarti Allah di 1 tidak Korintus terbatas itu oleh ruang dan waktu, Pak Ardi. Berarti di 1 Kenapa Korintus dia itu dikatakan? santai. Berarti di 1 Korintus itu 7 juga kan jumlahnya, betul nggak? Iya, berdasarkan pekerjaan yang ada, Pak Saya nggak Ardi. tanya pekerjaan, Dinda. Enggak. Saya nggak tanya pekerjaan. 1. Saya nggak tanya Sebentar, Pak Ardi pekerjaan. percaya nggak bahwa roh Tuhan itu Saya nggak tidak tanya terbatas? saya nggak bahas kepercayaan di sini. Saya nggak bahas kepercayaan. Enggak. Saya tanya Ya. yang tertulis. Anda mau percaya yang nggak tertulis itu urusan Anda, bukan urusan saya. Pertanyaan saya simple. Di Wahyu 5 nomor 6 dikatakan roh Allah ada 7. Pertanyaan saya simple. Apakah ayat ini kontradiksi dengan ayat yang lain? Oh, tidak, Pak Ardi. Kalau tidak kontradiksi, berarti kesimpulannya di tempat Coba- lain coba juga kita dikatakan baca 7 ulang juga, tadi, betul. Pak Ardi. Dengarkan Coba kasih dulu, 7 lagi, Pak Ardi. dengarkan. Kalau ayat ini tidak kontradiksi dengan ayat yang lain, berarti kesimpulannya di ayat yang lain roh Allah juga ada 7, betul? Tidak, itu roh yang sama, tetapi di dalam setiap itu dibagi. Gini, Pak Adi. Misalnya contoh nih, ke-7 roh Allah itu diutus ke 7 jemaat. Inilah kalian Itu ini nggak kan mau jujur ya. yang Udah diutus oleh ke-7 jelas-jelas loh. jemaat. Saya nggak peduli, Tapi saya nggak satu peduli roh yang diutus. sama. Saya nggak peduli, saya nggak ngurus, saya nggak tanya itu bukan pertanyaan saya. Iya, tapi ke-7 itu dikerjakan oleh satu roh yang sama, Pak Ardi. Saya nggak ngurus, yang penting ada berapa roh Allah, ada berapa tulisannya. Ya, di situ perutusan ke-7 roh itu ya, 7 di situ. 7 roh itu berapa roh? Saya tanya, 7 roh berapa roh? Ya, satu roh yang mengerjakan. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Nih, Saya Pak ulangi, Adi. saya ulangi, Nih, saya aku ulang, udah saya mau ulang. clear, Sabar, Pak sabar, Adi. sabar, Ini saya sabar. mau bacakan Santai, aja santai, ayat santai. yang Enggak, saya nggak menyinggung tanya itu, itu. Pak Saya nggak Adi. tanya itu. Pertanyaan saya adalah 7 Kan roh itu itu. artinya Pak Adi mau batasi jawaban saya. Loh, tapi saya nggak tanya itu. Anda juga jangan dong menjawab sesuatu yang nggak Iya, saya tapi tanyakan. aku mau sanggah kan. Anda mau Itu kan, Pak Adi. Anda mau menyanggah, tapi Anda menyanggah sesuatu yang nggak saya tanyakan. Coba diulangi pertanyaan saya. Coba ulangi. Pertanyaan saya apa? Coba ulangi, saya pengen denger apa pertanyaan saya. Coba. Iya, berapa roh Tuhan? Enggak, saya nggak tanya itu. Yang suka ngerubah ini loh. Saya nggak tanya itu. Roh Tuhan ada, tadi saya bilang. Enggak, Roh saya nggak Kudus tanya ada itu. satu. Enggak, saya nggak tanya Ya kan? itu. Saya nggak tanya itu. Tuh, lihat teman-teman. Lihat, dia merubah-rubah pertanyaan saya. Jangankan kitab mereka aja dirubah-rubah, apalagi pertanyaan saya gitu loh. Saya nggak tanya itu, dia ngomong berapa roh Tuhan. Coba Siapa yang tanya gitu? Saya putar, saya mundur dulu Pak Adi ya. Tadi Pak Adi
tadi kan dari saya bilang Roh Kudus itu adalah satu. Ya, terus Pak Ardi mencari, oke ya, pegang itu kunci ya. Nah, Pak Ardi membawa roh ketujuh tadi. Betul kan? Loh iya, pertanyaan saya yang barusan ini loh, apa? Kenapa nggak ditanggepin gitu loh? Saya tanya yang barusan, ya jangan udah. yang kemarin-kemarin dibawa. Yang barusan ini loh, saya tanya apa? Ya kan masih muter-muter kita soal roh Pak Ardi. Loh iya, tapi pertanyaan saya yang barusan apa? Apa? Ingat nggak? Saya rekam ini, Ya. ini saya rekam, ini live YouTube ini lihat. Dipikir saya nggak ngerekam juga. Saya ngerekam, Berapa saya ngerekam roala? juga. Saya rekam juga. Tuh, saya rekam juga ini. Ini live YouTube ini. Ayo. Dipikir saya nggak nge-live YouTube. Saya tanya sekarang. Saya tanya, pertanyaan saya apa barusan? Nggak usah bahas yang pertanyaan yang tadi. Nggak, yang barusan ini loh. Berapa roh Allah? Astagfirullahaladzim. Pertanyaan saya nih, saya ulang pertanyaan saya. Dengarkan ya, dengarkan. Pertanyaan saya adalah 7 roh Allah itu berapa roh? Jawab. Itu pertanyaan saya. 7 roh Allah itu berapa roh? 1, Kudus. 7 roh Allah, 7 roh Allah, 1 roh. Iya, dikerjakan oleh 1 roh Pak Ardi. Ente ngerti Pak 7 Ardi, nggak? Ente ngerti 7 roh nggak? Allah itu tidak terbatas Pak Ardi. Loh, ini 7, ini dibatasin 7. Boleh nggak saya ganti Dia 8? kan melingkupi segala alam semesta Pak. Enggak, boleh Roh Allah nggak ini sendiri, saya ganti Pak Ardi. 8? Enggak, saya tanya kepada Anda. Saya tanya, kalau memang tidak terbatas, boleh nggak ini saya ganti 8? Boleh nggak? Boleh nggak? Ya, Ini kan terus, tulisannya tapi- 7. Sebentar. Dengarkan, Ya. dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan. Ini kan tulisannya ke-7 roh Allah. Boleh nggak kitab Anda saya ganti menjadi ke-8 roh Allah? Boleh nggak saya ganti gitu? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya, Boleh nggak? ya boleh silakan. Oh boleh. Oke, anda tanda tangan di atas kontrak mau? Bahwasanya yang melegalkan untuk membolehkan saya mengedit ini Anda. Anda mau, berani? Di atas materai berani? Nanti kalau saya Jangan dikasih nanti dulu, Pak. sebentar. Nanti kalau saya merubah terjemahan ini, kalau saya ditanya, "Loh, Anda apa dasarnya?" Karena dari Bang Yor yang mengizinkan. Oke, siap, tanda tangan di atas materai, boleh? Saya rubah? Boleh? Boleh? Sebentar. Enggak, Kita tunggu jangan dulu, di situ dijawab dulu, dulu. Pak Ardi. Ya. Dijawab dulu. Pak Ardi. Sabar. Santai. Sebentar. Boleh Sebentar, atau tidak? Jangan ke sana dulu. Jangan dulu paksakan Santai. bahwa Mau yang atau Pak tidak? Ardi bilang Anda 7 tanda maka tangan 7. di atas materai bahwasanya Andalah seorang Kristen yang mengizinkan saya untuk merubah tulisan ke-7 roh Allah ini saya ganti menjadi ke-8 roh Allah. Boleh nggak? Anda membolehkan. Oke. Sekarang pertanyaan saya, berani nggak Anda saya tantang untuk tanda tangan di atas materai mengizinkan saya, Andalah yang mengizinkan saya untuk merubah kitab Anda. Boleh? Boleh? Berani? Kan Pak Ardi yang mau rubah, kenapa saya minta saya tanda tangan Pak Ardi? Yang bilang boleh siapa tadi? Ya terserah kamu Pak Ardi. Yang bilang Nih, boleh Pak siapa? Ardi. Enggak, yang Sebentar, membolehkan. Pak Enggak, Ardi. tunggu dulu. Kita kembali dulu ke roh tadi, Pak Ardi. Tunggu dulu. Yang membolehkan Sebentar siapa dulu tadi? Pak Ardi, kita belum ini Pak Ardi. Enggak, sabar Dinda. Yang membolehkan siapa tadi? Saya atau Anda? Ya, aku mengiyakan karena Pak Ardi. Enggak, saya enggak tanya enggak. Anda tadi enggak bilang iya. Anda tadi bilang boleh. Mau saya putar rekamannya? Anda tadi bilang boleh, bukan iya. Pertanyaan saya simpel. Yang membolehkan saya merubah kitab Anda tadi, apakah A. Ardiansah, B. Yor? Siapa yang membolehkan tadi? Saya nggak bolehin Pak Ardi. Nanti ya aku bilang boleh-boleh aja Pak Ardi, nanti boleh. nanti dituntun Oke. orang gitu, Pak Berarti Ardi. kalau boleh, sebentar. Berarti Iya, ini teman-teman tapi 700. ini ada tapinya nih, Pak Ardi. Teman-teman 700 sebentar. Teman-teman 700, tolong jadi saksi. Ini direkam. Ini nanti kalau pihak LAI atau pihak kepolisian tahu bahwasanya Bang Yor inilah yang mengizinkan saya untuk merubah kata ke-7 roh Allah ini menjadi ke-8 roh Allah. Betul ya Bang Yor ya? Betul ya? Betul ya? Anda yang membolehkan ya? Udah selesai.
Kita kembali dulu ke roh tadi, Pak Adi. Enggak, Kenapa Pak Adi tarik ke situ? Tunggu, saya kejar dulu Itu di bukan situ. itu bukan pembahasan kita, Pak Adi. Tunggu, saya kejar dulu di situ. Sebentar. Anda sepakati dulu, Sebentar, Pak Adi. Itu bukan pembahasan kita, Pak Adi. Enggak. Karena Anda tadi sudah mengatakan boleh. Tadi yang menjawab boleh Anda kan, bukan saya kan, betul? Betul ya? Ya kalau Pak Adi mau kualat ya kayak gitu. Enggak, saya enggak bahas kualat, enggak. Ini Kan tidak merubah membahas kualat. firman Jangan Tuhan. nambah-nambahin, Jong. Jangan Kan Pak Adi mau nambah-nambahin. Ya sabar. Sebenarnya yang nambah-nambahin firman Tuhan siapa? Sabar. Artinya Pak Adi yang kualat. Santai. Jangan menambahi pertanyaan saya. Saya enggak bahas kualat tadi, enggak. Saya tadi enggak bahas kualat, enggak. Saya hanya bertanya kepada Anda, boleh enggak saya rubah kata ketujuh ini menjadi ke-8 roh Allah, boleh atau tidak? Tadi Anda menjawab boleh, betul? Anda yang menjawab boleh, betul? Ya, aku menjawab boleh, kenapa Pak Adi? Oke, santai. Udah. Cukup. Enggak tanya alasanku. Berarti kesimpulannya enggak perlu Pak Adi alasanmu, kan yang punya penting boleh. kehendak. Enggak perlu alasanmu. Mau Tuhan alasan aja apapun. bilang nggak boleh berdosa, tapi kita berbuat dosa karena kita mau punya alasan kehendak, apapun, Pak Adi. sebentar. Mau alasan apapun, yang penting Anda membolehkan. Apapun alasannya, yang penting Anda membolehkan, betul? Apapun alasannya, yang penting Anda membolehkan, betul? Poinnya di situ tuh, Anda memperbolehkan, betul? Oke ya, Bang Yor, ditonton 800 orang nih. Oke, kalau betul kita akan rekam ya. Kita akan rekam di sini, saya udah rekam, oke. Saya umumkan bahwasanya teman-teman Kristen, mohon maaf sebelumnya, saya Ardiansyah diperbolehkan oleh Yor untuk merubah kitab Anda di Wahyu 5 nomor 6 yang semula kata-katanya adalah itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi, akan saya ganti menjadi itulah ke-8 roh Allah berdasarkan kebolehan dari Bang Yor. Betul ya Bang Yor ya? Betul ya? Betul ya Bang Yor ya? Pak Adi kenapa kejar aku yang itu, Pak Adi? Kenapa takut? Kenapa takut? Enggak, Kenapa Pak takut? Adi lari dari Enggak, yang kenapa kita takut? bahas, Pak Enggak, Adi. kenapa Itu takut gitu loh? meluas, Kenapa Pak Adi. takut? Ya, makasih ya. Kenapa takut? Kenapa takut? Takut berarti. Enggak, Anda berani enggak jelas mempertanggungjawabkan perkataan Anda ini di depan hukum? Enggak, saya tanya kepada Anda. Firman Tuhan kau Enggak, diubah-ubah, sabar. nggak boleh, Pak Ini kan Adi. terkait hukum, Bang. Ini terkait hukum. Ketika ada orang yang berubah kitab Anda, ini terkait hukum. Pertanyaan saya gini, Anda berani nggak mempertanggungjawabkan di depan hukum bahwa Anda membolehkan merubah kitab Anda? Berani nggak mempertanggungjawabkan secara hukum? Berani ya? Berani ya? Jangan kejar ke situ, Pak Adi. Saya mau jawab dulu tadi roh yang mengerjakan satu. Ya, saya tanya, tolong dijawab, siapa yang mendalilkan, maka dialah yang harus membuktikan. Dia harus bertanggung jawab terhadap pembuktian itu. Saya lihat sini. Nah, oke, saya akan kejar narasi Anda. Jangan sampai Anda berani bernarasi, nggak berani bertanggung jawab. Jangan Anda berani bernarasi, berani ngomong, tapi nggak berani tanggung jawab. Itu namanya lempar tangan sembunyi batu. Betul ya Bang Wan? Iya. Iya lagi kebalik itu, woi. Kebalik itu. Lempar batu sembunyi tangan. Lempar tangan sembunyi batu gimana? Lempar tangan sembunyi batu gimana? Lempar Saya sudah boleh jawab yang tadi roh tadi, Pak Adi. Enggak, tunggu dulu. Ini Anda harus Kenapa Pak Adi mempertanggungjawabkan. seakan-akan Sabar. nggak mau saya menjawab itu, Loh, Pak iya Adi. sabar. Anda harus berani ya. Saya tanya kepada Anda berani atau tidak mempertanggungjawabkan perkataan Anda yang boleh tadi kepada hukum? Berani nggak? Ini soal roh tadi dulu, Ya Pak Adi. sabar Bukan ke dulu. situ. Ini belakangan itu Ya nanti Pak Adi. rohnya Ini dulu, gampang. Pak Adi. Gampang rohnya nanti Enggak. gampang. Pembahasan kita tadi yang dulu, Pak Adi. Kenapa kau takut? Kenapa takut? Kenapa takut? Adi loncat-loncat, Pak Adi. Iya, Kenapa ke enggak. situ, Pak Adi? Coba. Saya hanya butuh jawaban berani. Saya ulang ya. Itu nggak ada 1 detik itu, Bang. Berani. Nah, itu nggak ada 1 detik. Ya, saya ulang ya. Berani atau tidak Anda mempertanggungjawabkan secara hukum ketika Anda membolehkan saya merubah kitab Anda? Berani atau tidak? Direkam loh ini. Ini. Kan Enggak dijawab Pak Adi aja. yang merubah, Berani. kenapa saya yang jadi berani? Berani. Enggak, Sabar. Pak Adi. A berani, B tidak berani. A atau B, Bang? Berani atau tidak? Kan
Kan Pak Ardi yang Enggak, merubah, Pak Ardi. enggak bisa. Saya kejar dulu. Enggak, tunggu. Enggak, Sabar Pak- ya. Pak Ardi aja tadi. Sebentar, Pak Ardi. Sabar. Tenang, sabar. Oke, Pak Tenang Ardi. ya. 1 Korintus Sabar. 12 Tunggu. Jangan kabur. Ini menarik. Ini bukan mendorong ya, Ini menarik. Ya, sabar dulu. Udah. Sabar Oke, dulu, Bang. Saya jawab dulu, Pak Ardi ya. Enggak, dijawab dulu. Berani atau tidak? Enggak, dijawab dulu. Berani Sebentar, atau tidak? saya jawab dulu 1 Korintus tadi, Pak Ardi. Enggak. Berani atau tidak? Jawab. Ketujuh roh Allah Enggak tadi bisa. kita selesaikan Enggak bisa. dulu, Pak Ardi. Enggak. Saya enggak mengizinkan itu. Kenapa Pak Ardi? Enggak. Anda oke. Sekarang Kan saya seakan-akan tanya. Pak Ardi nggak menutupin. Saya nggak mau Loh, menjawab. kenapa bahwa- Anda nggak berani tanggung jawab? Kenapa Anda nggak berani tanggung jawab dengan omongan Anda sendiri? Kenapa nggak berani? Kenapa Anda takut? Anda takut bertanggung jawab dengan omongan Anda sendiri begitu? Takut? Iya, betul. Kalau iya, ya sudah. Kalau bilang aja, ya Ardi, aku takut Ardi. Ya sudah, selesai kita. Aku nggak berani Bang Ardi. Ya sudah, selesai. Kalau berani, ayo. Kalau berani, saya akan DM. Saya DM WA saya kepada Anda. Nanti Anda WA saya temuin Anda di mana, kita bertemu, gitu kan. Terus Anda bikin surat pernyataan di atas materai, gitu kan. Dan didatangi oleh RT RW di tempat Anda. Sabar. Belum selesai. Sebentar Pak Ardi. Kita jawab dulu ini Pak Ardi. Dikerjakan oleh roh yang sama. Enggak, saya enggak tanya dikerjakan. Itu bukan pertanyaan. Itu pertanyaan siapa, Bang? Dikerjakan oleh satu roh yang Dikerjakan sama. itu pertanyaan Artinya siapa? roh itu satu, Pak Ardi. Ya, dikerjakan itu pertanyaan siapa? Pertanyaan siapa itu? Dikerjakan itu pertanyaan siapa itu? Kan tadi kan Pak Ardi. Enggak, dikerjakan itu pertanyaan siapa? Enggak, saya tanya kepada Anda. Saya tanya Bang Wan tadi Abang Wan tanya dikerjakan enggak? Nggak ada. Bang Baal, saya tanya Bang Baal tadi tanya dikerjakan enggak? Atau Pak Dance? Pak Ardi mah nggak mau diskusi itu namanya. Kalau misalnya Pak Ardi saya nggak bisa jawab atau sanggah begitu, Pak. Enggak, yang tadi tadi bertanya dikerjakan siapa, Bang? Siapa yang tanya dikerjakan tadi, Bang Yor? Siapa? Hah? Tadi kan saya bilang Roh Kudus itu satu. Ya, yang bertanya dikerjakan. Enggak, pertanyaan saya adalah Tuhan itu untuk ketujuh jemaat itu, betul kan? Oke. Pertanyaan saya adalah, saya mau jawab Pak Ardi karena Pak Ardi membagi jadi 7, maka saya membawa. Kok saya yang bagi jadi 7? Bukan saya yang bagi jadi 7, Bro. Iya. Bukan saya, jangan fitnah. Iya. Jangan fitnah dong. Iya, di situ tertulis tadi. Ya, jangan fitnah, saya yang membagi, membawa dalil salah. itu, Pak Jadi Ardi. yang bagi 7 siapa? Yang bagi 7 siapa? Saya atau kitamu? Kan berhenti dari situ. Enggak. Pak Jawab Ardi dulu bisa- pertanyaan bisa saya. Enggak. jadi bagian Yang dari membagi 7, saya atau kitabmu? Jawab. Jangan gitu dong. Yang tertulis di situ tadi. Jadi bukan saya yang rubah. Bukan saya. Bukan. Ya, oke. Jadi Klarifikasi maksud saya jangan dulu. berhenti situ Sebentar. dulu, Pak Ardi. Klarifikasi. Anda sudah salah menarasikan bahwa saya yang membagi 7. Ternyata bukan saya kan? Bukan kan? Coba klarifikasi dulu. Oke, sekarang giliran saya. Tunggu. Klarifikasi dulu. Anda klarifikasi dulu bahwasanya yang membagi itu menjadi 7 itu bukan Ardiansa. Coba Anda minta maaf dulu, silakan. Oke, yang tertulis di Bible 7 di situ. Enggak, bukan itu. Anda minta maaf dulu kepada saya karena Anda salah menuduh saya. Kan membawa dalil 7 kan, Pak Ardi? Ya enggak, minta maaf dulu. Anda salah menarasikan tadi. Minta maaf dulu, Bang. Ya, oke, maaf Pak Ardi. Oke. Nah, gitu dong. Gitu namanya. Sekarang Pak Ardi, saya jawab Pak Ardi. Oke. Jadi yang merubah 7 siapa? Pak Ardi sekarang. Jadi yang membagi 7 siapa? Ya, tertulis di situ 7, Pak Ardi. 7 apa? 7 roh Allah. Berarti bukan 1. Sebentar. Ih, belum lanjut, Pak Ardi. Berarti bukan 1. Belum lanjut, Pak Ardi. Nih. Loh, apa yang lanjut? 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh satu roh yang sama, Pak Ardi. Siapa yang menanyakan pekerjaan, siapa yang menanyakan? Yang tanya siapa?
Ya biar enggak, itu kan harus kita yang nanya siapa? validasi dulu bahwa roh yang mana sih yang mengerjakan. Enggak, yang nanya roh mana yang mengerjakan tuh siapa yang nanya begitu tadi? Siapa tadi? Yang nanya roh mana sih yang mengerjakan? Siapa yang nanya gitu? Enggak, saya mau memberitahu Pak Ardi. Enggak, yang nanya begitu siapa? Saya harus tahu. Ya, enggak, yang nanya Pak Ardi, begitu siapa Pak Ardi, gitu loh. Sebentar Pak Ardi. Pak Ardi Enggak, tadi jangan kemana-mana bro. Kalau diskusi yang enak bro. Kalau diskusi yang enak. Kalau ditanya itu dijawab. Memperkuat narasi saya. Sebentar. Bahwa Roh Kudus adalah satu. Saya membawa sebentar. Gini, Kenapa maksud Pak saya Ardi begini. boleh, saya nggak boleh. Pak Ya Ardi. maksud saya gini. Yang nanya pekerjaan itu dikerjakan oleh berapa roh? Yang nanya begitu siapa? Siapa yang nanya gitu? Ya, saya mau membantah Pak Ardi. Bukan yang bernanya itu loh, siapa? Yang nanya roh itu dikerjakan oleh satu roh itu siapa? Yang nanya gitu siapa? Gini Lo Pak wong Ardi. ditanya siapa Gini, kok? Pak Eh, Ardi, bro. Pak Ardi sini, Pak Ardi sebentar Pak Ardi. Tadi saya mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah satu. Oke. Enggak, jangan Terus kemana-mana. Pak Ardi Fokus membawa pertanyaan dalil saya, yang ketujuh Bang. Roh Allah tadi. Bro, gini Nah, Dinda, saya dengarkan Dinda. mau memperkuat lagi. Dinda, tolong dijawab pertanyaan Kenapa saya. Pak Ardi bertanya? Dinda. Ya, tolong Dinda ya. Tolong jawab pertanyaan saya. Siapa yang bertanya mengenai pekerjaan roh? Siapa yang tanya itu? Siapa? Coba kasih tahu namanya. Siapa orang yang bertanya di sini yang bertanya mengenai pekerjaan roh? Siapa? Kan untuk memvalidasi bahwa Bukan roh itu. satu, Kalau Pak Ardi. pertanyaan saya, Sebentar Pak Ardi. kalau pertanyaan saya untuk apa, baru Anda menjawab Nih, Pak Ardi nggak setuju. untuk itu. Oke, Bukan. sebentar. Pak Ardi nggak setuju saya mengatakan satu, roh Tuhan itu satu. Bro, Oke. dengarkan bro. Tapi saya Bro. mengatakan roh Tuhan itu satu. Tolong Sekarang, dengarkan tadi bro. Pak Ardi dengarkan. membawa ketujuh roh Allah itu. Nah, Oke, sekarang kau diam saya dulu ya. mau membawa. Kau diam. Saya mute, kau diam. Tolong ditanggapi pertanyaan saya. Kalau saya bertanya siapa, sebutkan nama orang. Kalau saya bertanya kapan, maka sebutkan waktunya. Kalau saya bertanya di mana, sebutkan keterangan tempat. Ya. Kalau saya bertanya apa, sebutkan objeknya. Pertanyaan saya adalah siapa, berarti subjek kan? Oke, saya ulang pertanyaan saya. Siapa? Nah, ini siapa ya? Saya ulang pertanyaan saya. Siapa yang bertanya mengenai pekerjaan roh? Siapa nama orangnya? Itu pertanyaan saya. Silakan. Saya tanya nama orang. Sebutkan nama orang di sini yang bertanya tentang pekerjaan roh. Siapa? Tadi pembahas kita apa? Aduh, saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang ya. Tentang roh kan? Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang. Anda diam. Anda saya mute. Sebentar. Anda dengarkan saya. Nggak bisa, bro. Anda dengarkan saya. Sebentar, Pak. Dengarkan dulu ya. Saya ulang pertanyaan saya. Siapa? Ini siapa nih? Berarti nama orang yang saya tanya. Tolong jawab pertanyaan saya. Siapa nama orang yang bertanya mengenai pekerjaan roh? Sebutkan namanya. Silakan. Langsung sebut namanya. Bang Zuma kayak, Bang Baal kayak, Bang Wan Abi kayak, Ardiansa kayak. Siapa? Orangnya siapa? Silakan. Siapa? Silakan. Dibuka mute-nya, bro. Silakan. Langsung jawab ya namanya ya. Saya butuh nama. Ini orang nggak ngerti bahasa Indonesia nih. Ini orang nggak ngerti bahasa Indonesia, teman-teman. Ditanya siapa, jawabannya kemana-mana. Pertanyaan saya siapa? Siapa itu subjek. Tinggal jawab subjeknya gitu loh. Silakan, Bang. Siap, udah Sony. Silakan, Bang. Siapa nama orang yang bertanya begitu? Silakan. Mencret, macet, pingsan, ambulan di bawah, supir ambulan. Mana ini ambulan ini? Supir ambulan. Macet ini. Ini mencret ini. Sudah selesai Pak Ardi. Iya, dijawab pertanyaan saya. Kalau nggak dijawab saya mute lagi. Saya ulang pertanyaan saya. Siapa nama orang yang bertanya mengenai pekerjaan roh? Siapa yang bertanya begitu? Silakan.
Pak Ardi, itu kan untuk memvalidasi bahwa saya ulang lagi, saya mute lagi ya. Pak Ardi. Saya mute lagi. Lah, Saya mute lagi, sabar. Saya ulang pertanyaan saya. Pak Ardi nggak mau. Sabar. Oh, nggak tahu udah Sony. Ini yang ngomong saya soalnya udah Sony ya. Oke, saya ulang ya. Siapa nama orang yang bertanya mengenai perihal pekerjaan roh? Saya tanya nama orang, jawab. Silakan. Ganti Bang Zuma belum monitor teman-teman. Kalau Bang Zuma sudah monitor, nggak mungkin saya nyerocos begini, gitu loh. Jadi teman-teman harus paham di bawah. Bang Zuma belum monitor. Kalau Bang Zuma monitor, nggak mungkin saya ngomong. Teman-teman di bawah ngerti nggak siapa tadi yang bilang ini? Ganti Bang Zuma, La Golir. Ngerti nggak Bang La Golir? Ngerti nggak Bang La Golir? Ngerti nggak maksud saya? Bahasa Indonesia saya ngerti kan? Ngerti kan Bang La Golir? Kalau belum monitor Bang Zuma, saya disuruh ngomong tadi. Ya sudah, saya ngomong. Kalau Bang Zuma monitor, saya diem. Bang La Golir paham ya bahasa Indonesia saya ya? Semoga paham ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Memang saya orangnya begini, kalau diskusi saya ngejar. Saya kejar sampai kiamat. Bahkan ketika dia tidur, ketika dia turun, Gior ini turun teman-teman. Saya ini orangnya begini. Ketika dia turun dari Komal ini, lalu besok lusa misal saya ketemu lagi dengan dia, saya akan tanya, kejar itu sampai dia jawab. Saya akan tanya itu sampai dia jawab. Kalau dia nggak jawab, saya kejar terus. Saya begitu orangnya. Begitu saya orangnya. Jadi makanya bagi teman-teman yang nggak suka dengan cara diskusi saya, nggak ada masalah saya. Nggak ada masalah. Itu. Ya. Oke, silakan dijawab siapa nama orang. Ini akan saya tanya sampai Anda mau ketemu saya dimanapun juga. Kalau ini belum dijawab, saya tanya terus. Siapa nama orang yang mengatakan, yang bertanya tadi mengenai pekerjaan roh? Siapa nama orangnya? Jawab. Silakan. Diskusi tapi ngejar yang nggak penting. Ya kalau begitu ya Anda jangan di sini. Anda diem aja nyimak di bawah. Jangan ikutin saya. Anda kan follow saya. Anda jangan follow saya. Ya yang nggak suka dengan saya nggak usah follow saya, nggak apa-apa teman-teman. Yang suka aja boleh silakan. Yang nggak suka saya nggak usah follow saya. Tadi jangan suka Pardi, jangan suka Pardi. Iya sudah dijawab pertanyaan saya. Siapa nama orangnya? Silakan. Siapa? Pak Ardi. Nggak bisa jawab. Saya mute lagi. Saya mute lagi. Sampai dijawab. Sebentar. Enggak, dijawab dulu. Pak Ardi. Enggak bisa dijawab dulu. Enggak ada. Dijawab dulu. Lagi, ya udah, enggak apa-apa. Yang penting dijawab dulu. Iya, dijawab dulu yang penting. Yang penting jawab dulu. Dijawab dulu, saya mute terus. Artinya nggak bisa. Saya kejar sebagai Ahmad, serius. Saya kejar. Ayo. Saya kejar. Ayo. Ya memang saya karakternya berbeda dengan Bang Zuma, dengan yang lain berbeda. Ya namanya beda orang, beda karakter kan, begitu kan teman-teman ya. Saya kejar terus sampai dia jawab pertanyaan saya. Karena dia tadi membawa-bawa, yang bawa itu bukan saya teman-teman, perlu diingat, yang bawa itu bukan saya, dia yang bawa. Kecuali kalau saya yang bawa ya. Tapi yang namanya diskusi harus dijawab lah pertanyaan, masa nggak dijawab sih? Silakan. Kalau caranya begini nggak efektif diskusinya Ardiansyah. Oh efektif ini bang bagi saya, bagi anda nggak apa-apa bang. Bang LR Gus Firdausi nggak apa-apa. Jadi kalau nggak efektif menurut anda nggak ada masalah. Bagi saya efektif. Kenapa? Karena ini untuk menerapi otak-otaknya Oten yang nggak paham bahasa Indonesia. Ya. Ini adalah cara saya untuk menerapi otaknya Oten yang nggak ngerti bahasa Indonesia sama sekali. Pertanyaan siapa, dia jawab kemana-mana. Kita pastikan, kita kunci dia di situ supaya dia nggak kemana-mana. Begitu loh. Tradisi mute, betul. Saya adalah raja mute, betul. Saya raja mute. Teman-teman kalau
searching di Google, Raja mute TikTok diskusi lintas agama Ardiansa muncul itu. Ribet kalau diskusi sama Ardiansa. Betul, ribet kalau diskusi sama saya. Karena apa? Karena Anda nggak bisa mempertanggungjawabkan perkataan Anda sendiri, betul. Kalau Anda bisa mempertanggungjawabkan perkataan Anda, saya welcome. Ardiansa, tadi yang ngomong begitu, itu yang tanya tadi si A, si B, simple. Saya nggak tanya itu. Saya tahu itu adalah cara-cara licik dari Oten untuk mengaburkan pertanyaan saya. Saya tahu itu. Saya tahu itu, teman-teman. Itu cara, iya betul, itu cara kampungan, betul. Cara dari Oten ini kampungan memang, betul, sepakat saya. Silakan Yor, dijawab pertanyaan saya atau saya mute. Silakan. Silakan. Siapa nama orang yang bertanya begitu? Padi begitu orangnya. Kalau malas turun. Mantap kan? Sudah saya turunkan. Mantap, Mau kan? kabur dari tadi, mau kabur nih. dari tadi. Teman-teman di bawah, asal teman-teman tahu, saya ini tahu bagaimana cara menyikapi orang. Kalau orangnya berilmu, saya nggak mungkin seperti itu. Nggak mungkin tuh. Dan saya yakin kalau dia berilmu, dia pasti jawab pertanyaan saya, betul nggak? Asik. Betul nggak Bang Bal? Kalau dia berilmu, nggak mungkin saya begitu. Karena yang saya tanyakan pasti dia paham, betul nggak? Betul sekali Gurunda. Nah, itu luar biasa. Jadi gini, saya tidak menyamaratakan ya itu. Iya betul. Saya tidak saya tidak menyamaratakan semua Oten, enggak teman-teman. Jadi kalau Otennya yang memang sengaja seperti itu tadi, ya mari kita buat seperti itu, mari kita buat seneng-seneng. Tapi kalau Otennya misal dia bisa berdiskusi dengan baik, oke Ardiansa, saya akan jawab pertanyaan Anda dengan sebuah data. Besarkan saya Ardiansa, saya akan tunjukkan datanya. Wah, begini itu. Baru saya begini. Wah, mantap Abang. Silakan Bang. Begitu saya begitu teman-teman. Ya, apalagi baru teman-teman di TikTok ini yang baru tahu saya gitu kan. Oh, pasti apa ini kok begini ini. Iya, beda. Saya diskusinya beda. Saya diskusinya itu menyesuaikan. Orangnya seperti itu modal congor kan. Ya sudah, kita modal congor juga. Gitu, teman-teman. Ya, saya kembalikan kepada Bang Baal. Silakan Bang Baal. Diambil alih Abang. Akademis ya. Luar biasa itu ya. Gurunda-gurunda kita ya. Ada Bang Juma, Bang Aldiansah tuh orang pintar-pintar, cerdas semua ya teman-teman. Silakan teman host, kita kembalikan ke host. Mungkin ada yang saya nih sebenarnya Bang Ardiansah ini akademis sekali gitu ya. Gitu luar biasa, dia pakai data gitu. Data. Luar biasa. Cuma satu lagi teman-teman yang Kristen di bawah, ini ada gurunda kita yang sangat besar gitu ya. Bang Juma gitu kan ya, yang selama ini masih posisinya di top ya, ranking atas ya, paling top gitu ya. Belum terkalahkan sedunia ya, sampai di planet ke-7 pun belum ada ini yang mengalahkan. Teman-teman Kristen kalau ada yang mau naik silahkan untuk mengalahkan Bang Juma ya. Saya ingin tahu Bang Juma ini sampai mencret, sampai nggak bisa jawab. Bang Juma ini sampai macet gitu. Silahkan. Ada kesempatan silahkan. Host ditarik dulu host. Kristen mungkin yang terserah lah. Kristen ini kan semua botol. Terserah ditarik aja host. Silahkan host. Oke. Terima kasih ya Densa. Dan sini sudah ada ya Unda Sony official. Assalamualaikum bagi Muslim, selamat sore bagi Kristen. Tolong buka mute-nya, memperkenalkan diri apakah Muslim atau Kristen, karena kita berada pada dialog antar umat beragama. Seharusnya memperkenalkan diri. Ya Unda Sony official, silakan memperkenalkan diri. Sekali lagi udah Sony official, tolong buka ya mute-nya, silakan buka. Kalau tidak dibuka ya Anda masih ke mute, minta maaf saya turunkan bergantian dengan ya yang Kristen di bawah. Oke. Yang Kristen di bawah tolong ketika supaya kami dapat mengidentifikasikan bahwa Anda adalah Kristen, langsung kami naikkan. Ketik tiga host.
Oke. Ketik 3. Ya, Anda masuk ke multi, ya. Lalu ketik 3 supaya kami dapat mengidentifikasikan Anda sebagai Kristen. Karena di sini ada 2 ruang khusus Kristen. Kita berdialog dengan guru-guru kita di sini, terutama Bang Suma, yang seperti apa yang dikatakan oleh Bang belum pernah dikalahkan karena ya beliau memiliki pengetahuan tentang kristologi, kekristenan serta ilmu tentang Islamologi. Anda silakan belajar di sini. Oke, di sini sudah ada Don King. Selamat sore. Assalamualaikum bagi Muslim. Selamat sore bagi Kristen. Don King, ya. Halo, Dan C. Ya, oke. Anda Kristen ya? Ya. Ya, mau berdiskusi sopan santun? Ya, silakan. Kami persilakan. Mudah-mudahan Bang Suma telah ya selesai sholat tadi. Ya, oke. Monitor Bang Suma. Monitor. Oke, saya serahkan kepada moderator. Di sini ada beberapa moderator. Lanjut. Boleh kasih masukan ini kawan-kawan? Boleh. Ya, mana si Hardi tadi, kalau diskusi nggak usah terlalu keras sekali sama oten-otennya. Apa yang sesuai kemampuan dia aja ditanyakan kan, bagaimana keimanannya. Nggak usah pernah ditekan, nggak usah pernah diancam-ancam. Kalau begitu kan nggak enak gitu. Setiap apologet itu berbeda-beda karakter. Nggak ada yang ngancam, bro. Nggak ada yang ngancam. Siapa yang ngancam tadi? Tadi kemampuan dia, pemahaman dia Alkitab dengan oten yang lain berbeda. Iya, saya tahu. Makanya sikap saya dengan oten yang lain juga berbeda. Saya menyesuaikan gitu loh, bro. Kalau yang lawan saya itu bagus, bro, saya ngomong dipotong. Saya ngomong dipotong, ya gantian lah. Kan saya nanggepin narasi Anda. Iya. Saya nggak ada ngancem di situ, bro. Dia sendiri yang mengatakan boleh, bukan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud saya itu jangan bernarasi kalau nggak bisa bertanggung jawab, gitu loh. Jangan bernarasi kalau nggak bisa tanggung jawab, kecuali kalau Anda bisa bertanggung jawab dengan narasi Anda. Oke, saya tanggung jawab dengan narasi saya. Itu bagus itu namanya. Tapi kalau belum, berarti saran saya, Bang Don King, dia suruh kembali ke Friendster. Tahu Friendster? Sebelum Facebook ada. Jadi ada Friendster tuh. Nah, kembali ke Friendster. Jangan ke Facebook. Oke. Friendster. Gitu loh. Gitunya maksudku. Artinya biar dia pun nyaman menjawab, itunya maksudku. Loh, aku juga nyaman kan kalau diskusi sama orang nyaman, Bang. Abang tahu kenal saya. Gimana sih? Oke lah, Bang. Yang kuliah aku kan di bawah tadi dengar-dengar. Emang Abang pernah lihat kah saya diskusi sama Oten yang baik, kemudian Oten baik tersebut saya kasarin gitu? Pernah lihat gitu? Kalau Otennya baik saya kasarin pernah gitu? Pernah nggak? Dengar, mungkin karena dengar materai kantor polisi jadi kurang enak dia, jadi kok jadi kayak gini dalam hatinya, itunya nggak perlu sampai Pak Sabta, makasih matur nuwun, barakallahu biarkan fikum. saja dia nyaman menjawab, biar kita pun enak mendengar di bawah, itu maksudnya. Ya berarti nggak ada pelajaran yang dia dapat dong sebelum masuk dan sesudah masuk Komal, betul nggak? Oke, Don King, perlu apa yang disampaikan oleh Adiansa ya tadi sudah ya seperti biasa. Dan karena setiap apalagi itu berbeda-beda cara ya. Jadi tidak perlu kita perbesar. Jika Anda pertanyaan silakan bertanya saja. Oke. Sebenarnya sih bebas saja. Aku pun boleh ditanyanya. Nah, saya pun boleh bertanya begitu. Silakan Mbak Al. Aku izin mute dulu ya. Aku capek. Ya. Silakan jika Anda ada pertanyaan silakan. Di sini ada guru-guru kita. Ya. Bang Suma, Pendeta Otak Waras, Bunda Rama, Bang Al. Silakan. Menyimak judul, aku menyimak judul lah dulu ya, tema ya. Oke, di sini ya. Ada tamu kita Triti. Ya, salam para guru-guru palsu. Apa yang Anda ingin tanyakan silakan. Oh, kita dipanggil guru palsu Pak Dance. Gimana ini? Iya, pada kan bilang guru-gurunda, berarti guru-gurunda palsu ini. Nggak boleh gitu lah Pak, nggak boleh gitu lah bro. Yang baik lah. Nanti gini teman-teman, lihat teman-teman, begitu kita baik ya kan, mereka kayak gitu ya kan narasinya, mancing-mancing. Nanti kalau saya balas sakit hati. Ya gimana coba teman-teman di bawah? Coba saya tanya.
Gimana coba? Nanti kalau saya Ya tekan, karena guru palsu, Anda sudah mengajarkan kalau saya gas, ajaran kalau saya press dengan pertanyaan saya nggak bisa jawab. Guru-guru yang berilmu, Ardiansa botol. Bang Suman dan yang lain. Oke. Kok udah bilang saya botol, Pak Dance? Silakan bertanya. Pak Dance dia mengatakan saya botol, Ardiansa botol gitu katanya. Waduh. Iya, karena Anda sudah mengajarkan ajaran lain. Ya sudah, berarti Tugas Anda kan ajarin saya. ajaran Anda Islam. bisa nggak ngajarin saya sekarang? Baik, saya ikutin Anda ya. Saya ikutin narasi Anda. Ini, Bang. Kalau Anda mengatakan kami adalah guru-guru palsu, Nah, oke, itu oke, kan oke, monolog oke, kan, oke. monolog kan, lihat monolog. Itu kok guru monolog? palsu, monolog. Ya sudah, ajarin Kalau kami. guru itu ditanya, Anda jawab. Ya Bukan ajarin Anda kami. ngomong sendiri. Oke, saya guru palsu. Iya, guru palsu itu ngomong Saya guru palsu. sendiri, Anda guru palsu nggak, Anda? Ketawa sendiri. Anda, maksudnya Anda. Oke, kalau saya dianggap guru palsu, kalau Anda guru palsu atau guru benar? Itu kan dan saya bilang ini kan gurunda. Kalau Anda ngomong Anda, maksud saya Anda. Yang saya tanya Anda Bang, yang saya tanya. Yang saya tanya Anda. Kalau ya saya kan mau tanya ajaran Anda yang harus jawab. Bukan, maksud saya kalau kami guru palsu, Anda guru palsu atau guru benar Anda? Saya kan mau yang saya tanya Anda. sama gurunda. Iya enggak, Masa pertanyaan kita saya mau tanya adalah gurunda kok kalau bicara Anda semua? mengatakan kami dengerin dulu. Kalau Anda mengatakan Ya, kami dengar guru palsu, kalau Anda palsu mengatakan itu mau kami dengar guru apa? palsu, iya sabar. Kalau Anda mengatakan kami guru palsu, oke nggak apa-apa. Sekarang saya tanya balik, Anda guru palsu atau guru beneran? Kalau Anda? Dah, Pak Dance kan bilang Anda guru. Anda mampus lah ditendang sama moderator, mampus. Bukan saya yang nendang. Coba teman-teman perhatikan sendiri. Teman-teman yang belum kenal saya mungkin ya, teman-teman ya, yang di bawah, apalagi yang baru buka TikTok beberapa hari, udah lihat diskusi ini, lalu lihat saya, ini apa Ardiansa ini? Belum kenal saya, Anda semua teman-teman ya. Tolong kenali dulu siapa debaters muslim itu. Biar nggak salah paham ya. Gitu. Jadi misal orang-orang seperti tadi itu memang harus digas-gas seperti itu teman-teman ya. Oke. Don King tahu sendiri kan. Silakan Bang Baal. Iya, luar biasa ya guru-guru kita ya. Memang panas ketika saya menyampaikan bahwa gurunda ini mah gurunda yang sangat besar. Bang Dias ada gurunda yang sangat besar juga ya. Keilmuannya masing-masing punya. Teman-teman harus paham ya, semua orang punya karakter ya. Seperti Bang Juma sebagai orator, saya bilang dia orator gitu, orator ulung. Cara berdiskusinya dengan berator. Kalau Bang Aldi ini data. Seperti itu. Jadi mereka saling melengkapi ya, saling menyempurnakan itulah. Silakan host diundang lagi. Mungkin ada yang mau mengalahkan gurunda saya Bang Juma ya. Sampai sekarang nih belum ada yang mengalahkan. Tadi saya kira mau lawan Bang Juma gitu. Saya ingin sekali ya, saya dukung gitu. Saya transfer 1 juta ya hari ini kalau ada yang bisa mengalahkan Bang Juma sebagai gurunda saya. Karena gelar ini memang dari saya, gurunda yang sangat besar ini dari saya gitu. Silakan dilanjut host. Terima kasih. Masur. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang ya? Insya Allah Muslim. Insya Allah Muslim. Dongking? Belum memenuhi syarat, Bang. Oh iya. Sebentar, saya tanya Bang Dongking dulu. Dongking. Ya, tanya Bang. Oke, Anda mau diskusi dengan Bang Juma? Silahkan. Dengan siapa aja nggak apa-apa. Aku jawab sesuai dengan keimanan kami. Kan itu Betul. Kita ini kan tidak masuk ke ranah iman ya, tapi Anda harus memang percaya diri dengan iman Anda gitu kan. Bang Juma tidak akan mencoba mengotak-atik iman Anda seperti itu ya. Iya. Silakan Bang Juma, mungkin sudah siap Bang Juma. Silakan. Terima kasih Bang Juma. Atau host, saya kembalikan ke host dulu. Silakan host. Host. Oh nggak ada ya. Ada yang mau ditanggapi tadi tentang diskusinya ini Bang Dongking dengan Bang Ardiansa dengan saudara-saudara Anda yang Kristen, silahkan. Apalah aku bilangnya.
silakan dong King ya berdiskusi dengan ya para ustadz yang telah ada di sini, atau Anda ingin bertanya silakan bertanya. Oh, bertanya aja lah ya, bertanya tentang keislaman aja lah ya. Itu Mas Sur minta maaf ya karena kami menaikkan khusus 2 ruang di sini khusus Kristen. Jadi yang Oten tolong ketiga kami akan naikkan. Minta maaf ya Mas Sur, aku ingin turunkan ya. Oke, lanjut. Silakan. Oke, mau tanya dulu ini. Ya, terima kasih Bang Dance. Mau tanya sebenarnya ini Islam Isa alaihissalam itu Isa al-Masihnya atau Yesus Kristus atau tidak itu ya? Yang jujur-jujur aja lah dulu. Isa alaihissalam di Al-Qur'an itu apa memang Yesus Kristus itunya dia? Makasih. Kan Bang Dancio atau bertanggapi atau Bang ini? Bang Adiansa? Otak Waras? Speak up. Bang Baal aja lah belakang. Tapi kusapa lu Bang Sony. Bang Sony sama sore Bang Sony. Silakan. Ya Bang Sony sama sore. Ya, nggak jawab ya. Oke, Bang Baal nanggapi atau Bang Baal? Silakan Bang, silakan. Saya nih kalau orangnya baik-baik ini saya ini aja. Oke. Imut-imut aja. Silakan. Jadi kalau saya ditanya, ini pandangan saya pribadi ya, saya nggak mau ngambil umum ya. Kalau saya ditanya, Isa dan Yesus itu sama. Yang nggak sama tuh yang Yesus yang disalib Bang. Karena dari data yang kami terima ya, Yesus itu anak Tuhan ya, anak Allah yang yang dikasihi ya, sesuai dengan Matius 3:17. Inilah anak yang kukasihi, hanya kepadanya aku berkenan dan dengarkan dia. Jadi kami tidak meyakini anak yang dikasihi itu dibiarkan Tuhannya dibun-bun. Karena banyak dalil juga yang menyatakan ya, jangankan dibun-bun ya, digigit nyamuk pun dia tidak akan bisa. Karena di Mazmur 91 menegaskan ya, ular, tedung, kalajengking dan sebagainya itu akan tidak kolemi gitu. Bahkan yang disalib itu menurut Ulangan 21 kalau nggak salah ya, itu adalah orang terkutuk. Mana mungkin ya anak yang dikasih itu menjadi orang terkutuk Bang. Itu Bang dari saya Bang sementara. Oke, berarti begini Bang, sampai dengan ayat penyalipannya itu benar dulu ya, itu Yesus yang asli. Tapi ketika penyalipan itu sudah tidak lagi Yesus yang asli, tetapi Yesus yang palsu diserupakan. Kira-kira begitu otak waras. Karena juga kata Paulus di 2 Korintus 11, jangan mengatakan iya. Tanya saja Bang otak waras. Nanti kau tanya itu, iya, pertanyaan Abang saya jawab. Karena juga menurut Paulus ya banyak Yesus, menurut pendeta juga banyak Yesus. Ya contohnya ya, pemberitaan Yesus juga berbeda-beda Bang ya. Di Matius dikatakan lahir di zaman Herodes, di Lukas di zaman Quirinius. Bahkan menurut Yahudi Yesus itu mati dirajam. Ada yang bilang mati diracun. Nah ini menurut iman Kristen mati disalib. Jadi simpang siur Bang, yang mana Yesus? Bahkan ketika disalib aja ternyata ada 2 Yesus Bang. Satu Yesus Kristus dan satu Yesus Barabas. Pendeta Henry Tan mengatakan Kristen itu ada 3 Yesus Bang. Yesus Protestan berbeda dengan Yesus Katolik dan sebagainya. Nah peristiwa penyaliban juga ternyata kontradiksi 4 gospel itu. Markus 15 menyatakan jam 9, Yohanes 19 mengatakan jam 12. Lukas 3 mengatakan masih dipersiapkan, dan di Matius dikatakan cuma pengubur saja. Jadi banyak kali simpang siur tentang Yesus di Bang. Begitu. Oke. Pernyataan Yesus di Markus 9 ayat 31, pemberitahuan tentang penderitaan Yesus, dikatakan jelas Yesus ngomong itu sama murid-muridnya, anak manusia akan menderita dan disesah oleh tua-tua dan orang Farisi dan akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Ini omongan Yesus. Aku tanya dulu kau tak waras, benar kau percaya ucapan itu? Jadi kontradiksi Bang. Kalau Abang mengimani Yesus Tuhan Bang, justru nggak masuk akal Bang. Kalau Tuhan mau saja dibunuh ya, bahkan Tuhan itu tidak mau kuasa Bang kalau begitu Bang. Karena gini Bang, sabar Bang. Karena data yang saya himpun juga, Yesus sendiri pun tidak rela disalib. Makanya dia bersembunyi di Taman Getsemani.
Bahkan banyak data lain menyudutkan Yesus itu juga ketakutan, sehingga dia bermohon kepada Bapaknya yang mengasihi dia agar dia terhindar dari maut. Menurut Matius 26 ayat 39 dan Ibrani 5 nomor 7, ternyata Yesus diselamatkan, Bang. Terima kasih. Oke Bang, oke. Jadi apa yang sesuai dengan Al-Quran, itulah yang kalian percayai isi Alkitab itu kan gitu. Selebih yang tidak sesuai dengan Al-Quran, yang tidak cocok dengan apa yang tertulis di Al-Quran, maka bohong semua gitu Bang. Kalau menurut Bible juga sepertinya sama, Bang. Karena Paulus sendiri pun mengatakan Yesus itu tidak salib. KPA 25:19. Bahkan juga ada nubuatan Nabi Yunus ya, yang membuktikan itu adalah bagian dari nubuatan Yesus juga. Yunus 3 hari 3 malam dan perut ikan tidak mati. Begitu juga Yesus. Nubuatan itu Bang mengarah pada 3 hari 3 malam di dunia orang matinya itu Bang. Iya, artinya tidak mati kan? Bukan ke arah tidak matinya. Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan. Sama juga seperti Yesus 3 hari 3 malam, 3 malam tidak mati. Kan itu poinnya sebenarnya. Bukan dikatakan tidak mati. Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan mati nggak? Nggak mati. Ya udah, begitu juga Yesus. Kan nubuatannya seperti Nabi Yunus. Terserahlah kalau kau mau pendapat. Gitu abangku. Ya. Jadi gini Bang, aku tambah sekali lagi Bang. Satu lagi Bang. Kata Yesus di Matius 18:19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Artinya apa? Orang lain aja berdoa 2 orang 3 orang atau lebih aja dikabulkan, apalagi Yesus yang anak dikasih Bang. Jadi nggak masuk akal kalau Yesus itu mati salib Bang. Nggak masuk akal orang Islam Bang. Ya, Bible Anda mengatakan Matius 18:19. Bukan Bang, itu kan kesimpulan Abang. Nggak mungkin ya, nggak mungkin Islam. Iya. Sekarang gini Bang, hukum Taurat mengatakan Tuhan berfirman ya, jangan membunuh. Bahkan Amsal 6 menegaskan 6 kekejian bagi 6 yang dibenci Tuhan, bahkan 7 kekejian bagi Tuhan, yaitu pembunuhan. Kok tiba-tiba Abang katakan Yesus mati dibunuh? Bahkan terkesan Yesus itu mati dibunuh iblis. Kalau Yesus mati dibunuh iblis sesuai dengan Lukas 22 nomor 3 ya, berarti Tuhan Anda kalah sama iblis. Karena faktanya kuasa maut adalah iblis, penguasa maut. Salah Bang, bukan begitu maknanya. Tapi Markus 9 ayat 1 kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sampai mereka melihat kerajaan Allah telah datang dengan kuasanya. Apakah masih ada yang hidup? Yesus bicara itu kepada murid-muridnya. Siapa yang nggak mati? Mati semua kan? Mati semua yang murid-murid itu. Nah, berarti Yesus nggak mati, karena nggak mungkin Yesus mati, karena dia anak Allah yang dikasihi. Sampai saat ini memang Yesus masih hidup kok, masih hidup seperti kita di surga. KPR 25:19 menegaskan Yesus hidup. Lukas 25 kata malaikat, mengapa engkau mencari dia yang hidup dan telah mati? Dia nggak mati Bang. Betul, hidup. Yesus detik ini hidup. Nggak pernah mati. Pernah. Nggak pernah mati. Boleh bangkit lagi. Hanya saja orang Islam nggak percaya. Kalau abang mengimani Yesus mati, berarti dia bukan Tuhan. Karena menurut Ulangan 32:39 yang menghidupkan dan mematikan itu Tuhan. Ini kontradiksi jadi Bang. Dilematis. Kalian itu dilematis sama kami, nggak ada masalahnya itu. Kok Tuhan mati? Kan kacau balau jadinya. Penting itu sama Darel, Yesus Tuhan, mati menebus dosa, itu aja. Itu yang penting ya Darel ya. Begini, dosa kami udah ditebus, maka kami gini Bunda Rama ya. Kami ini manusia merdeka. Dosa kami udah selesai. Jadi kami di situ kami mati, langsung ke Firdaus, nggak ada apa-apa. Maram buka tanya siapa kita mau ngapain. Coba kau baca Wahyu tuh.
Boleh. Setiap yang mati dihidupkan kembali, lalu setiap manusia diberi kitab kehidupan. Ya. Nah, masing-masing dihakimi sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab kehidupan. Dihakimi loh. Nggak ada auto surga, nggak ada auto surga, nggak ada. Baca tuh Wahyu. Makanya perlu lagi keterangan Masing-masing berikutnya dihakimi. itu kan hari akhir itu nubuatan wahyu, itu nubuatan akhir zaman itu. Iya kan, nanti kalau ya orang mati dihidupkan kembali setelah kiamat kan, Betul. semua dihidupkan Bunda. kembali. Kemudian masuk Untuk masa akhir zaman. penghakiman, perhitungan itu. Jadi kau Iya. jangan terlalu berhalusinasi, Bang. Akan Enggak. dihakimi, dikasih buku kehidupan, maksudku gini, Bunda. dihakimi masing-masing sesuai apa yang tertulis dalam buku kehidupan. Pada Itu waktu pengadilan tetap. Iya, berarti nggak ada auto surga. Akan dihakimi sesuai perbuatannya yang tertulis di dalam buku kehidupannya. Auto langsung ke Firdaus kami. Detik ini aku mati, detik ini aku ke Firdaus. Nggak ada data itu. Nggak ada. Nggak ada. Coba buktiin dong, King. Datanya di mana datanya? Coba kalian dulu ngomong orang Islam itu. Sama seperti aku. Akun ini ku kasih tahu sama kalian semua yang di bawah ini 600 orang. Detik ini aku mati. Detik ini aku dibawa Tuhan Yesus ke Firdaus. Enak kan? Datanya mana data? Itulah kali Anda yang berdosa, mencuri, merampok, memperkaos, Tuhan nebus. Berarti Tuhan Anda melegalkan kejahatan dong, bro. Aduh. Memperbolehkan melakukan kejahatan. Jadi gini kawan-kawan. Sebenarnya Pakai logika. Apa yang betul? Detik ini aku mati, detik ini aku dibawa Tuhan Yesus ke Firdaus. Pakai logika. Jadi Anda melakukan kejahatan, perampokan, pembunuhan, pemperkosaan, Tuhan menebus. Coba logikanya di mana? Dosa yang telah kulakukan dan dosa bahkan ke depan mungkin akan aku lakukan, semua sudah selesai dibayar Yesus. Bayangkan. Ini kan diwakilkan kok Darel, diwakilkan kok bilang nubuatan kan, berarti nanti akan terjadi. Nah, kita baca di Wahyu, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi akan dihakimi. Apa yang kalian perbuat selama kalian hidup di muka bumi ini udah ada tertulis di dalam kitab itu. Kau akan dihakimi. Kalau di situ catatannya si Daril ini suka bohong, suka selingkuh. Oh, salah. Begitu. Penghakiman kami itu beda dengan kalian. Penghakiman kalian itu di akhir zaman. Kami dihakimi itu di setelah kematian ini, langsung di situ penghakimannya. Lah, berarti di mana datanya begitu kau mati langsung dihakimi, coba? Nah, di situ bedanya kita, kawan. Nah, inilah kau cuma omong kosong, nggak ada dalil. Mati tidur dulu kalian di kuburan, di alam barzah, baru nanti dibangkitkan di akhir zaman lalu dihakimi. Kami beda. Kami Ya mana ada kamu itu, dengar mana? dulu, Bunda, dengar dulu. Nggak usah Biar dengar. semua tahu nih 600 Nggak usah orang ini dengar. beda betapa Nggak merdekanya ngapain orang Kristen ini, ngapain betapa kita dengar luar biasa kasih omonganmu? karunia kami. Di situ kami mati, di situ kami dihakimi. Nggak ada dalilnya itu omong kosong kau sampaikan. Nggak ada. Ini di sini, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Nubuatan itu. Sekarang mana datanya? Begitu kau mati akan. Apa yang disampaikan oleh Bunda Rahma itu betul. Bible itu mengajarkan berdia, bahwa Pak Dance. keselamatan itu bukan karena penebusan, tetapi karena perbuatan baik. Saya akan baca beberapa data. Yang pertama saya akan baca pada Yeskiel, pasalnya yang ke-18 nomor 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahannya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenaran dan kefasikan. Orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi ini berdasarkan perbuatannya. Ya, itu dalam perjanjian lama. Mari kita comparekan dalam perjanjian baru. Matius pasal 16
nomornya yang ke-27. Nah, ini perkataan Yesus sendiri ya. Ya. Oke, Matius pasal 16 nomor 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi ini menurut perbuatannya, jika melakukan kebaikan akan masuk surga. Ya, bukan masuk surga karena penebusan. Ya, jadi belajar dulu ya Anda itu. Oh iya, dia sudah turun ya. Oh, udah turun itu. Nah, maka laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Jadi kematian pertama itu ya di muka bumi ini ketika roh berpisah dengan jasad, itu kematian pertama. Kematian kedua yaitu ya dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Lalu lautan api, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi ini mereka berhalusinasi kawan ya. Keenakan sudah dia hayalannya. Tuhannya yang mati terkutuk, diludahi, ditempelin di paku, dia yang tepuk tangan masuk surga. Ya apa rek? Masuk akal bro. Kau yang maling, kau yang Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau yang maling, kau yang berzina, Tuhanmu yang harus menanggung. Kau yang melanggar lampu merah, polisi yang kena tilang. Mama Tuh Gak di ada luar dalilnya berarti ya Bunda. Di luar nalar. Ya, silakan. Gak ada dalilnya berarti ya. Ketik 3 ya, Kristen yang ingin naik ketik 3, lalu masuk ke multi ke permintaan, kami akan naikkan. 3. Apakah karena mereka Trinitas ya? Jadi kodenya 3. Ya, 3. Mungkin. Ya, silakan ketik 3 kami akan naikkan. Ya, Anda Kristen ketik 3 kami akan naikkan. Soalnya ada berapa yang minta permintaan, kami tidak dapat mengidentifikasi apakah Anda Kristen atau Muslim. Ya, di sini ada 2 ruang kami persiapkan untuk Kristen. Silakan naik Kristen ya. Di sini maghrib, izin sholat maghrib. Ya, mungkin setelah maghrib itu Gurunda udah siap. Ya, kalau mereka masuk Assalamualaikum surga. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi itu saya multi mau nanya ke Don King itu tadi, dia dengan PD-nya bilang masuk Firdaus itu loh. Saya mau nanya kenapa dia masih hidup sekarang, mending mati kan enak di surga. Iya. Cuman dia ada Bang Sarul. Assalamualaikum Bang Sarul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Gurunda, Bang Zuma, Bunda Rahma, Bang Baal, Bang Andi. Iya, waalaikumsalam. Semoga kita sehat-sehat selalu semuanya. Mana Bang Andi? Tambah-tambah aja. Itu Bang Andi tuh, pendeta otak waras tuh Bang Andi Silitonga. Oh iya Allah, sorry. Saya loh. Bukan Ada Bang Andi ceweknya satu, Slebe. Bunda Rahma di sini. Iya. Ada Bunda Rahma, Itu Bang Andi ceweknya Silitonga. satu. Gue nggak disebut Bang Paal, kasihan banget gua. Oh Bang Abi, bener Bang Abi, Iya. Bunda Rahma. Juga Bang Wanabi juga. Masya Allah. Sehat selalu kita semua, semoga kita tetap istiqomah dan tetap semangat gitu. Amin. Saya mute sholat maghrib. Juga baru sholat barusan, Masya Allah. Ayo host, mana ininya host? Saudara kita yang Kristennya bos. Ada Bang Sarul, ada Bunda Rahma, ada Bang Andi, Pak Baal. Abang-abang Iya, saya izin turun aja tadi mau ngejar si Don King itu aja sih tadi. Jangan dikejar Bang, capek Bang. Enggak, dia pede banget gitu loh, masih hidup. Kenapa enggak mati aja dulu gitu loh? Enak di surga kan? Iya betul. Enggak. Kalau katanya enggak masuk neraka, mengapai banyak kali tulisan neraka di Bible mereka? Untuk siapa Ya itu kok mereka tebus? Adanya.
Itu bang ya, saya doakan Iwan-Iwan di atas sama Uti-Uti juga sehat-sehat selalu. Semoga diberikan kekuatan untuk memperjuangkan ini semua ya. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Ya Saya izin turun. Nama lu kok sama Bang Wan? Lu sama gua lu kan? Sama-sama Wan ya. Saya Ore bang, tulisannya Ore bang. Oh iya, Bang. Ada lihat gue Bang. Ya. Makasih Bang. Makasih. Ya, saya turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo host, kita gantian host. Di sana ada yang lagi sholat maghrib, nanti kita giliran sholat maghrib. Iya. Ini di Medan masih lama, masih setengah Masih lama ya. Oke, Bang Sarul, kalau ada hal yang ingin disampaikan. Sarul, silakan, durasi, gaspol. Ya mungkin ini tentang temanya ini sesembahan yang benar. Jadi tadi sempat juga mengarah kepada tentang penyaliban gitu ya. Memang ini sebenarnya fondasi Kristen ini yang pertama sembahannya siapa, lalu penyaliban itu bagaimana gitu. Ini memang sebuah konstruksi kepercayaan yang membedakan dengan agama lainnya, khususnya tentang penyaliban gitu. Kita kan tahu nih bahwasanya Kristus telah mati di kayu salib dengan jalan menjadi kutuk untuk menghapus kutuk hukum Taurat, itu satu. Kemudian juga bahwasanya anak manusia atau Kristus mati di kayu salib telah menghapus segala ketentuan dan peraturan yang ada dalam hukum Taurat. Jadi di sini yang pertama bahwasanya karya keselamatan yang dijanjikan di dalam keimanan Kristen ini dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang pertama, hukum Taurat itu sangat berat ya, penuh dengan syariat, kemudian penuh dengan ketentuan dan aturan gitu ya. Lalu itu dibatalkan menjadi manusia yang baru, menjadi hukum yang baru, artinya semuanya sudah bebas gitu ya. Hukum Taurat udah nggak berlaku lagi gitu. Jadi mereka kita nggak heran tuh, nggak ada hukum gitu. Termasuk juga boleh nggak mencampuri istri yang sedang haid tuh, nggak ada aturan tuh. Bisa saja berdarah-darah tuh Bang Baal, spraynya Bang Baal. Satu. Yang kedua, bahwasanya kalau di tentang Tuhan gitu ya, keunikan Kristen ini mereka berani-beraninya menyimpulkan dan menafsir-nafsir, mentakwil-takwil bagaimana Tuhan gitu. Jadi mereka sering mengatakan kita di Kristen ini bukan tentang keberapaan Tuhan, tetapi kebagaimanaan Tuhan. Jadi Esa itu bukan keberapaan, tapi kebagaimanaan. Jadi kebagaimanaan Allah ini adalah memiliki firman dan roh, sehingga Allah kami adalah Allah yang hidup, yang berfirman, katanya kan begitu. Nah ini sebenarnya mereka mengangkangi atau bisa dikatakan telah melanggar dalam kitab-kitab para nabi. Karena di kitab para nabi dikatakan bahwasanya dalam kitab Yesaya ya, di situ dikatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum dan sesudah aku gitu. Jadi di zamannya Tuhan Yesaya nggak ada Tuhan yang dibentuk sebelum dan sesudah aku gitu. Nah kemudian di zamannya Paulus, di zaman perjanjian baru ada Tuhan yang dibentuk dari firman Tuhan. Nah ini Tuhan baru gitu. Makanya kalau kita lihat Bang Baal itu ada TB gitu ya. TB Tuhan baru tuh, Tuhan baru. Kemudian mereka sering menganalogikan bahwasanya seperti tubuh, firman dan roh, atau tubuh, jiwa dan roh. Seperti itulah Tritunggal begitu. Jadi Allah kami Allah yang mempunyai roh, yang hidup gitu. Nah ini sebenarnya dengan pemahaman seperti itu, dari mana mereka memahami Allah itu seperti tubuh, jiwa, dan roh? Ini siapa yang ngajarkan gitu ya? Padahal yang namanya Tuhan itu pasti Tuhanlah yang paling tahu bagaimana Tuhan. Kita manusia ini kan nggak pernah ketemu Tuhan, nggak pernah berbicara kepada Tuhan. Lalu bagaimana manusia tahu tentang Tuhan? Tentu pengajaran dari Tuhan. Yang mana pengajaran dari Tuhan ini diajarkan melalui utusan Tuhan. Nah, oleh karena itu di Islam, utusan Tuhan yaitu Nabi Muhammad SAW mengajarkan bagaimana Tuhan. Nah,
Yesus sebagai utusan Tuhan, Bapalah yang mengutus aku gitulah. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah melihat rupanya dan suaranya pun tidak pernah kau dengar. Nah ini, jadi Yesus mengajarkan Tuhan. Dengarlah hai orang Israel gitu. Tuhan itu esa. Juga Nabi Muhammad, qul huwallahu ahad, atau di surah lainnya wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu, dan Tuhan kalian itu hanya satu-satunya, tidak ada Tuhan selain daripada yang satu itu gitu. Ini kalau kita tarik benang merahnya, ternyata antara Yesus, Nabi Muhammad dan umat Islam ini benang merahnya dapat gitu. Namun yang terjadi di sini pergeseran ketika kita bertanya kepada Kristen, maka muncul perbedaan gitu. Yesus mengajarkan bagaimana, sementara keimanan Kristen bagaimana. Nah ini. Jadi memang perdebatan Islam dan Kristen ini kita tidak heran ya teman-teman ya. Dari zaman dahulu kala sampai hari ini masih tetap diperdebatkan siapa Yesus dan bagaimana Yesus gitu. Nah ini kalau kita tarik lagi, kalau kita gali lebih jauh gitu ya, ternyata yang berdebat tentang Yesus ini bukan hanya antar Islam dan Kristen gitu, tetapi internal Kristen juga berdebat. Ada yang Tritunggal, ada yang mengatakan ya, Tuhan itu 3 pribadi gitu. Lalu ada juga Kristen yang mengatakan Tuhan itu hanya satu-satunya. Itulah Yesus. Yesus itu adalah Bapa, Bapa itu adalah Yesus gitu. Nah, lalu nanti ada lagi yang mengatakan bahwasanya Yesus itu utusan dan yang Tuhan itu adalah yang mengutus Yesus. Ini semuanya sebenarnya hasil daripada eksegesis, penafsiran, lalu memunculkan denom baru, lalu memunculkan gereja baru, memunculkan jemaat yang baru, yang ujung-ujungnya akan memperoleh keuntungan-keuntungan perpuluhan yang banyak gitu ya. Nah, ini sebenarnya inilah yang diharapkan mereka gitu. Makanya kita tidak heran di dalam satu kampung umpamanya ya ada Kristennya cuma 2 kakak gitu. Lalu nanti dia mengundang jemaat-jemaat dari luar kampung lalu mendirikan gereja. Nah, setelah itu jemaatnya cuma dua kakak di kampung itu, yang selebihnya itu diimpor gitu. Nah, nanti ujung-ujung membuat gereja baru. Padahal syarat untuk mendirikan sebuah gereja itu atau rumah ibadah itu minimal ada sekian kakak, itu berdasarkan aturan yang sudah diatur oleh pemerintah. Ada namanya FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, juga ada namanya SKB 2 Menteri, surat keputusan bersama 2 menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri apa gitu. Nah, ini ada aturan gitu. Datang Kristen ketika ini mereka dilarang mendirikan gereja karena tidak sesuai, tidak cukup persyaratan, nanti mereka teriak-teriak, Islam tidak toleransi. Islam agama agama anarkis. Islam agama yang tidak punya, nggak peka, nggak ada toleransi, nggak punya kemanusiaan, kejam gitu. Nah ini, padahal negara kita kan negara hukum gitu, negara hukum yang sudah ada ketentuan dan hukumnya, yang mana hukum itu dilahirkan setelah adanya kesepakatan bersama. Yang mana kesepakatan bersama ini dicetuskan dalam sebuah musyawarah, baik itu di DPR maupun di kementerian sendiri. Komposisi yang ada di dalam itu tentu dengan hadirnya beberapa perwakilan agama masing-masing. Lalu terjadi musyawarah, masing-masing memaparkan baik dan buruk, dampak positif dan negatif gitu ya, mempresentasikan sehingga menghasilkan sebuah keputusan. Nah, di hasil sebuah keputusan itu maka muncullah sebuah undang-undang. Nah, undang-undang itu kan sudah disepakati. Namun ketika kesepakatan undang-undang itu diterapkan, Kristen teriak-teriak, Islam tidak toleransi. Gitu. Ini kan lucu, gitu ya. Jadi di Islam itu ya kalau sudah AA, kalau yang BB gitu. Bahkan Islam sendiri pun sangat tidak menganjurkan mendirikan masjid banyak-banyak gitu. Dalam satu kampung itu ya cukup 1 atau 2 masjid. Karena syarat untuk sholat Jumat itu minimal yang 40 jemaat gitu ya. Nah, kalau ada 2 atau 3 jemaat ya nggak bisa. Makanya di Islam itu mendirikan masjid saja itu diatur itu. Nah, kalau di Kristen kan enggak. Yang penting banyak,
tapi jemaahnya kosong. Gak apa, tokonya gerejanya banyak gitu. Ya silakan kepada teman Kristen naik ke atas ya. Mungkin aku cuap-cuapnya udah cukup. Siapa lu Panglima L? Jadi sedikit aku Assalamualaikum Bang Panglima L. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Lanjut bang. Jadi ya, Aku jadi, sedikit ya, pendeta. Deh, bang Adin. Tadi kan ada berbicara tentang roh tadi itu kan ya. Roh Allah, roh kudus, roh apalah istilahnya kan. Nah, roh Allah ini adalah bahwa Allah ini punya roh dalam iman mereka gitu kan. Padahal dalam Bible itu mengatakan tidak sedemikian. Dimaksudkan roh Allah di situ bahwa roh ini adalah roh milik Allah gitu. Lanjut aja Mas, sudah. Oke, ini sudah ada cepek ya, ini cepek ya. Ada ilmunya nih, tapi apalah timbangan sebelum. Oke, silakan cepek memperkenalkan diri. Assalamualaikum bagi Muslim, selamat malam bagi Kristen. Cepek, tolong memperkenalkan diri karena kita berada pada dialog antar umat beragama, seharusnya memperkenalkan diri. Maaf ya karena Anda berdiam diri. Apanya? Anda Kristen atau Islam? Kristen kan? Kristen laku. Ya udah, kenapa masih Kristen? Jawab. Ya karena tidak ada alasan untuk pindah ke Islam. Karena Islam itu meniru aspek-aspek ajaran yang sudah ada. Nah, meniru. Kami Islam nggak percaya Tuhan. Contoh. Ya Islam tidak membawa pengajaran apapun, tidak mengajarkan apapun. Muhammad itu tidak bisa dijadikan panutan. Nah seperti itu, makanya aku tidak ada alasan untuk pindah ke Islam. Ya silakan Bro Sarul. Emang Yesus kau panuti? Kalau kami umat Islam kan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah, jadi kami memanuti Nabi Muhammad karena ada perintahnya nih, sudah ada nih suri tauladan terbaik bagimu yaitu Nabi Muhammad. Sehingga sunnah-sunnah Nabi Muhammad itu kami ikuti. Coba ajaran Nah, kalau Kristen, ajaran kamu selaku Muhammad, Kristen, ajaran kamu kan Muhammad, meyakini dan memanuti Yesus gitu. Nah sekarang apanya Yesus yang kau panuti coba? Muhammad sehingga aku ada alasan untuk berpindah ke Islam. Sebut satu. Baik, ajaran Nabi Muhammad itu yang pertama Allah itu hanya satu-satunya. Kami umat Islam mengimani itu gitu. Sebut nah sekarang ajaran Yesus, gini deh. Ajaran Yesus Allah yang benar itu satu-satunya atau Tritunggal? Secara spesifik, makanya kalau kau berbicara Tuhan itu satu, sebelum pra-Islam ada, Islam hadir, itu sudah dibicarakan. Monoteistik itu sudah dianut oleh orang-orang sebelum Islam ada. Makanya aku nah ini membuktikan bahwasanya Islam itu sudah ada sejak dulu. Bahkan Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu Islam Muslim mereka. Mereka monoteis. Hanif, agama yang lurus gitu, bertuhan hanya satu-satunya. Di Kristen ini yang herannya kita gitu. Tanya kau nggak jelas. Gini cepet ya, sebentar cepet. Apa pengajaran Islam, pengajaran yang dibawa Muhammad, yang sebagai panutan. Loh, tadi kan sudah kujawab. Karena gini, kau sebut bagaimana kita bisa berbicara kepada hal yang mendalam, sementara Tuhan kita aja belum beres. Kalau sudah Tuhannya salah, ajarannya pasti salah. Kitab sucinya juga lebih salah gitu. Karena ketika orang Yahudi ya kan Bang Baal ya, kalau sudah Tuhannya salah, pasti semuanya salah Bang. Pasti salah. Izin Bang Sarul, tadi saya mau lanjut ya. Mudah-mudahan saya ini ganggu ya teman-teman. Jadi makanya kenapa salah? Karena tadi itu bahwa roh ini adalah Allah juga kan ya. Jadi roh Allah ini adalah roh Allah ini adalah Tuhan juga, makanya dikatakan Roh Kudus dan lain-lain. Tetapi kalau kita melihat ya di Matius 3 ayat 16 sampai 17 katakan di sini, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka, ia melihat roh Allah, dia bilang kan, seperti burung-burung merpati ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Siapa mereka ini? Ada 3 pribadi di sana disebutkan, adalah Yesus, ada roh Allah, ada sorga. Nah ini yang mengatakan mereka adalah Tritunggal.
Padahal di sana bahwa roh Allah ini adalah roh milik Allah istilahnya kan, seperti bait Allah. Bait ini rumah, Allah ini Allah, seperti itu ya, Tuhan. Jadi rumah milik Tuhan, bukan rumah ini adalah Allah gitu kan. Di sini adalah merujuk kepada malaikat. Ini kepada malaikat. Contoh gitu kan. Ketika Yesus di Matius 12 ayat 18 dikatakan begini. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, kepadanya jiwaku berkenan. Aku menaruh rohku ke atasnya dan ia memaklumkan segalanya. Siapa roh di sini kan? Jadi roh ini adalah ciptaan Tuhan, milik Tuhan, ya kan? Kalau tadi ada berujuk kepada malaikat, tapi ini adalah roh ciptaan Tuhan. Ini juga di Kisah Para Rasul 2 nomor 17, catetan ya, biar cerdas gitu ya. Di Kisah Para Rasul dikatakan gini. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Elohim, bahwa ia akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi roh Allah ini akan dicurahkan kepada semua manusia, dia bilang. Jadi bukan Yesus aja yang diberikan roh, tetapi semua manusia. Nah ini, pengajaran ini ambil dari mana? Baal, kok dia mengutip hal itu? Di Matius dia bilang akan menaruh roh Tuhan kepada Yesus. Nah, tetapi apakah kepada Yesus saja? Tidak, dia bilang. Kisah Para Rasul 2 nomor 17. Tapi roh Allah ini, bukan roh Allah ini adalah Allah itu sendiri. Kalau roh Allah adalah Allah sendiri, berarti semua manusia ini adalah Allah. Semua manusia adalah Tuhan. Karena di Kisah Para Rasul 2 nomor 17 demikian, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Elohim, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi roh ini adalah milik Tuhan, ciptaan Tuhan, sesuai di Zakaria 2 nomor 21 bahwa Tuhan menciptakan roh di sini. Dari mana narasi-narasi itu diambil? Anda baca di Yoel 2, 28, 29. Ini hanya copy paste saja. Bahwa roh Tuhan ini, roh ciptaan Tuhan ini diberikan kepada siapa saja? Kepada Yesus, oke. Kepada semua manusia. Anda baca di Yoel 2 nomor 28, 29. Di sana dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi yang dimaksud roh yang ada pada diri Yesus ini sama halnya yang diberikan kepada manusia lain. Tidak ada bedanya seperti itu. Gitu aja dari saya, berhubung sudah mau masuk maghrib. Mungkin itu dari saya, silakan. Terima kasih. Roh itu ciptaan ya. Iya, Zakaria 2:21 kan, Zakaria 2:21 bahwa roh ini ciptaan. Makanya roh yang ada pada diri Yesus maupun pada semua ini adalah ciptaan Tuhan. Makanya dikatakan ketika dikatakan rohku, roh Allah, ini maksudnya roh milik Allah, roh ciptaan Allah. Sama halnya ketika mengatakan bait Allah. Bait adalah rumah, Allah ini adalah Tuhan, jadi rumah Tuhan. Bukan Tuhan ini adalah rumah, Allah adalah rumah, seperti itu. Bukan Allah itu roh. Kalau dikatakan roh Allah, bukan roh Allah, roh, bukan seperti itu ya. Tapi ya itulah teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman bisa paham, kita pakai data seperti itu yang kita sampaikan. Jadi tidak seperti itu yang diyakini oleh Kristen. Terima kasih. Terus cepet sakit hati. Masya Allah. Silakan Bunda Rahma. Oke, ada Pangli. Ini Islam apa Kristen? Pangli, kau Kristen Pangli. Pangli mah mudah. Muslim itu Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit lagi ya, sedikit tadi bicara Matius ya. Kalau di Matius ini siapa roh Allah di sini? Di Matius 3:6 nomor 17 ya. Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Selalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini siapa yang ngomong? Bukan Tuhan. Ini bukan Tuhan. Ini adalah malaikat Tuhan. Di mana datanya? Kalian semua nggak bisa kalian debat, kalian kan bajingan gitu. Di mana datanya? Tenang dong. Masa di mana datanya? Kita pakai data ya.
Jadi datanya di mana? Ketika itu yang berbicara ini siapa? Bukan Tuhan, karena Yesus konsisten bahwa Tuhan ini tidak bisa didengar, suaranya tidak bisa didengar, dan rupanya pun tidak bisa dilihat. Ini sama halnya dibaca di Yohanes 12. Di Yohanes 12 di situ berbicara tentang siapa di situ. Semua orang Yahudi tidak percaya bahwa Tuhan ini bisa didengar dan tidak bisa dilihat. Yohanes 12 dikatakan di ayat 20 perikopnya Yesus memberitakan tentang kematian. Di sini diceritakan ada suara, dia bilang. Maka terdengarlah suara dari surga, dia bilang. Nah, ketika Yesus sudah berdoa karena di sini Yesus merasa roh Yesus ini merasa ketakutan jiwanya, dia bilang, sekarang jiwaku terharu, kata Yesus di ayat 27, jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan, Bapa selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Nah, ini Yesus sedang jiwanya terharu, karena di sini ada tertulisan terharu ya, kita tidak boleh menambah. Jiwanya tergoncang. Dia bilang di dalam penafsiran Matthew Henry bahwa rohnya Yesus ini terharu, ketakutan gitu loh. Berarti bahkan kalau roh di dalam diri Yesus adalah roh Allah, tidak mungkin ini adalah maksudnya ketakutan. Tetapi roh ciptaan Tuhan yang ada pada diri Yesus ini terharu. Ya, di Matius 12 nomor 27 Anda bisa jelaskan di Matthew Henry bahwa roh yang di dalam diri Yesus ketakutan. Lalu tadi dikatakan, maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku memuliakannya lagi. Lalu siapa suara dari sorga ini? Orang Yahudi pada saat itu tidak percaya, lain dengan Kristen yang sekarang, bahwa yang berbicara adalah Bapa ya. Tetapi di sini orang Yahudi mengatakan bahwa apa di sini? Orang yang banyak itu berdiri situ dan mendengarkan dan berkata bahwa bunyi itulah guntur. Ada pula yang berkata malaikat telah berbicara dengan Yesus. Jadi malaikat yang berbicara itu bukan Tuhan. Ya, maka di sana di ayat 30 Yesus menjelaskan itu memang bukan Tuhan di sini. Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu, dia bilang di ayat 30. Jadi teman-teman, ketika bukan Bapa di sana yang berkata, tapi adalah malaikat Bapa atau malaikat Tuhan, seperti itu ya. Di Yohanes 12 Anda baca dari mulai 27 atau mulai bagus dari 20 sampai 36, di sana adalah malaikat yang berbicara. Jadi Yesus itu malah tidak membahas masalah itu adalah Tuhan di sini, malah ini membenarkan apa yang didengar mereka ini tentang malaikat atau suara itu. Demikian, lanjut. Aku mau tanya ke Bambal. Aku terbetik dengan Lukas 23 46 Bambal. Kalau roh yang di dalam Yesus kepada itu adalah Tuhan sendiri, kenapa di Lukas 23 46 Yesus berkata, ya Bapa, aku menyerahkan rohku ke dalam tanganmu. Loh, tapi roh itu Bapa sendiri. Kenapa dia menyerahkan Bapa dan menyerahkan roh kepada Bapa? Silakan Bambal dijawab. Iya. Jadi sederhana ya. Jadi tadi seperti yang di ayat-ayat tadi, bahwa roh Allah ini adalah roh milik Allah. Sama ada halnya dikatakan bait Allah. Bait adalah rumah, Allah ini adalah Allah. Jadi rumah Allah. Jadi maksudnya bukan Allah adalah rumah adalah Allah, tetapi rumah milik Allah. Seperti itu. Makanya dikatakan Yesus mengatakan, aku serahkan roh ini kepada Allah. Berarti memang itu kembali kepada pemiliknya. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Kita datang dari Allah, kembali kepada Allah. Gampang, ajaran Yesus ini gampang kok. Karena Yesus ini 3,5 tahun. Ibaratnya Yesus ini sedang mengajarkan kepada murid-murid yang kelas 3 loh. Kelas 4 aja tidak. Sehingga Yesus menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, yang mudah dicerna. Karena siapa? Pengikutnya kan baru 3 tahun nih ikut saya, katanya Yesus bilang. Tentu dia menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Tetapi karena banyak tulisan-tulisan di dalam Bible ini, tulisan-tulisan yang bukan perkataan Yesus, maka di sana terjadilah penyesatan-penyesatan dan lain. Tetapi kalau merujuk kepada pernyataan Yesus, itu luar biasa ya. Yesus ini adalah seorang apologet ya, seperti Bang Juma juga apologet, cerdas. Dia sering diskusi dengan orang-orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat. Dia adalah apologet, dia juga orator. Dia juga adalah seorang guru, seorang rabi yang hebat. Jadi bagaimana dia mengajarkan pelajaran-pelajarannya kepada kelas 3.
Tidak mungkin dia menggunakan bahasa-bahasa hakikat lah, kalau bahasa sekarang nih, hakikat terlalu tinggi. Karena murid pun dia 3 tahun, bagaimana bisa memahami tentang pengajaran Yesus. Demikian, jadi tadi itu betul bahwa roh ini kenapa dia menyerahkan, karena memang milik Tuhan seperti itu. Yesus tidak memiliki roh, jadi jangankan dikatakan roh, dia memiliki roh saja tidak. Silakan, terima kasih. Maghrib dulu bang, saya mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Panglima Muda, silakan, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Oh ya, terima kasih. Dan ini kesempatan saya bersama para gurunda ya, tentunya sebagai role model di dunia apologet Islam yang saya hormati, Bang Zuma, Bang Baal, Bang Pendeta, Bunda Rahma, dan semuanya kawan-kawan, Bang Syahrul semua. Kalau bicara masalah Roh Kudus, ya, maka akan ada timbul pertanyaan, siapa sebenarnya Roh Kudus menurut Bible? Kenapa? Karena Alkitab sering menggambarkan Roh Kudus itu sebagai angin di Kisah Para Rasul 2 ayat 2, sebagai api Kisah Rasul 2 ayat 3, lalu berbentuk merpati di Matius 3 ayat 16, memberi ilham kepada para nabi 2 Petrus 1 ayat 21. Jika Roh Kudus adalah Allah atau Allah itu Esa, mengapa ia digambarkan seperti benda atau makhluk? Itu akan jadi pertanyaan. Jika Roh Kudus itu sama dengan Tuhan, mengapa Yesus tidak tahu banyak hal? Matius 24 ayat 36. Tentang hari itu tak seorang pun tahu, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Jika Roh Kudus itu Tuhan dan satu hakikat dengan Bapa, mengapa Roh Kudus tidak memberitahu Yesus tentang hari kiamat? Makanya ini menggugurkan konsep Trinitas koekual, setara, tidak ada yang setara. Ini menggugurkan konsep setara. Dan mengapa kalau seandainya Roh Kudus itu adalah Tuhan, mengapa Roh Kudus tidak pernah disembah oleh para nabi? Dalam seluruh Bible, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Daud, Salomo, Yesaya, semua rasul, tidak ada satupun pernah berdoa kepada Roh Kudus. Ini akan menjadi pertanyaan, mengapa tidak ada ibadah kepada Roh Kudus jika ia sebagai Tuhan? Lalu ada lagi muncul pertanyaan, siapa yang menghamili Maria? Roh Kudus atau Allah? Kenapa? Karena ada di Matius 1:18, Maria mengandung dari Roh Kudus. Di Lukas 1 ayat 35, Roh Kudus akan datang atasmu dan kuasa Allah menaungi engkau. Jika Roh Kudus adalah Allah, mengapa teksnya memisahkan Roh Kudus sebagai pelaku, kuasa Allah sebagai pelaku lainnya? Apakah dua ini dua pribadi? Kalau ya, apakah dua pribadi ini menghamili satu wanita? Makanya ini problem teologis besar. Lalu Roh Kudus turun setelah Yesus pergi. Jadi sebelumnya tidak ada. Artinya apa? Di Yohanes 16 ayat 7. Jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Jika Roh Kudus sama dengan Tuhan, mengapa kedatangan Tuhan bergantung kepada kepergian Yesus? Apakah Tuhan perlu izin dari makhluk? Kan tentu tidak. Ya. Lalu mengapa roh setan juga mengilhami? Bagaimana membedakannya? 1 Yohanes 4 ayat 1. Ujilah roh-roh, apakah mereka berasal dari Allah? Kenapa manusia harus menguji Roh Kudus? Jika Roh Kudus itu Tuhan, bagaimana mungkin manusia harus mengetes Tuhan? Apakah Tuhan ini bisa keliru? Lalu di ayat Matius 3:16, Roh Kudus turun sebagai sebagai merpati, ya. Roh Kudus itu turun di atas Yesus dalam rupa merpati. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa Tuhan butuh Tuhan lain turun ke atasnya? Jawabannya itu gampang, Bang. Kekurangan kekuatan sehingga jadi power oleh Roh Kudus. Bang, jawabannya gampang. Imani doang, imani saja. Ya. Itu dogma doktrin. Ya. Jadi akan timbul pertanyaan, mengapa Roh Kudus ini hilang dalam Perjanjian Lama? Dalam kitab-kitab para nabi, Tuhan berbicara langsung. Tidak ada konsep pengampunan melalui Roh Kudus, tidak ada perintah menyembah Roh Kudus, tidak ada doktrin Roh Kudus sebagai oknum ketiga Tuhan. Jika Roh Kudus adalah Tuhan yang kekal, mengapa tidak dikenalkan pada nabi-nabi seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Yesaya dan lain-lainnya? Dan ini baru muncul secara pribadi setelah apa? Setelah zaman Yesus diangkat ke langit. Makanya ketika Roh Kudus ya turun pada murid, mengapa mereka tetap berbeda-beda ajaran? Contoh Paulus dan Yakobus.
iman tanpa perbuatan. Sedangkan Paulus dan Petrus disunat, Paulus tidak. Di sini gereja saling kutuk. Apa yang dikatakan tadi Bang Syahrul benar. Selama intern mereka saling mengutuk. Jika semua dipenuhi Roh Kudus, mengapa ajaran mereka ini bertentangan? Apakah Tuhan memberi wahyu yang saling bertolak belakang? Makanya, jika Roh Kudus ada Tuhan, tunjukkan satu ayat, Roh Kudus adalah Tuhan dan wajib disembah. Kalau ada, saya murtad hari ini. Terima kasih. Tapi izin menambahkan sedikit ya. Jadi sebenarnya konsep tentang ketuhanan Roh Kudus ini kan munculnya di abad keempat ini kalau nggak salah, pada Konsili Kalsedon. Betul. Karena dulunya dari zaman para nabi, kemudian di zamannya Yesus itu. Bang Syahrul, konsili Yerusalem itu setelah konsili Nikea. Ah iya betul, Konsili Yerusalem. Pokoknya hasil konsili ya Bunda ya. Betul. Jadi hasil muktamar. Nah sebelumnya itu nggak ada bahwasanya Roh Kudus itu adalah Tuhan. Nah makanya kita kembali lagi nih, yang tahu Tuhan itu adalah Tuhan. Masa dikonsilikan? Nah tentu karena Tuhanlah yang tahu bagaimana Tuhan, kita belajar dari Tuhan sendiri gitu. Bagaimana kita belajar kepada Tuhan? Tentu melalui utusan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah berbicara kepada manusia. Bahkan termasuk juga Nabi Ibrahim, Musa, Nabi Muhammad itu dalam surah Asy-Syu'ara 51 ya, bahwasanya tidaklah Allah berkata-kata langsung kepada manusia, melainkan yang pertama itu perantaran wahyu. Yang kedua dengan min wara'il hijab, dari belakang tabir. Yang ketiga dengan mengutus malaikat. Nah ini ketiga metode ini sudah pernah diaplikasikan dengan beberapa nabi gitu. Nabi Ibrahim itu dengan perantaran wahyu, melalui mimpi gitu, wahyu, ilham, tiba-tiba masuk ke hatinya gitu firman itu. Nabi Musa min wara'il hijab, dari belakang tabir. Tabirnya apa? Minasyajarati, dari arah sebuah pohon. Kalau dalam kitab Keluaran itu dikatakan bahwa dari semak duri gitu. Bukan berarti Tuhan menjadi semak duri, juga bukan berarti Tuhan menjadi pohon. Tetapi itu hanya tabir. Sebagai hijab. Karena Tuhan tidak pernah berbicara kepada manusia. Nah oleh karena itu Tuhan mengajarkan bagaimana Tuhan melalui utusannya, dan utusannya lah yang mengajarkan bagaimana Tuhan. Sekarang kita tarik benang merahnya gitu. Kalau memang mau mengklaim sebagai pengikut Yesus, Kristen sepakat bahwasanya makna Kristen itu adalah pengikut Kristus. Ketika ditanya apanya Kristus yang diikuti, ini tidak ada satupun Kristen yang bisa mencontohkan gitu, menjawab. Bahkan tidak satupun yang diperbuat oleh Yesus itu diamalkan oleh Kristen. Itu kalau kita lihat tuh dalam Yohanes 12:14 ya, kalau nggak salah tuh, bahwasanya barang siapa yang percaya kepadaku, maka ia akan juga melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi pekerjaan di situ bukan profesi ya, bukan job, tetapi activity. Dalam aktivitas kehidupan Yesus, itu yang harus dilakukan oleh yang mengklaim sebagai pengikut gitu. Yesus itu berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan, membuktikan dia mempunyai Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Nah ini membuktikan bahwasanya dia itu seorang hamba yang tahu bersyukur kepada Tuhannya. Datang Kristen malah bersyukur kepada Yesus. Ini kan sebuah kontradiksi yang akut gitu ya. Bahkan kalau kita lihat lagi Bible itu, ketika dia berdiskusi ya, berbicara kepada perempuan Samaria di sebuah sumur, dia menasihati perempuan Samaria karena perempuan Samaria itu salah menyembah Tuhan. Dia nasihati itu, kamu itu perempuan Samaria salah menyembah Tuhan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Sedangkan kami, kata Yesus, kami di situ kan tentu kalau kita memahami bahasa Indonesia dengan benar gitu ya, kami itu adalah orang pertama jamak. Kalau kalian itu kan orang kedua jamak gitu. Yang mana perbedaannya kalau kami itu orang pertama jamak tentu melibatkan orang yang berbicara. Nah, pada saat Yesus berbicara dia mengatakan kami. Berarti di situ dalam kata kami itu termasuk juga Yesus, terlibat juga Yesus. Nah, karena perempuan Samaria salah menyembah, maka Yesus menasihatinya dengan mengkomparasikan kepada dirinya dan murid-muridnya. Sedangkan kami, katanya, menyembah kepada yang kami kenal. Berarti di situ dia menyembah.
Seorang hamba pasti dia menyembah kepada Tuhan. Ini membuktikan dia bukan Tuhan. Karena yang namanya Tuhan itu sudah pasti disembah. Kalau dia menyembah, maka muncul pertanyaan, siapa yang disembah oleh Tuhan? Berarti ada entitas yang lebih tinggi daripada Tuhan. Nah, ini yang tidak masuk akal gitu. Namun Kristen mengatakan yang menyembah itu kemanusiaannya. Keilahiannya nggak pernah menyembah. Dia hanya mengajarkan, mencontohkan. Nah, kalau memang dia mengajarkan, mencontohkan, harusnya diikuti contohnya itu. Harusnya diikuti pengajarannya. Dalam pengajarannya, dia menyembah. Siapa yang disembah oleh Yesus dalam pengajarannya? Jawabannya dalam Yohanes 4:23 itulah kelanjutannya gitu ya. Bahwasanya penyembah yang benar itu, nah, ini ada penyembah yang benar, berarti ada penyembah yang salah. Penyembah yang benar siapa? Penyembah yang benar itu adalah menyembah Bapa. Berarti di situ Yesus mengatakan penyembah yang benar itu adalah menyembah Bapa. Kalau ada menyembah Yesus berarti itu penyembah yang tidak benar. Ini konsekuensinya. Nah, oleh karena itu penyembah yang benar itu adalah menyembah Bapa, bukan menyembah Yesus. Nah, seharusnya Kristen ya yang mengklaim sebagai pengikut Kristus, ya harusnya mereka mengaplikasikan kesungguhan hati gitu ya, sebagai mentauladani Yesus yang dianggap sebagai tauladan, suri tauladan. Sebagaimana kami juga umat Islam mentauladani Nabi Muhammad. Kami menteladani semua sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu sudah digaransi oleh Allah. Allah memuji beliau dalam surah Al-Qalam ayat 4 ya. Di situ Allah mengatakan innaka la'ala khuluqil azim. Sesungguhnya engkau ini Muhammad, akhlakmu sangatlah mulia gitu ya. Nah, kenapa dipuji akhlaknya? Karena Nabi memang dilahirkan untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima bimakarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini dilahirkan untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ini apa? Nah, ini yang perlu dipahami oleh teman-teman Kristen. Akhlak ini aspeknya cukup luas ya. Akhlak ini perilaku, kemudian cara berhidup. Makanya tersimpul dalam ad-din. Ad-din itu bukan hanya agama saja gitu. Jadi mana ad-din ini kalau kita lihat surah Al-Fatihah ya, ayat 2 gitu ya. Ayat 3, Malik Yaumiddin, pemilik atau raja pada hari penghakiman. Jadi kata ad-din di situ diartikan menjadi penghakiman. Nah, kemudian dalam surah lainnya, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya ad-din yang di sisi Allah adalah Islam. Nah, kembali lagi menggunakan kata ad-din. Jadi ad-din itu apa? Ad-din itu kalau kita lihat lagi surah lainnya dikatakan bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Islam Madinah. Islamlah ad-dinmu gitu. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu Islam sebagai dinmu. Kesempurnaan Islam ini bagaimana? Bukan hanya aspek tentang penyembahan. Bukan hanya aspek tentang siapa yang Tuhan. Tetapi aspeknya menyentuh semua kehidupan, sendi-sendi kehidupan ini. Dari mulai tijarah, muamalah, sampai juga siasah politiknya ya, hubbul watonnya, itu tercantum dalam Islam itu. Makanya Islam itu sempurna gitu. Nah, kembali lagi ke awal tadi bahwasanya tentang apa tadi ya, yang di awal tadi kok semakin jauh ya. Bahwasanya Roh Kudus. Ya Roh Kudus ya Bunda ya. Semakin melebar jadinya. Iya. Bahwasanya Roh Kudus ini tadi disimpulkan atau diputuskan pada suatu konsili, pada suatu seminar gitu ya, muktamar, menjadi Tuhan. Oleh karena itu harusnya Kristen belajar dari Tuhan. Benar nggak nih Roh Kudus ini adalah Tuhan? Nah, belajar dari Tuhan tentu melalui utusan Tuhan. Menurut utusan Tuhan Yesus, Tuhan yang benar itu hanya satu-satunya. Hidup yang kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Kalau sudah dua berarti itu udah nggak benar.
Apalagi tiga. Kalau tiga itu udah ngawur ya, sengklek itu. Lalu siapa Tuhan yang benar itu menurut Yesus? Yesus mengatakan engkau. Berarti engkau di situ bukan Yesus, engkau di situ bukan kami gitu. Tidak termasuk Yesus. Engkau itu adalah orang kedua, tunggal. Kalau aku orang pertama tunggal, kalau kami adalah orang pertama jamak. Nah, berarti di situ menggunakan kata engkau. Engkau di situ orang kedua, berarti tidak melibatkan orang yang berbicara. Artinya, yang Tuhan itu adalah engkau menurut Yesus. Bukan berarti Yesus. Dan hanya satu-satunya. Itulah Tuhan yang benar gitu. Dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan Tuhan. Seharusnya ini menjadi sudah final ini sebenarnya. Kalau memang Kristen mau belajar dari utusan Tuhan gitu ya. Siapa yang Tuhan, lalu berapa jumlah Tuhan yang benar. Kristen sengaja menghindari. Dalam Kristen bukan tentang keberapaan, tapi kebagaimanaan. Sementara Yesus sudah tegas-tegas mengatakan bahwasanya ada berapa Tuhan yang benar. Berapa Tuhan yang benar, Sus? Satu-satunya, kata Yesus. Sementara Kristen menghindari itu, bukan keberapaan, tapi kebagaimanaan. Nah ini yang mungkin Kristen sangat sulit menerima ya. Karena mereka ini abawastakbaro gitu ya. Menolak. Sombong. Sama kayak iblis gitu. Ulaika humul kal an'am. Mereka ini kayak kambing ya. Kayak kambing, kayak lembu, kayak anak domba gitu. Hewan ternak. Jadi mereka menolak. Kalau hewan ternak itu kan sulit. Kalau kita sama hewan ternak ini nggak bisa kita ajak diskusi. Hewan ternak itu nggak bisa kita bilang, lembu masuk kandang, nggak bisa. Mesti dipecut dulu, baru dia masuk ke dalam kandangnya gitu. Gitu. Mungkin cuap-cuapnya sudah cukup karena belum ada oten yang naik. Jadi kesannya nggak enak. Sedikit menambahkan ya, ini kayaknya informasi ini ya. Bisa mengutamakan ya. Oke ya. Pak Dance, boleh saya menambahkan dulu sedikit, Pak Dance? Oh ya, silakan. Oke, berbicara tentang Roh Kudus ya. Tadi sudah dibahas ketika Konsili Nikea tahun 325 Masehi, ketika Athanasius yang punya konsep Trinitas dinyatakan sebagai pemenang di dalam Konsili Nikea. Itu baru ada 2 oknum. Di sana baru ada Bapa dan Putra. Sehingga pada waktu itu pembaptisan itu hanya 2 nama ini yang dipakai. Lalu kapan Roh Kudus datang, ini kata Roh Kudus ya. Nanti walaupun kita akan cari tahu ini LAI dari mana menerjemahkan Roh Kudus begitu kan. Nah, setelah Konsili Nikea ada lagi satu konsili namanya Konsili Yerusalem. Di sinilah baru ada oknum ketiga yaitu Roh Kudus. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya ya. Ini terkait lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu dari mana awalnya begitu kan? Mari kita lihat ya ayat insersi yang kita kenal dengan Johannine koma, yang ini sebetulnya sudah orang-orang Kristen saja ini sudah jarang membahas. Karena apa? Karena nanti akan terbongkar Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ternyata insersi. Kalau kita buka di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, yang sebenarnya nih ayat yang sebenarnya, sebab ada 3 yang memberikan kesaksian, sudah itu saja. Kemudian di dalam tanda kurung artinya diinsersi, disisipkan. Di dalam sorga yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Artinya di dalam sorga Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ini adalah insersi atau sisipan yang ditambahkan oleh si pengedit Injil ya. Nah itu. Lalu itu dari mana pihak LAI itu menerjemahkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Sementara kalau kita buka dari original text, baik itu dari Koine Greek atau dari bahasanya Yesus, bahasa Ibrani, atau dari the New Testament ya, kita ambil dari KJV versi yang terbaik ya. Di sana tidak ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Adanya apa? Kalau dari Koine Greek atau dari bahasa Yunani adanya tu pneuma, kaitu hudur, kaitu haima. Kalau dari bahasanya Yesus, dari bahasa Heberits atau dari bahasa Hebrew, itu adanya vehadam, harwah, dan hamayim. Kalau di dalam KJV ya tidak ada juga Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Adanya apa? The Spirit, Water, and the Blood. Kalau kita terjemahkan ya, tidak ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi Roh, air, dan darah. Nah ini kenapa pertanyaannya tanda tanya besar. Kenapa LAI harus menerjemahkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus?
Ya, sementara Roh Kudus sendiri tidak ada di dalam kitab original teks kitab teman-teman Kristen. Adanya apa tadi? Tu pneuma kaitu hudor kaitu haima, roh, air dan darah. Kenapa LAI menerjemahkan Bapa, Putra dan Roh Kudus? Pertama tadi apa? Poin Roh Kudus ini, ya pertama, Roh Kudus ini berasal dari kata Rohul Kudus, diambil dari Al-Qur'an. Artinya malaikat Jibril ini. Rohul Kudus ini adalah malaikat Jibril. Yang kedua, Roh Kudus itu ada ditetapkan sebagai salah satu oknum dari Trinitas itu di dalam konsili Kalsedon setelah konsili Nikea. Kemudian tadi yang ketiga, Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam original teks bahasa apapun, baik itu bahasa Yunani atau bahasa Ibrani atau berbahasa Inggris, tidak ada. Ya, adanya ruh, air, dan darah. Nah, ini kenapa akal-akalan LAI menerjemahkan 3 oknum ini menjadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ini supaya apa? Supaya memperkuat doktrin Trinitas mereka. Seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ada yang bertemu pada saat debat dengan teman-teman Kristen, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mana asalnya itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Ya kan, kita buka ada ya kalau situs kekristenan itu yang kompatibel, yang bisa banyak dipakai gitu, banyak digunakan itu Sarapan Pagi Biblika. Ya, asuhan daripada Ibu Rita Wahyu itu pun menyatakan demikian. Oke, itu saja yang Umi tambahkan. Kebetulan di sini sudah azan, aku standby dulu pada Ance, silahkan. Oke, saya tambahkan ya. Saya tambahkan ya, berdasarkan Mazmur 104 nomor 4 ya, ini sesuai dengan teks asli ya. Saya bacakan dari terjemahan Dunia Baru. Dia membuat para malaikatnya menjadi makhluk roh yang kuat, hamba-hambanya. Nah, berdasarkan ya Mazmur 104 nomor 4 ini, ternyata malaikat itu adalah ciptaan. Nah, selain malaikat disebut ciptaan, dia adalah makhluk roh. Nah, kata dalam bahasa Arab malak, utusan. Nah, Allah telah mengutus para malaikat ya menyampaikan wahyu kepada para nabi. Jadi di sini ya menolak asumsi para oten-oten bahwa Allah berbicara kepada Musa. Ya, Allah telah menjadi manusia. Nah, ini jadi berdasarkan fakta yang ada, ketika Allah menyampaikan firman-Nya kepada para nabi melalui malaikat. Nah, dalam bahasa Yunani itu disebut rema, ya, lisan. Dan ketika para nabi menuliskannya, itu disebut ya grafo, tulisan. Nah, mari kita melihat ya dalam bentuk apa malaikat itu. Nah, Bible sendiri telah menerangkan pada Ibrani pasal 1 ayatnya yang ke-13 bagian A dan 14. Saya baca. Dan kepada siapa di antara malaikat itu pernah ia berkata. Ayat ke-14. Bukankah mereka itu merujuk kepada malaikat. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Ternyata para malaikat itu adalah makhluk roh. Ini berdasarkan Bible ya, yang diyakini oleh Oten ya, pada kitab Ibrani pasal 1 ayat 13 bagian A dan 14. Ya, makhluk roh, malaikat makhluk roh yang melayani. Nah, karena malaikat ini adalah makhluk roh yang berasal dari surga yang diutus oleh Tuhannya Yesus, maka tentu suci. Nah, kalau dalam bahasa Arab roh yang suci adalah Roh Kudus. Itulah sebabnya Yesus juga ya dalam bahasa Arab Isa dikuatkan oleh Roh Kudus dalam kurung Jibril. Nah, apakah di dalam Bible ya Yesus dikuatkan oleh Roh Kudus? Ada. Lukas pasal 4 nomor 1. Yesus penuh dengan Roh Kudus, dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Apa yang dimaksudkan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus? Nah, segala sesuatu yang disampaikan oleh Yesus itu adalah ilham roh
yang ada di dalam Yesus. Sehingga Yohanes pasal 4 nomor 3, Yohanes pasal 5 nomor 30, aku tidak bisa berbuat apa-apa di dalam diriku. Apa yang aku hakimkan, apa yang aku hakimi itu berasal dari Dia yang mengutus aku. Jadi segala sesuatu yang disampaikan oleh Yesus, seperti contoh Yesus berbicara, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Nah, keberadaan sebelum Abraham ada, yang ada itu adalah roh yang ada di dalam Yesus. Nah, mari kita melihat apakah Yesus di dalam Bible dikuasai oleh malaikat. Saya akan tunjukkan ayatnya. Nah, kita membuka Yohanes pasal 1 ya. Yohanes pasal 1. Oke, saya bacakan ya. Yohanes pasal 1 ya, ayatnya yang ke-51. Tetapi sebelum saya baca ayat ke-51, kita baca ayat yang ke-32. Selanjutnya Yohanes bersaksi, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Apa yang dimaksudkan? Seperti merpati turun dari surga, lalu tinggal kepada Yesus. Turun dari surga. Nah, ini bersamaan dengan ya apa yang dilihat Yohanes ketika Yohanes membaptis Yesus. Ya, burung merpati turun, roh turun seperti burung merpati lalu tinggal pada Yesus. Lalu kedengaran suara dari langit, inilah anakku yang kuasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi di sini Allah Sang Pencipta tidak turun, tetapi Dia hanya menurunkan roh Allah. Roh Allah bukan berarti Allah sendiri seperti apa yang dikatakan oleh Baal Anabaik. Seperti saya berikan contoh, pedang saya bukan pedang bukan saya, tetapi pedang itu milik saya. Demikian, roh itu adalah milik Allah, sebagaimana pada Mazmur 104 nomor 4 ada ciptaan Allah ya menguasai Yesus. Nah, mari kita melihat ya ayat yang inti Yohanes pasal 1 nomor 51. Saya bacakan. Ini saya pegang Bible ini ya. Lalu kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada anak manusia. Siapa anak manusia itu? Anak manusia itu adalah Yesus. Disebutkan malaikat-malaikat dari Allah turun naik kepada Yesus. Ini menunjukkan bahwa roh yang diutus, Roh Kudus yang dalam malaikat itu ya memenuhi Yesus, turun naik pada Yesus. Benarlah yang dikatakan oleh Al-Quran itu adalah Roh Kudus adalah malaikat. Demikian, silakan dilanjutkan. Monitor Bang Suma, monitor. Sekiranya berkenan bisa memberikan wejangan. Oke, sementara kita menunggu Bang Suma untuk ya menyampaikan sesuatu, mengedukasi, ya mungkin ada hal yang ingin Anda ingin sampaikan. Silakan, kami persilakan. Mana? Jadi bagaimana mau naik Oten gak ada kosong? Host, nggak ada diskusi nih, cuma edukasi. Pak Guru. Oh ya. Jadi begitu ya teman-teman, Masya Allah ya. Seperti disampaikan di kisah para rasul, malaikatlah yang berfirman kepada Musa.
yang menyampaikan firman-firman Tuhan tuh di Kisah Para Rasul. Oke ya. Bang Wan Abi 03. Ya, minta maaf ya karena di sini perlu kursi 1 untuk Oten. Ya, karena Bang Wan ya 03 sudah dari tadi ya. Wan Abi 03. Izin ya, minta maaf saya turunkan karena pasti ada 1 kursi. Oke, silakan. Oke, silakan yang ingin multi, yang ingin berdiskusi khusus Kristen, ya Anda cukup klik 3, ya kami akan naikkan. Ya, typing saja 3. Baiklah, Pak Dance, sambil menunggu Kristen yang naik, izinkan saya mengurai dari semua tadi dari Bunda Michan dan Pak Dance ya, saya ambil kesimpulan juga dari Bang Baal. Jadi ada pertanyaan di sana, apakah Roh Kudus itu Allah atau malaikat di dalam Bible? Karena selama ini orang Kristen menganggap Roh Kudus itu sama dengan pribadi ketiga Allah tunggal. Tetapi teks-teks Bible sendiri justru menunjukkan gambaran yang tidak konsisten, bahkan lebih dekat kepada malaikat pembawa wahyu, bukan kepada Jadi timbul pertanyaan di sana, karena ini nggak konsisten. Kenapa? Karena Roh Kudus sering berperan sebagai utusan, sebagai pembawa pesan. Ini adalah fungsi malaikat. Ya, seperti Bang Baal bilang tadi. Jadi di Lukas 1:35, Roh Kudus akan datang atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Jika Roh Kudus itulah Allah, mengapa ayat ini memisahkan antara Roh Kudus dan Allah yang Maha Tinggi? Berarti di sini ada 2 entitas berbeda, bukan satu Tuhan. Sedangkan Roh Kudus ini pernah memberi perintah seperti layaknya malaikat, bukan Tuhan. Kisah Para Rasul 8 ayat 29. Roh itu berkata kepada Filipus, pergilah ke sebelah kereta itu. Dalam Bible, malaikat pun memberi perintah kepada Nabi, tidak harus Tuhan. Lalu Roh Kudus ini turun seperti burung merpati. Artinya burung merpati adalah makhluk. Kalau mau disamakan dengan Tuhan, ini ada di dunia pagan, adalah Dewi Athena. Dewi Athena pun sama, menyerupai burung merpati. Markus 1 ayat 10. Roh seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Apakah roh berubah menjadi merpati? Kan tidak. Ini adalah ciri-ciri makhluk, bukan Tuhan. Lalu Roh Kudus bisa diberi oleh Allah, berarti bukan Allah kalau hal itu. Di Yohanes 14:26 penghibur itu yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa. Kalau Roh Kudus itu sama dengan Tuhan, mengapa harus diutus? Karena Tuhan tidak mungkin diutus oleh Tuhan lainnya. Artinya ini adalah fungsi malaikat, bukan Tuhan. Makanya Roh Kudus ini berubah-ubah, tidak konsisten. Bahkan Roh Kudus ini bisa ditolak dan bisa dibohongi. Seharusnya Tuhan itu tidak bisa ditipu. Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Jika Roh Kudus itu adalah Tuhan, berarti manusia ya bisa berbohong kepada Tuhan. Manusia bisa melawan Tuhan di sini. Dan ini kontradiktif. Di dalam Bible manusia sering berbohong kepada malaikat, bukan kepada Tuhan secara langsung. Dan Roh Kudus tidak pernah disembah. Dalam Bible Bapa yang disembah, ya Yesus yang disembah dalam Kristen, menurut Kristen. Roh Kudus tidak pernah sekalipun disembah. Jika Roh Kudus adalah Tuhan, mengapa tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan umat untuk menyembah Roh Kudus? Ini bukti paling kuat bahwa Roh Kudus bukanlah Tuhan. Bahkan Roh Kudus disebut karunia. Masa Tuhan disebut karunia? Tuhan itu bukan karunia. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 mengatakan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kenapa? Karena Tuhan tidak mungkin menjadi hadiah. Nggak mungkin Tuhan menjadi karunia. Karunia itu adalah sesuatu yang diberikan. Yang memberi adalah Tuhan, yang diberi adalah makhluk.
Ini ciri-ciri malaikat atau kekuatan bukanlah sebagai Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan Islam, untuk memperkuat ini, dalam Islam Rohul Kudus adalah malaikat Jibril. Fungsinya apa? Dia pembawa wahyu, dia menguatkan para nabi, dia mengajarkan kebenaran. Semua fungsi ini identik dengan fungsi Roh Kudus dalam Bible. Jadi konsisten, Roh Kudus sama dengan malaikat dan utusan. Tidak konsisten kalau dipaksakan menjadi Tuhan. Makanya saya berulang kali kepada orang-orang Oten, jika Roh Kudus adalah Tuhan, tunjukkan satu ayat dalam Bible yang mengatakan Roh Kudus adalah Allah, dan sembahlah Roh Kudus. Jika tak ada, bagaimana bisa dianggap Tuhan? Terima kasih. Oh, tak salin lagi apa? Rahma, Bunda Rahma. Suaramu mana, Bunda Rahma? Ini Richard. Oh, sholat ya. Ya, saya tambah sedikit lagi ya. Ah, ini pendeta, silakan. Oh, iya, saya kan penginjil Bang. Oke, saya ada dapat data sebenarnya ya. Kalau Bible kuno mereka itu sebenarnya roh, Tuhan mereka itu bukan roh, tapi zat ya. Namun kenapa tiba-tiba belakangan ini berubah menjadi roh? Jadi kalau Tuhan mereka roh sudah pasti ciptaan, karena banyak data membuktikan roh itu ciptaannya. Bahkan disuruh ujilah roh-roh itu. Dan anehnya lagi, ada pula roh jahat di dalam Tuhan mereka gitu. Di dalam kitab mereka juga sebetulnya Bang Andi, di Zakaria 12:1 roh itu ciptaan. Ciptaan, iya. Di kitab mereka nggak pernah dikatakan. Aku dapat data kemarin, cuma aku lagi nyari dataku di mana aku simpan tuh ya. Ada roh di Bible lama memang roh itu ciptaan Bunda. Nah gitu kan. Nah kemudian Zakaria 12:1 itu. sama di Ibrani sama di Korintus kalau salah ada lah. Aku lagi cari kan dapat juga sih. Tapi bisa kita tanggung jawab data itu memang dulunya Bible mereka tuh roh tuh. Tuhan mereka roh. Tuhan mereka zat bukan roh. Nah, kalau dipaksakan Tuhan mereka roh, ini sepertinya ada sinyalemen atau apa ya untuk mencocokologi dengan perjanjian lama ya. Jadi satu roh Allah melayang-layang. Padahal kalau kita buka di Separia itu aslinya itu bukan roh ya, tapi angin. Ruah Hakades itu. Ruah Hakades. Ruah Hakades. Ya. Betul. Angin. Betul sekali Bunda. Kemudian ya. Jadi banyak kontradiksi juga ya, dikatakan Allah roh, tapi di ayat lain dikatakan Allah api, bahkan dikatakan Allah itu firman. Yang mana yang betul Tuhan mereka nih? Nah gitu. Jadi nggak konsisten ya, sama seperti dikatakan rekan saya tadi, Panglima itu nggak konsisten mereka ini imannya gitu. Nah, Allah itu api ya, Yesaya 66:15 supaya saya jangan dikatakan framing ya. Terus di Ibrani 12 dikatakan Allah itu api yang menghanguskan, iya, api yang menghanguskan. Betul. Itu Di Ibrani 12. Itu Bang Andi kemarin sebetulnya udah dibahas sama Bang Billy. Itu maknanya itu media, itu bukan ini. Kemudian Allah berbicara dari pohon, bukan dari pohon, tapi dari arah yang ada pohon di sana. Iya. Mereka menjadikan itu seperti ajaran ini paganism, teofani kan. Dianggap Allah itu berteofani. Menjadi api, menjadi semangat api, menjadi pohon gitu kan. Nah ini justru kalau mereka menganggap itu adalah harafiah, mereka justru mengubah ajaran itu menjadi ajaran daripada pagan. Pagan. Iya. Karena dianggap Allah melakukan teofani, jadi berteofani. Betul. Silakan Bunda Mican ditambahin. Nah apa? Enggak, masalah roh ini memang harus kita bongkar ini.
supaya Ya, jadi sebetulnya mereka itu tidak paham ya antara zat dengan roh gitu kan. Zat ini adalah matter, sesuatu yang menyebabkan menjadi ada, sedangkan ruh itu adalah sesuatu yang menyebabkan menjadi hidup. Artinya kalau tanpa ruh, ciptaan itu tidak akan pernah hidup. Kalau mereka mengatakan Tuhan mereka adalah ruh, ya nggak apa-apa, karena Tuhan mereka jelas ciptaan. Jadi ruh itu adalah ciptaan yang menyebabkan sesuatu menjadi hidup. Ibrani Zakaria 12 ayat 1, bahwa di sana dikatakan ruh itu adalah ciptaan. Ya, yang Allah ciptakan dalam diri manusia seperti itu. Jadi kalau mereka itu sebetulnya mengatakan bahwa Allah itu adalah ruh itu karena mereka beranggapan ruh ini adalah gaib. Seperti apa ajaran Yesus bahwa Allah itu tidak bisa dilihat rupanya dan suaranya tidak bisa didengar dan rupanya pun tidak bisa dilihat, itulah ruh. Anggapan mereka seperti itu sehingga Allah itu tidak bisa dimanifestasikan seperti ciptaan, ada bentuknya. Tapi menganggap itu adalah ruh, sesuatu hal yang gaib. Ya memang pada saat kita berbicara tentang ruh itu adalah gaib, tapi kalau disematkan kepada Allah itu bukan tempatnya. Karena Allah itu justru yang menciptakan ruh itu. Allah itu adalah zat itu adalah matter yang menyebabkan sesuatu menjadi ada, arti daripada zat. Nah kalau arti daripada ruh yang menyebabkan sesuatu menjadi hidup. Allah menciptakan makhluk dengan ditiupkan ruh ciptaannya ya ke dalam diri makhluk itu, maka dia hidup. Nah kalau kita tanya otan bisa hidup, ada ruh tidak di dalamnya? Ada. Jadi yang disebut dengan ruh itu bukan Allah saja, tapi ruh itu adalah ciptaan Allah yang kemudian Allah hembuskan ke dalam diri makhluk seperti itu. Jadi otan kalau mau bicara Tuhan saja, tentang Tuhannya yang ruh itu udah berbelit-belit. Ya kadang-kadang mereka diskusi nggak mau dibantah lah. Dia bilang pada saya mau jawab tapi jangan didebat, no debat ya. Enak kali gitu kan. Kalau mereka mau bernarasi di room muslim tapi nggak boleh muslim mendebat, ya udah nggak usah masuk room debat lintas agama. Buka aja narasi, buka room sendiri narasi sendiri kan begitu. Hal yang sesimpel berbicara tentang ruh, makanya tadi Umi katakan ya, kalau kita lihat di dalam original teksnya ruh, air dan darah, kenapa diganti jadi Roh Kudus gitu loh ya. Vehadem, Harwah dan Hamayim, tu pneuma kaitu hudur kaitu haimas, spirit, water and the blood, kenapa harus diterjemahkan menjadi Bapak, Putra dan Roh Kudus? Ini kan diambil dari ayat insersi ya, sisi panjohanin koma. Yang kalau kita ambil sendiri tadi Bang Samsul Umi juga Bang Syahrul Umi sudah menjelaskan bahwa oknum ketiga yang disebut dengan Roh Kudus itu dari hasil setelah konsili Nikea, kemudian ada konsili Kalsedon, baru menelurkan lagi satu oknum yang namanya Roh Kudus. Tapi apakah benar di dalam tulisannya itu adalah Roh Kudus? Kan tidak. Ya kan? Makanya kita cari di mana, di dalam Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 5 7. Ternyata tidak ada Roh Kudus, di sana adanya ruh. Ruh doang, ruh, air dan darah. Pneuma aja adanya. Pneuma ini bukan Roh Kudus, bukan Rahul Kudus, bukan Jibril. Seperti itu. Jadi ditambahkan yang tadinya pneuma atau ruh jadi Roh Kudus. Apalagi kalau kita lihat ya nubuatan Yesus tentang ruh kebenaran. Kata Yesus, apa masih banyak hal yang harus kusampaikan kepadamu, tapi kali ini kamu belum bisa menanggungnya. Maka aku akan meminta kepada Bapa untuk mengutus Sang Parakletus yang akan membimbing kamu ke dalam kebenaran untuk selama-lamanya, dan dia memuliakan aku, kata Yesus. Ya, di sini udah jelas seorang ini artinya merujuk kepada manusia gitu kan. Seorang. Kita selain daripada apa yang dinubuatkan oleh Yesus, kalau kita buka lagi di dalam Ulangan pasal 18 ayatnya 18 sama 19, itu sudah dikatakan seorang nabi yang akan dibangkitkan. Ya, seorang nabi akan kubangkitkan di antara saudaramu. Saudaramu di sini siapa? Di sini ini siapa? Saudara kamu, Bani Israel. Saudara dari Bani Israel berarti dari kalangan Bani Ismail. Seperti engkau ini Musa, kata Allah. Aku akan menaruh segala firmanku di dalam mulutnya, dan orang yang tidak mengikuti apa yang dikatakan nabi ini demi namaku, maka darinya akan dituntut pertanggungjawaban. Jadi yang akan diutus itu seorang nabi, bukan seorang Roh Kudus. Tetapi kenapa di sana ada kata masuk kata Roh Kudus?
Padahal Yesus sendiri sudah menegaskan bahwa tentang Parakletos ini atau seorang nabi yang akan dibangkitkan ini, kata Yesus apa? Ada baiknya bagi kamu jika aku kembali kepada Bapa. Karena jika aku tidak kembali kepada Bapa, maka Sang Parakletos ini tidak akan pernah datang. Tetapi jika aku kembali kepada Bapa, Sang Parakletos ini akan datang. Artinya Yesus sudah menjelaskan bahwa Sang Penghibur yang lain ini atau Sang Parakletos ini akan datang setelah Yesus kembali. Setelah Yesus diangkat atau setelah hari kenaikan Isa Al-Masih kalau di dalam penanggalan, Sang Parakletos ini baru akan diutus. Nah, kalau kita bicara Roh Kudus, apakah Yesus pernah bertemu dengan Roh Kudus? Enggak? Ya pernah. Contohnya apa? Kata kitab Oten. Pada saat dibaptis di Sungai Yordan, Yesus bertemu dengan Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Di dalam kitab Kalian dikatakan bahwa Roh Kudus senantiasa menyertai Yesus untuk selama-lamanya. Artinya Roh Kudus sudah ada gitu loh. Ya, makanya Yesus pernah ketemu sama Roh Kudus. Tetapi apa yang dinubuatkan oleh Yesus tentang seorang Parakletos, atau kalau di dalam bahasa Aramaik itu Ahmed, di dalam bahasa Aramaik, ya, ini akan datang kalau Yesus sudah kembali kepada Bapa. Nah, ini Onten dengan kalimat-kalimat yang sederhana ini saja kenapa tidak paham. Jadi lari ke Roh Kudus. Jadi dalam kitab Kalian nggak ada kata Roh Kudus. Roh Kudus itu adanya di dalam Al-Quran, Rohul Kudus. Dan Rohul Kudus itu tidak pernah jadi Tuhan, tetapi sang penyampai risalah, ya, yang datangnya dari Allah, kemudian dibawa nih firman ini disampaikan oleh Rohul Kudus ini atau sang penyampai risalah ini kepada utusannya, penyampai risalah. Kalau misalkan kalian mengatakan kita salah tafsir, silakan naik, kamu jelaskan, ya. Kita tidak menafsir kok, ya. Tapi membaca apa yang tertulis di dalam kitab Kalian. Justru nanti kalian yang akan datang menafsir sendiri. Kalau misalkan kalian mengatakan kita salah menafsir, silakan naik, jelaskan sama kita yang benarnya seperti apa tafsirannya. Loh, kok malah kedepannya kamu akan sakit nafas. Aduh. Dengar ya, Oten, kamu harus ingat ya. Jangan kamu menghakimi orang lain, karena pada saat kamu menghakimi, maka penghakiman itu akan dijadikan ukuran untuk menghakimi kamu sendiri. Selumbar di mata orang kamu nampak, tapi balok di mata kamu tidak bisa lihat. Silakan naik. Naik kalau kamu bisa menjelaskan, jangan malah menghakimi, jangan malah mengutuk. Kamu udah kayak apa aja. Ya kemarin Bang Baal kemarin nih Oten, ada malah suruh baca Bible. Sebentar lagi kamu akan mati karena kanker rahim. Ini apa Oten ini? Coba sekarang ke depan sebentar lagi kamu akan kena sesak nafas. Ayo naik kalau kamu punya ilmu. Ya. Nubuatan-nubuatan yang ada di dalam kitab kamu pada saat kamu berbicara tentang keimanan saja nihil, nggak ada yang terjadi, malah jadi bencana. Berbicara tentang imani saja, ketika diuji keimanan kamu, seandainya kamu punya keimanan sebesar biji sesawi saja, kamu bisa memindahkan gunung. Coba pindahkan sekarang. Nah, atau tidak akan tewas gitu ya jika meminum racun kalajengking dan bisa ular. Racun kalajengking dan bisa ular masih susah lah dicari. Kamu naik, kamu open camp, kamu kasih taruh 1 gelas baygon. Uji keimanan kamu. Coba uji keimanan kamu. Jangan bicara imani, tapi giliran diuji iman kalian nggak berani. Katanya iman kami begitu besar, keimanan kami kepada Yesus. Lah kamu mengatakan keimanan kami begitu besar kepada Yesus, tapi Yesus menolak. Kata Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 43, aku datang dalam nama Bapakku, kalian tidak menerimaku. Mana keimanan kepada Yesusnya? Di Amerika itu Umi di Amerika tuh satu gereja bunuh diri dengan ngetes. Ngetes itu kan racun ular ya kan? 1957 satu gereja habis. Ini ada tamu ini. Jos Jis, assalamualaikum. Halo. Ya, ingin tahu Kristen atau Islam? Ingin tahu semuanya ini.
Kristen Coba atau Islam? Ditanya Kristen atau Islam? Islam. Kalau Islam kenapa naik cara gitu bang? Kayak orang nggak punya Ya etika. nggak Islam ya, nggak Kristen aja ya, Kristen. Nggak beres ini orang. Udahlah kalau kamu kayak begitu, mau apa yang didiskusikan? Di dalam profil kamu istri kamu berhijab ya. Masa Kristen, masa Islam, itu nggak jelas. Terus naik hai hoi. Di sini orang tua semua loh, nggak ada etika kamu. Saya sedikit bicara ya tadi membahas 1 Yohanes 5 nomor 7 ya kan, ini yang selalu di framing mereka ini comot-comot ayat, padahal ayat ini ayat tidak asli atau ayat palsu, tapi ayat palsu ini yang dijadikan dasar iman, bahkan dijadikan itulah Tritunggal kan begitu. Nah, sebenarnya oke lah kita tidak bahas tentang asli atau palsu ya, memang ini palsu ya tidak jelas, tapi kita bahas secara literal yang tertulis ya gini ya. Apakah dalam diri Yesus ada Roh Kudus? Tidak. Yakin tidak. Menurut ayat ini ya. Bahwa dalam diri Yesus tidak ada Roh Kudus. Ya kan? Tetapi Yesus memang selalu didampingi oleh Roh Kudus. Maka dia dikelilingi dengan Roh Kudus gitu ya. Ketika di taman Getsemani datanglah malaikat-malaikat Tuhan. Itu kan memberi kekuatan. Datang malaikat Tuhan. Nah, itu memberi kekuatan. Bahwa ketika percobaan di padang gurun sama itu malaikat Tuhan ini datang juga gitu kan, maka dikatakan bahwa itu Yesus ini dipenuhi Roh Kudus, itu selalu didampingi oleh Roh Kudus. Tetapi apakah di dalam diri Yesus ini adalah Roh Kudus? Tidak ada ya. Coba baca, kalau kita mau jujur teman-teman, ini baca perikopnya kan harus dibaca nih, kesaksian tentang anak Tuhan, dibilang di sini anak Elohim, yaitu Yesus. Yesus bersaksi di sini kan istilahnya. Dalam ayat 6, apakah Yesus ini ada Roh Kudus atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Di ayat 6, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Kan gitu. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air, dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Jadi di dalam diri Yesus ini ada tiga identitas, yaitu air, darah, dan roh kebenaran. Jadi Roh Kudusnya di mana? Ya nggak ada. Roh Kudus ini adalah pribadi lain, yaitu malaikat itu sendiri. Jadi Roh Kudus tidak masuk di dalam diri Yesus, nempel, tidak. Tetapi dalam diri Yesus ini adalah roh kebenaran. Ini akan dibaca di ayat berikutnya, di ayat 8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian, yaitu di bumi, yaitu roh, air, dan darah, dia bilang. Dan ketiganya adalah satu. Roh, air, dan darah. Itu adalah Yesus. Roh di sini di ayat 6 dikatakan roh kebenaran. Apakah sama roh kebenaran dengan Roh Kudus? Tidak. Tidak sama. Karena tadi dijelaskan bahwa yang bersaksi di bumi ini adalah Yesus. Yesus posisi di bumi, yaitu roh, air, dan darah, yaitu roh kebenaran yang tadi dikatakan. Roh kebenaran bukan Roh Kudus, bukan. Karena Roh Kudus ini ada di sorga. Baca di ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Gampang kok. Jadi Roh Kudus ini ada di sorga, roh kebenaran ada di bumi. Roh Kudus bersama Bapa, roh kebenaran bersama Yesus. Jadi di sini posisi roh kebenaran yang ada dalam diri Yesus itu adalah roh kebenaran yang datang dari Tuhan, ya kan, diberi roh kebenaran seperti yang kita sudah dibahas tadi, bahwa roh semua ini adalah dari Tuhan. Kemudian kenapa roh di dalam diri Yesus ini adalah roh kebenaran? Karena Yesus adalah utusan Tuhan. Ucapan perkataannya selalu dibimbing oleh Tuhan melalui malaikat-malaikatnya. Lalu siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus bukan Yesus. Dia adalah, saya bilang tadi itu malaikat. Di mana datanya di malaikat ini, bahwa dikatakan bahwa ada 3 kesaksian di dalam sorga ini, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jadi kalau bicara Firman, bukan Yesus juga. Karena Firman di sorga, Yesus di bumi. Jadi tidak ada korelasinya dengan Yohanes 1 ayat 1 gitu ya. Lalu di sini Roh Kudus siapa? Kita harus tahu Roh Kudus ini siapa. Nah, Roh Kudus kalau ingin tahu bahwa Roh Kudus ini malaikat, karena dia memang selalu di sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Firman di sini bukan Yesus, ya kan? Ini salah karena tadi Yesus di bumi.
tiga yang memberi kesaksian di bumi adalah air, darah, dan roh kebenaran. Di bumi itu Yesus, lalu di sorga ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Tidak mungkin Yesus ada di bumi, ada di sorga. Nanti dua tempat yang berbeda. Firman bukan Yesus di situ. Lalu Roh Kudus ini siapa? Kalau Roh Kudus itu Anisa 87. Oke, kalau di Islam betul. Kalau di Islam betul. Kalau di Islam betul, Roh Kudus ini adalah malaikat. Tetapi di sini kita ingin tahu siapa yang selalu dengan Bapa nih, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, mereka adalah satu ya di sorga. Dia memberi kesaksian di sorga ini siapa? Anda baca, teman-teman yang Kristen ini, baca 18 ayat 10. Matius 18:10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu, dia bilang, garis bawahi, selalu. Ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Jadi yang ada selalu dengan Bapa di sorga ini adalah malaikat. Malaikat. Makanya di 1 Yohanes 5 ayat 7 ini ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, dia bilang. Siapa? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah malaikat yang selalu di sorga, sedangkan Yesus di bumi tadi kan, bahwa ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Di sini adalah berbicara tentang Roh Kudus ini adalah malaikat. Yesus berkata, malaikat ini selalu di sorga bersama-sama dengan Bapa dan melihat wajah Bapa, dia bilang. Di Matius tadi dikatakan Yesus berkata begitu. Jadi berbicara lagi teman-teman, bahwa Yesus di bumi, Bapa di sorga bersama Firman dan Roh Kudus. Kalau Yesus adalah di bumi, yaitu air, darah, dan roh kebenaran. Jadi dalam diri Yesus, poinnya tidak ada Roh Kudus, tetapi ada dalam roh kebenaran. Tetapi Yesus itu memang selalu didampingi oleh Roh Kudus, selalu didampingi Roh Kudus. Contohnya saya bilang ketika dipercobai di padang gurun, dia malaikat datang. Ketika di Taman Getsemani, dia diberi kekuatan oleh Roh Kudus, oleh malaikat. Demikian Uni, mungkin ditambahi, silakan. Ya, betul sekali ya, walaupun tadi yang dibahas sebetulnya jangan dijadikan rujukan ya. Yang dibahas di sini Pak Baal hanya menjelaskan Roh Kudus itu letaknya di mana, tapi jangan dijadikan rujukan. Karena itu bukanlah bagian daripada Injil Yohanes. Itu diambil dari Johannine Koma atau ayat sisipan yang ditulis oleh si penulis Bible seperti itu. Jangan dijadikan rujukan karena kalau kita baca ayat 7 itu sebab ada 3 yang memberikan kesaksian, udah sampai di situ tok. Nah itu perbedaan tanda kurung ya di dalam Bible itu dengan Al-Quran itu berbeda. Kalau di dalam Bible ada di dalam tanda kurung itu artinya tambahan atau sisipan. Kalau di dalam Al-Quran itu penegasan. Contohnya pada saat Allah mengatakan kamu gitu kan, kamu ini merujuk kepada siapa? Umpamanya kepada Nabi Muhammad di dalam tanda kurung Muhammad gitu kan, atau kamu kepada Isa, kepada Nabi Isa di dalam tanda kurung ada Isa. Nah berbeda dengan tanda kurung yang ada di dalam Bible itu adalah insersi. Nah, jadi yang sebetulnya di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 sebab ada 3 yang memberikan kesaksian, udah sampai di situ toh. Di dalam tanda kurungnya di sorga yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Tuh insersinya lebih panjang ya. Nah karena apa? Upaya untuk menjadikan Tuhan Trinitas ini tadi yang disampaikan oleh Pak Baal itu di mana letaknya? Itu benar, letaknya di mana ya? Ada kalau malaikat letaknya di sorga, Yesus letaknya di bumi gitu kan? Karena di ayat ke-8 sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di bumi ya, ada di sorga, ada di bumi. Ya, yang di bumi itu salah satunya adalah Yesus. Seperti itu insersinya. Tapi sekali lagi jangan dijadikan rujukan karena ini sudah melenceng dari makna yang sebenarnya. Tidak ada kata tadi yang Umi sampaikan, tidak ada kata Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi adanya apa tadi? Roh, air, dan darah. Pneuma kaitu hudur kaitu haima, fehadam harwah dan hamayim, atau spirit, water, and the blood itu ya yang sebenarnya. Ini yang lain entah dari mana menerjemahkan ketiga kata itu ya. Oh ya. Ini aku mau diskusi sama Pak Dehe, ini Pak Baal ternyata udah ditunggu katanya. Ini barusan ada WhatsApp masuk. Pak Baal dilanjut dulu ya, Pak Danca. Aku ini udah ada schedule janji diskusi sama Pak Dehe Waruwu ini. Pak Baal, ini siapa yang masih di sini? Silakan dilanjut dulu ya, teman-teman.
Umi ada janji dulu ini sama Pak Dehe di roomnya Pak Dehe mungkin. Maksudnya debatnya sama Pak Dehe gitu. Enggak debat karena Pak Dehe itu woten syariah. Mereka Pak Dehe ini Semalam kemarin aku di roomnya melawan berapa pendeta tuh, mencet semua kebuat. Kingdom, Hai. Iya, ini aku minta gini ke Pak Dehe, nggak apa-apa diskusi sama aku, tapi jangan naikkan Oten karena akan merusak diskusi kita nanti gitu kan. Ya, ini udah dikirim, udah ditunggu. Ini Bang El, aku tinggal dulu ya Bang Andi. Ya, sama-sama Gurunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, tadi kalau berbicara masalah teks yang berubah-ubah, yang sudah dirubah dari Koneksetikus, ya. Seperti surat Markus, boleh ya Pak host sambil menunggu Oten. Silakan izin terkasih. Izin Gerunda semuanya ya. Sambil menunggu Bang Juma. Sambil menunggu Juma. Markus 16:9-20. Nah, hilang dalam kodeks Sinaiticus. Dalam kitab Alkitab modern, setelah Yesus bangkit pada hari Minggu pertama itu, ia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ada pendeta nih. Sedangkan di dalam kodeks Sinaiticus, bagian Markus berakhir di 16 ayat 8 tanpa ayat 9 sampai 20. Tidak ada kisah kebangkitan di sini. Penampakan Yesus atau perintah mengabarkan Injil nggak ada. Artinya apa? Bagian Yesus menampakkan diri setelah bangkit tidak ada dalam naskah tertua. Tetapi kapan? Ditambahkan kemudian oleh penyalin pada saat Yesusnya wafat di konsili. Lalu Yohanes 7:53 sampai dengan 8 sampai dengan 11 ya. Perempuan berzina. Dalam kitab modern sekarang dia mengatakan ini, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu itu. Di dalam kodeks Sinaiticus, seluruh kisah ini tidak ada. Teks ini muncul kapan? Dalam naskah abad ke-5 dan ke-6. Artinya apa? Cerita ini bukan bagian dari Injil Yohanes, melainkan tambahan belakangan. Lalu surat 1 Yohanes 5 ayat 7, ini doktrin Trinitas. Dalam King James Version, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dalam kodeks Sinaiticus dan naskah Yunani awal, sebab ada 3 yang memberi kesaksian, roh, air, dan darah, dan ketiganya itu satu. Artinya apa? Perasa, Bapa, Firman, dan Roh Kudus ini adalah tambahan abad ke-15. Untuk apa? Untuk melegitimasi, memperkuat doktrin Trinitas. Jadi jelas ini tak ada naskah di Yunani asli. Dalam kodeks Sinaiticus nggak ada. Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu nggak ada. Lalu di ayat Lukas 23:34, ya Bapa, ampunilah mereka. Dalam kitab modern, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di dalam kodeks Sinaiticus kalimat ini tidak ada. Di banyak manuskrip tertua termasuk Sinaiticus, Vatikanus, tidak ada kalimat ini. Artinya apa? Doa ini mungkin disisipkan kemudian oleh penyalin. Untuk apa? Untuk menonjolkan sifat kasih Yesus. Lalu di Matius 6 ayat 13, doa Bapa kami, katanya, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Sedangkan dalam kodeks Sinaiticus bagian ini, karena engkaulah yang punya kerajaan, tidak ada. Nggak ada yang tambah-tambahan yang sedemikian, nggak ada. Artinya apa? Penutup doa ini adalah tambahan liturgis gereja, bukan teks asli dari Yesus. Jadi jelas ya, dalam kodeks Sinaiticus ya. Bro, kita potong dulu, ini ada yang kan siapa nih? Kita sabar dulu. Selamat malam Bang. Pak apa nih? Pak Ersat. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya? Oh, waalaikumsalam. Dilanjut ya Stame ya, Ini maaf ini saya on. Ayo. Terakhir ya. Jadi kesimpulan ini memperlihatkan bahwa naskah Injil itu atau Bible itu mengalami penambahan dan pengurangan sepanjang sejarah. Ini selaras dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 13. Mereka mengubah dari kalimat dari tempat-tempatnya. Jangan tanya apa kata gereja, tanyakan apa kata
Tanyakan apa kata manuskrip. Terima kasih. Para moderator, kita naikkan Oten dulu ya. Ya, silakan Kristen naik, ketik 3 ya. Type 3 kami akan naikkan ya. Kira tadi naik pendeta di PD. Ya, Pak apa nih ya? Pak Ersat. Silakan Pak. Ada yang mau disampaikan atau menambahkan narasi Pak? Silakan Pak. Ya, teman-teman Kristen yang mau naik diskusi, silakan ketik 3 ya. Pak Ersat, selamat sore Pak. Pak Ersat. Pak Ersat. Waduh, turun dia. Tak kira tadi Oten pendeta. Ya, teman-teman Kristen silakan naik ya, atau kalau nggak apa ketik 3 aja biar langsung jambak. Oke. Terima kasih Pak. Bang Al. Lanjut lagi, Bang El, lanjut lagi. Gaspol. Iya, sedikit lagi ya, kita bahas nanti bicara tentang Roh Kudus. Ini jelas itu sosok yang lain dari Roh Kudus ini adalah malaikat yang selalu mendampingi Allah di sorga gitu kan. Sedangkan Yesus ini tiga memberi kesaksian di bumi, yaitu air, darah, dan roh kebenaran. Itu kan Yesus di bumi dia bilang. Jadi beda Roh Kudus dengan roh kebenaran. Kalau Roh Kudus ini kepada orang-orang pilihan Tuhan, yaitu dia selalu didampingi oleh malaikat-malaikat. Maka apapun yang dikatakan oleh dia, oleh utusan Tuhan ini berada dalam suatu kebenaran. Nah, sekarang kita bahas apa kebenaran yang di dalam dia, apa saja gitu kan begitu. Nah, jadi tentang ketika Yesus bernubuat, baca di Yohanes 16 dikatakan demikian. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Nah, roh kebenaran ini siapa? Apakah manusia atau makhluk lain? Apa roh? Yang dimaksud di sini roh kebenaran ini adalah orang, dia bilang. Orang, dia bilang, bukan makhluk lain, tapi orang yang di dalam dirinya ada roh kebenaran. Ia akan membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, artinya di sini berbicara seluruh artinya jamak. Kebenaran ini jamak, seluruh kebenaran ini jamak. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi di sini tentang yang goib, tentu yang akan datang ini berbicara yang goib gitu kan, tentang surga, neraka dan apapun dia bilang, dia akan mengatakan segala sesuatu, dia bilang. Nah, di sini adalah siapa roh kebenaran ini? Maksudnya roh kebenaran ini roh yang berdiam dalam diri manusia ini. Dia adalah utusan Tuhan. Jadi utusan Tuhan. Lalu kita jabarkan, dikatakan semua, dia bilang, dikatakan tadi semua kebenaran, dia bilang. Seluruh kebenaran, seluruh roh kebenaran. Dia artinya seluruh kebenaran dalam rohnya dia. Apa di sini? Kalau kita membaca bahwa di dalam di Al-Quran bahwa Nabi Muhammad ini kan tidak berkata dari bukan dari dirinya sendiri, tetapi wahyu yang diwahyukan seperti itu. Jadi dia tidak berkata dari dirinya sendiri. Nah, coba kita belas bahwa Roh Kudus ini bukan roh kebenaran itu. Kalau Roh Kudus adalah malaikat, tapi roh kebenaran adalah roh yang berdiam diri di dalam utusan Tuhan. Ya, kita punya roh, tetapi roh yang utusan Tuhan ini mempunyai roh kebenaran. Artinya apa yang ucapkannya pasti benar. Jadi seluruh kebenaran, dia bilang. Nah, kalau kita membaca seluruh kebenarannya apa? Kita akan membaca di Yesaya 11 ayat 2. Di sini dijelaskan, roh Tuhan akan diam di atasnya. Roh Tuhan akan diam di atasnya. Satu, apa tuh roh kebenaran itu? Seluruh kebenaran dia bilang, yaitu roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat,
roh keperkasaan, roh pengetahuan, dan roh takut akan Tuhan. Jadi inilah sifat-sifat yang ada pada manusia itu, utusan Tuhan. Dia punya hikmat, dia punya pengertian, dia punya nasihat, dia punya keperkasaan, dia punya pengetahuan. Tentunya pengetahuan dari Tuhan ya. Dan dia memang seorang hamba yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Makanya dikatakan roh takut akan Tuhan. Apakah ada selain itu? Ada lagi. Mereka selalu mengatakan 7. Dikatakan Yohanes 28 ayat 6. Dia itu adalah roh keadilan. Ia akan menjadi roh keadilan bagi mereka yang mengadili. Dan menjadi sumber kekuatan bagi mereka yang membalikan peperangan di pintu gerbang. Jadi roh-roh itulah yang dikatakan seluruh roh kebenaran, dia bilang. Jadi ini merujuk kepada sosok manusia. Bukan sosok lain. Bukan makhluk jin atau setan atau makhluk lain. Tidak, ini adalah roh yang ada pada diri manusia. Itu aja mungkin dari saya. Silakan lanjut. Ya, terima kasih Bang Baal. Saya akan menambahkan untuk memperkuat ya apa itu arti parakletos. Jadi dalam bahasa Yunani, parakletos itu adalah penolong, pembela, penghibur, pemberi peringatan, juru bicara, advokasi. Nah, ini bukan berarti Roh Kudus. Itu tafsiran gereja, bukan definisi kata. Jadi janji parakletos menurut Yesus, ya. Yesus menjanjikan akan datang setelah dia pergi. Yohanes 16 ayat 7. Jika aku tidak pergi, penghibur parakletos itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jika parakletos ini disamakan dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus sudah ada sebelum Yesus. Roh Kudus sudah bekerja pada para nabi. Bahkan menurut Bible sendiri, Roh Kudus sudah turun sebelum Yesus wafat. Makanya ini kontradiksi fatal jika parakletos ini disamakan dengan Roh Kudus. Ya. Nah, ciri-ciri parakletos di dalam Yohanes 16 ayat 13, ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Ini, ciri ini bukan sebagai Tuhan, bukan oknum dari Trinitas, tapi seorang wahyu yang menerima wahyu. Makanya di Yohanes 16 ayat 14, ia akan memuliakan aku. Jadi parakletos tidak memuliakan dirinya, tapi memuliakan Yesus. Yesus disalib, kata parakletos dia diangkat. Yesus dituduh sebagai anak haram. Ya, di dalam kitabnya dia menyebutkan, berbicara bahwa aku seorang nabi. Ya, di Bible dia dikutuk, tapi menurut parakletos ini dia mengatakan bahwa dia dimuliakan, dia tidak disalib. Makanya parakletos ini adalah manusia, bukan roh. Kita baca di Yohanes 16 ayat 8. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ini adalah tugas dakwah secara global, universal, membimbing umat manusia, mengkoreksi keyakinan yang salah. Makanya dia disebut khataman nabiyyin, Al-Quran disebut muhaimin. Sebagai apa? Pengkoreksi kitab-kitab sebelumnya. Makanya di dalam Bible itu roh itu tidak berdakwah dengan hukum. Roh tidak membawa syariat. Roh tidak memimpin umat. Tapi ini adalah ciri nabi dan rasul, bukan metafisik. Masalahnya terjemahan parakletos dan pereklutos ya, banyak memang sarjana muslim ya mengangkat ini, terutama apologet Islam. Parakletos adalah penolong, pereklutos yang terpuji yang mulia. Jadi pereklutos itu adalah sama dengan Ahmad dan Muhammad yang terpuji. Ya, ini sangat mungkin terjadi perubahan bunyi, penyesuaian teologi gereja, penafsiran sepihak pasca konsili. Kenapa para gereja ini memaksa parakletos sama dengan Roh Kudus? Jika parakletos adalah nabi manusia yang datang setelah Yesus, maka Trinitas ini harusnya runtuh. Wahyu tidak diberhenti di Yesus, gereja kehilangan otoritas yang absolut. Maka parakletos dipersonalisasi sebagai Roh Kudus oleh orang-orang gereja. Makanya dalam perspektif Islam, dalam Islam Yesus bukan Tuhan. Isa memberi kabar gembira tentang rasul-rasul setelahnya. Rasul itu tidak berbicara dari dirinya sendiri. Dia membawa kebenaran, memuliakan Isa, membimbing manusia. Ini cocok kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi. Kalau di
dipaksakan dengan roh Trikudus Trinikas ini tidak cocok. Lebih cocok kepada seorang penyampai, ya, pembimbing umat yang dakwanya secara global. Jadi jelas, Parakletos bukan Roh Kudus, Parakletos bukan Tuhan, Parakletos bukan bagian dari Trinitas. Parakletos sama dengan utusan setelah Yesus berbicara melalui wahyu membawa kebenaran global. Jadi Nabi Muhammad, baginda Muhammad SAW inilah dipastikan Parakletos ini sebagai manusia yang paling mulia dan dia yang terpuji. Dialah yang memuliakan Nabi Isa alaihissalam, di mana di Bible dia dikutuk, tapi Nabi Muhammad membawa berita. Jadi Injil itu adalah membawa kabar gembira. Kabar gembira apa? Kabar gembira bahwa ada Nabi setelahku, kata Isa, dialah Nabi Muhammad yang akan membawa kebenaran dan memuliakan dan membimbing manusia. Terima kasih. Kita beri salam dulu ya tamu kita. Nan, assalamualaikum Nan. Anda ke mute, tolong open. Nan. Waalaikumsalam. Oke. Anda Muslim ya? Muslim atau Kristen? Muslim. Ya. Apa Bang? Ada yang mau sampaikan? Bang Nan? Buat slot untuk teman-teman Kristen kawan-kawannya, biar ada diskusi sambil menunggu bunda kita. Saya menambahkan ya nasi. Silakan Bang Al. Papa Muda, ya betul sekali yang dikatakan, yang dipaparkan Papa Muda barusan. Jadi roh penghibur berbeda dengan Roh Kudus. Jadi kalau bahasa Yunani-nya, roh penghibur itu penema aletheia, beda loh. Roh Kudus penema Yudo, masih beda. Kemudian kalau dipaksakan Yohanes 16, 12, 14, Yohanes 16, 78, Yohanes 14, 26 itu ada Roh Kudus, adalah apa? Ada Roh Kudus ya, penghibur Roh Kudus. Berarti selama ini Yesus hidup 33 tahun, berarti tidak Roh Kudus. Dan artinya juga Roh Kudus itu, iya, karena ya Yesus ternyata sejak lahir dikatakan telah dipenuhi Roh Kudus, ya. Lukas 4 ayat 1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan juga sudah dipenuhi Roh Kudus, gitu kan. Yohanes 1:32. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Yohanes 1:51. Lalu kata Yesus padanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah pun dia naik kepada anak manusia. Matius 3:16. Sesudah dibaptis, ya terlihatlah Roh Kudus. Jadi banyak kali datanya ya. Artinya semenjak Yesus dilahirkan, ya telah dipenuhi Roh Kudus. Jadi sangat jelas sekali fakta Yohanes 16, 78, 78 ya. Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 14, 15 dan sebagainya itu bukan Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah ada. Kemudian ada kata seorang, sementara roh itu bukan orang ya, tapi roh. Beda kalau manusia meroh. Dan kemudian inilah membuktikan bahwasanya Roh Kudus yang dimaksud itu adalah kebenaran ya. Kebenaran Nabi berikutnya yang dikatakan itu merujuk pada Nabi Muhammad. Karena dikatakan juga, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Artinya Nabi Muhammad penerus estafet dari para nabi-nabi sebelumnya. Jadi dan terbukti ya, ajaran Islam ini ajaran kebenaran. Dan di Al-Quran sendiri dengan tegas mengatakan hanya Islamlah agama yang benar. Dan terbukti ya, semua sumber iptek, semua ya ajaran yang dibawakan Nabi Muhammad sebagai panutan kita tidak pernah bertentangan seperti ajaran sebelah.
Jadi itulah roh kebenaran itu, dan hari ini kita ketahui semakin banyak saja orang yang masuk ke dalam Islam. Kalau seandainya tidak benar, mungkin Islam ini makin kecil, ada sedikit. Tapi faktanya setiap hari bergelombang-gelombang manusia di muka bumi ini menganut agama Islam, banyak mualaf. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Terima kasih. Iya. Ada yang noise, siapa noise? Pak Pendeta Otak Waras, Bang Al. Noise tadi. Nah, itu dibawa Noise Zidan sini. Bang Al sambil ngecas ya, noise Bang. Bang Zidan. Ya ini kok suaranya. Dah. Jadi saya untuk memperkuat lagi Bang, izinkan saya Bang Baal, Bang Zuma. Parakletos itu harus datang dan setelah pergi katanya dalam Yohanes 16 ayat 7. Jika aku tidak pergi, Parakletos tidak datang kepadamu. Jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, masalah fatalnya apa? Jika Parakletos itu disamakan dengan Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada sebelum Yesus di Kejadian 1 ayat 2. Roh Kudus sudah turun ke nabi-nabi sebelum Yesus, Mazmur 51 ayat 11. Bahkan Roh Kudus turun ke muridnya sebelum Yesus wafat, Yohanes 20 ayat 2. Kenapa Yesus berkata kalau aku tidak pergi dia tidak datang? Roh Kudus tidak memenuhi syarat itu. Justru Nabi Muhammad SAW datang setelah Yesus naik. Cocok 100% fix. Lalu di Yohanes 16 ayat 13 tadi, Parakletos tidak berbicara pada diri sendiri. Ia tidak akan berkata pada dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Makanya ini saya katakan ini bukan ciri-ciri Tuhan, bukan oknum Trinitas, tapi di seorang Rasul yang menerima wahyu, identik dalam surat An-Najm ayat 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia Muhammad tidak berbicara menurut hawa nafsunya. Ucapannya tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Makanya kalimat ini sama dengan secara konsep. Ini bukti kuat, bukan kebetulan atau bukan cocokologi. Parakletos memuliakan Yesus, bukan dirinya. Di Yohanes 16 ayat 14. Ia akan memuliakan aku katanya. Siapa yang memuliakan Yesus secara global? Kristen Barat. Ya, enggak. Kristen Barat menjadikan Yesus sebagai Tuhan, bertentangan dengan ajaran Yesus sendiri. Bahkan dia mengutuk dalam Galatia 3 ayat 13. Dia kutuk. Sedangkan Islam, Yesus adalah nabi besar, dilahirkan suci, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, dan dia akan kembali di akhir zaman. Surat Maryam ayat 30. Isa berkata, ya, qala inni Abdullahi, ya. Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, katanya. Dia memberiku kitab dan menjadikanku sebagai nabi. Ini pemuliaan sejati, bukan pendewaan, bukan pempaganan, bukan. Jadi Parakletos itu membawa kebenaran. Yohanes 16 ayat 8. Ia akan menginsyapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dunia artinya apa? Misinya universal, bukan lokal Yahudi, seperti Matius 15 ayat 20, bukan. Jadi siapa yang membawa risalah global ini? Ya, Yesus ke Bani Israel, Matius 15 ayat 24, hanya untuk Bani Israel. Sedangkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk seluruh manusia. Dalam surat Saba ayat 28, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran, ya, basyiran wa nadhira. Jadi kami tidak akan mengutus engkau melainkan untuk seluruh umat manusia sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Itu dalilnya dalam Al-Quran. Jadi nama yang Periklutos itu sama dengan Ahmad. Sebagian manuskrip, ya, bahkan kajian-kajian bahasa menunjukkan Parakletos itu adalah penolong. Perikletos itu adalah yang terpuji. Dalam bahasa Arab, yang terpuji berarti dia bernama Ahmad atau Muhammad. Yang terpuji bahasa Arabnya. Surat Asy-Syab, ya, ayat 6. Wa mubasyiran bir rasulin, ya, bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad, ya. Ba'di ismuhu Ahmad.
Sama dalam Bible, namanya Ahmad, dalam Al-Quran Ahmad. Dan Isa berkata, memberi kabar gembira tentang seorang Rasul yang akan datang sesudahku bernama Ahmad. Sama nggak dengan ayat surat As-Sof ini dengan ayat tadi? Sama. Jadi pembawa kabar gembira itu Yesus memberitakan ke seluruh umat manusia. Kabar gembiranya siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini langsung diklaim sama Al-Quran, ya, bukan tafsir Muslim belaka, bukan. Dan ini fakta dan jelas. Ya, silakan, ada tamu. Ya, di sini ada tamu ya. Islahan. Assalamualaikum. Muslim atau Kristen? Islahan. Islahan, mau ya kami turunkan kalau tidak menjawab. Islahan. 1, 2, 3. Oh, mau ya saya turunkan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Darian. Selamat berdoa. Ya, monitor Tuan Guru Bang Suma official monitor mungkin sudah selesai tadi ya. Mohon kiranya memberikan wejangan ya. Edukasi biar yang di bawah sana bisa mendapatkan ya edukasi atau nasihat, silakan. Iya, ini slot 1, ruang 1 khusus Oten. Tolong ketik 3. Kami pastikan Anda seorang Kristen, kami akan naikkan. Oke, lanjut. Para ustadz, para tuan-tuan guru ya menyampaikan narasinya. Lanjut. Ya, HT Yunus Ruben, silakan naik. Ya, pendeta. Silakan HT Yunus. Minta permintaan. Jika Anda merasa tidak ada fakta sejarah, Anda berikan argumentasi di sini. Mana ada pendeta hati Yunus? Ya. Ya, selamat malam Bang Saiful. Ya, lanjut Darian, lanjut. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf tadi kepencet, tapi nggak apa-apa, sekalian mau nanya nih sama Panglima. Alhamdulillah sehat-sehat semua untuk para apologet Indonesia nih. Saya mau nanya begini aja nih Pak Ustadz. Semua ini kalau apologet Indonesia apa Islam kalau memberikan narasi itu hampir mirip semua, sama gitu. Endingnya itu sama, intinya arahnya tuh semua sama gitu. Walaupun dari background yang berbeda-beda gitu. Ada mungkin yang dari pesantren, ada yang awam gitu. Nah, tapi kalau di Kristen ini saya perhatikan, ini kalau dihadirkan 5, jawaban itu bisa 15 gitu. Tapi ngaku punya Roh Kudus gitu. Ini ada yang salah apa kira-kira dari otak mereka gitu Pak Ustadz? Mungkin bisa pencerahannya Pak Ustadz. Iya. Terima kasih. Silakan Bang Panglima mungkin mau menanggapi. Iya, saya berikan satu tempat kosong ya, nanti biar ditanggapi sama Bang Panglima Mudail ya, Bang Saiful ya. Terima kasih banyak sudah bergabung ya, Bang Saiful.
Assalamualaikum. Apa tadi Bang Darian tadi katanya apa? Saya lagi ngambil makan, minum. Iya, kalau di Islam itu sepaket gitu, kompak kalau memberikan narasi. Tapi kenapa kok selalu kalau di dalam kekristenan itu khotbahnya selalu berbeda-beda gitu, selalu nggak kompak gitu di antara mereka, seperti itu poinnya. Oh, ya intinya kan karena wahyu kita sama gitu. Jadi tidak seperti dalam Bible inkontensi. Sedangkan Islam itu jelas gitu. Jadi makanya kami sama, kompak. Karena memang itu aja ayatnya. Ya. Tidak seperti Kristen, inkonsistensi, tidak bisa berubah-berubah. Bahkan kan di dalam Roh Kudusnya berubah-ubah. Kadang dia menjadi air, kadang menjadi api, kadang menjadi angin. Ini avatar atau Tuhan? Kadang-kadang jadi burung merpati juga, kadang-kadang jadi burung merpati. Ya itu kadang-kadang Tuhan digambarkan nampak seperti burung merpati, ya kan? Digambarkan juga terdengar suara Tuhan. Itu apa nggak sia-sia Yesus mengatakan ketika dia mengatakan bahwasanya Tuhan yang mengutus dirinya, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Apa nggak sia-sia Yesus mengatakan itu kalau ujung-ujungnya Roh Tuhan itu ternyata terlihat seperti burung merpati gitu loh. Kan percuma aja ngomong seperti itu. Ini Bible ini mau kemana sih arahnya? Tuhan itu bisa dilihat atau tidak bisa dilihat gitu loh. Baru digambarkan seperti burung merpati. Apa nggak ada burung yang lain gitu yang lebih hebat gitu? Misalnya burung Garuda atau burung elang gitu kan? Sementara yang saya pahami di dalam Bible, burung merpati itu melambangkan kebodohan gitu loh. Jadi masyarakat yang bodoh, orang-orang yang bodoh di dalam Bible itu dilambangkan seperti burung merpati gitu. Jadi dipakai sebagai perlambangan bangsa yang bodoh. Seperti tertulis di Hosea 7, Israel kesana kemari seperti burung merpati yang bodoh. Jadi burung merpati ini dipakai sebagai perlambangan bangsa yang bodoh gitu. Lalu ketika Yesus mengatakan Tuhan yang mengutus aku, rupanya tidak bisa kau lihat, suaranya tidak bisa kau dengarkan. Ujung-ujungnya Roh Tuhan terlihat seperti burung merpati. Kan sia-sia aja gitu loh. Ya, jadi sia-sia gitu loh. Dewi Athena ya jadinya ya. Iya, jadi sia-sia gitu loh. Dewi Athena ya. Saya coba jawab lagi sedikit. Tadi kan sambil minum Bang. Lanjut, intermezzo aja tadi. Iya. Di dalam Islam ya jawaban konsisten gitu jawabannya. Kenapa? Karena sumbernya satu dan terjaga. Makanya dalam apologet Islam rujukan utamanya itu jelas dan final, yaitu Al-Quran. Klaimnya pun terjaga teksnya, surat Al-Hijr ayat 9. Ya. Iya, kita sambut dulu Bang Panglima daripada dia teriak-teriak nanti. Ya, selamat malam Fendi Lubis. Selamat malam abangku Bang Fendi Lubis. Ayo dong. Suaranya di mana? Suaranya tak terdengar ini. Kok minoritas sekali suaranya? Ini guru kita ini Bang Zuma ini mungkin lagi isak lagi ya. Bang Fendi Lubis, saya sekali lagi ya, Bang Fendi Lubis, selamat malam. Selamat malam saudara. Seperti dia berbicara tetapi nggak kedengaran. Coba mungkin gangguan mungkin. Coba kalau memang ini minta naik lagi, siapa tahu. Ya gangguan kayaknya. Ya gangguan. Ya lanjut. Lanjut. Ya kalau di dalam Al-Quran itu terjaga, surah Al-Hijr ayat 9 jelas ya.
Tidak ada kontroversi, ya. Akidahnya dirumuskan langsung dari nas-nas. Maka ketika ditanya tentang siapa Tuhan, siapa para nabi, konsep ibadahnya, jawabannya sama dimanapun dan kapanpun. Lalu ada hadis. Hadis pun ada metodologi yang ketat. Hadis Hasan ada hierarkinya. Hasan, sahih, Hasan dhaif. Ilmu sanad dan jarhnya wa ta'dil gitu. Jadi hadis lemah tidak boleh jadi akidah. Maka argumen Islam itu stabil. Kenapa? Karena pondasinya stabil. Sedangkan di dalam Kristen jawaban itu selalu berubah-ubah. Ya, karena pondasinya tidak tunggal. Pondasinya tidak tunggal. Makanya ketika apologi Kristen tidak punya satu kerangka akidah yang final. Bible bukan satu kitab, terdiri dari puluhan kitab. Ditulis oleh banyak penulis, versinya berbeda-beda, Katolik, Protestan, Ortodok, Yehova, dan lain-lain. Akibatnya apa? Ayat A ditafsirkan begini, ayat B dipakai untuk membantah ini. Ketika terdesak, tafsirnya diganti. Doktrin Kristen itu lahir belakangan, bukan dari Yesus langsung. Contoh paling jelas Trinitas. Tidak pernah diajarkan eksplisit oleh Yesus, diformulasikan lewat apa? Konsili Nisea 320 Masehi, Konsili Konstantinopel 381 Masehi. Karena bukan wahyu langsung, ketika dikritik definisinya berubah. Satu hakikat, tiga pribadi. Bukan tiga Tuhan tapi satu. Yesus Tuhan tapi berdoa. Jadi definisinya bergeser sesuai dengan tekanan debat. Makanya tafsir Kristen itu bersifat defensif, bukan normatif. Dalam Islam itu jelas. Nasnya, akidah dan jawaban. Di dalam Kristen masalah, penyesuaian tafsir, jawaban baru. Makanya kalau kita tanya ke Yesus dalam Bible itu sendiri tidak pernah memberi sistem teologi. Dalam Bible Yesus berdoa kepada Tuhan, menyebut Tuhan sebagai Bapa, tidak pernah berkata sembahlah aku sebagai Tuhan. Akibatnya apa? Teologi Kristen dibangun setelahnya. Maka wajar kalau jawabannya terus-menerus dan berubah. Makanya Islam itu konsisten karena wahyunya final. Kristen berubah-ubah karena teologinya reaktif. Ya. Islam menjawab dengan nas, Kristen menjawab dengan tafsir standar ganda. Makanya dalam Islam itu akidah melahirkan jawaban, di dalam Kristen jawaban melahirkan akidah. Makanya di dalam Islam itu jelas ya, berpikir dahulu baru beriman, bukan beriman dulu baru berpikir. Terima kasih. Saya sambil makan bareng. Mantap. Oh, jadi Kristen itu ajaran dari Paulus ya Bang ya? Tapi benar juga sih, ini bukan kata saya, ini kata Paulus sendiri ya. Ketika mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang, di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. KPR 11 nomor 26. Jadi jelas Kristen ini bukanlah ajaran Yesus yang berasal dari Yerusalem, tetapi dari murid-murid Yesus, Paulus yang berada di Antioquia. Itu gimana nih bilang? Dia bilang gue orang gimana? Itu kalau mau bilang Kristen ya. Kok pada sepi? Ya, itu ini minta tap layarnya teman-teman muslim di bawah, sama dibantu posting ulang ya. Nanti saya siapkan 2 slot, saya bisa turun nanti. Dibantu follow, juga dibantu posting ulang. Jangan lupa di share juga buat teman-temannya, mungkin ada yang
berbeda keyakinan, mungkin ingin berdiskusi atau mau belajar, mungkin Bapak kita Pak Dance lagi banyak guru-guru kita yang bisa memberikan pencerahan ya. Jadi buat teman-teman muslim di bawah, ulang, di share, jangan lupa di tap layarnya. Saya akan siapkan 2 slot, saya bisa turun gitu sebentar. Iya, terima kasih banyak. Lanjut, ya Bang Sarul. Ya, silakan kepada teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi, silakan naik. Mau bertanya tentang Islam juga boleh, silakan tanya sepuasnya sampai capek gitu ya, silakan tanya. Karena di sini juga boleh. Alhamdulillah kita punya tamu yang luar biasa ya. Ada Guruda Bang Zuma di sini. Mungkin teman-teman Kristen bisa sepuasnya untuk bertanya, silakan gitu. Ya, juga ada Panglima Budael, kemudian ada juga ini luar biasa ini pendeta Yerusalem ini Bang Baal ini luar biasa ya. Juga ada pendeta dari Vatikan Bang Andi, juga ada seorang, kalau laki-laki pendeta ya, tapi kalau perempuan pendeti Bunda Rahma. Silakan teman-teman Kristen yang mau bertanya silakan naik ke atas. Pendeti. Nanti biar dilayani gitu, biar dilayani dengan baik gitu. Silakan teman-teman Kristen naik ke atas gitu. Oh, ada penginjil Miguel. Iya, selamat malam bro. Ya, malam. Penginjil Miguel. Selamat malam. Selamat malam. Sehat abangku? Sehat. Iya. Kita langsung fokus aja Bang ya. Itu ada tertulis di atas sesembahan yang benar. Mungkin mau ditanggapi atau mungkin ada mau naik untuk bertanya atau bagaimana, mungkin silahkan. Sebentar Darian, kita sapa dulu Bang Zuma dari tadi. Bang Zuma sepertinya belum ini monitor. Bang Zuma, Gurunda, monitor Bang. Di sini sudah ada naik nih penginjil nih Bang Zuma. Mungkin bisa minta pengajaran lah gitu ya, penginjil yang benar gitu. Silakan Bang Zuma, Gurunda kita. Ini Gurundamu ini. Gurunda kita semua loh. Kamu bisa belajar dengan Bang Zuma juga. Tadi salah dia. Baca bahasa. Apanya yang salah? Dia tadi. Di mana salahnya coba? Tanya aja hostnya tadi. Iya, salahnya tadi di mana? Iya kan kata tunjukkan Roma 1:5. Saya bisa baca. Iya kan, kalau ada kesalahan kan masih bisa dikoreksi Bang. Kalau ada kesalahan sedikit kan masih bisa dikoreksi Bang. Apa yang dibacakan Kan masih bisa dikoreksi Bang, masih bisa dibenarkan. Gak masalah itu Bang. Kalau cuman seperti itu mungkin kesalahan sedikit aja gak masalah Bang. Selama masih bisa dikoreksi gitu, gak masalah itu. Benar juga sih, benar sih. Tapi kalau saya pecat lah dari Gurunda kalau kayak gitu. Ya, Bang Zuma telah membaca dengan baik tadi. Saya perhatiin kok. Cuman kamu yang menunjukkan ayat yang lain. Iya, kan saya tuh ini baca. Berarti kan dia bukan baca yang itu, bukan saya yang tunjukin baca. Mendingan Pak Dance bisa. Iya, berarti mendingan Pak Dance nih. Jadi bisa aja itu berarti bukan kesalahan. Gini ya, Anda yang salah. Misalnya Anda tunjukkan teks, lalu saya baca. Kata dia bisa. Bisa nani. Katanya lama. Itu biasa. Salah. Iya. Mendingan Pak Dance jadi Gurunda Anda. Oh, bukan begitu. Anda yang salah tadi. Anda kan menunjukkan sesuatu yang salah. Ini disuruh salah Bang. Itu bacanya bukan begitu Bang. Itu legit. Kita tunjukkan lain. Iya, berarti dia nggak bisa baca dong. Iya kan? Misalnya gini ya. Benar gak? Anda tunjukkan ayat ini. Anda tunjukkan di kamera. Kalau bisa baca tahu dong. Ini salah kan begitu kan? Yang lain membacanya pada iya, kalau ngerti. Berarti kan dia hafal lah, cuman main nembak-nembak aja gitu, dibaca di tempat lain gitu kan? Gitu. Ini sama aja lah, jangan sama dia lah. Bang Zuma itu dia bisa membaca bahasa tadi nggak bisa. Tadi nggak bisa. Bahasa Yunani, apalagi bahasa Arab. Beliau tadi bisa. Tadi nggak bisa tadi.
Jadi nih aku nanya ke teman-teman yang lain aja lah, mungkin dia lagi sholat kali, dia lagi sholat ya. Ya mungkin sebelum ke Bang Zuma silakan Iya, kepada permasalahannya apa? kami dulu ya. Silakan. Iya, saya mau nanya nih, kalau sesembahan yang benar itu pasti menurunkan mujizat kepada nabinya, betul apa enggak? Salah satu tandanya. Sesembahan yang benar itu adalah benar nggak Tuhan yang disembah, itu baru sesembahan yang benar. Ya, kan ada tanda-tandanya dong, benar nggak? Betul, tanda-tanda Tuhan itu Maha Pencipta, tidak pernah mati. Betul. Terus malah dia yang mematikan. Betul. Terus dia mengirimkan nabi yang kalau Yesus mati nggak? Kalau Yesus mati nggak? Tapi hidup lagi. Ya. Tapi pernah mati ya? Pernah mati ya? Pernah. Nah, ketika dia mati siapa yang jadi Tuhan? Tetap dia Tuhan. Loh, tapi dia sudah mati. Tapi bangkit lagi. Astaga. Iya kan 3 hari. 3 hari sempat kosong tuh Tuhan tuh. Siapa yang jadi Tuhan coba? Dia akan neraka, membebaskan para tawanan. Ada ayatnya. Sebenarnya mati nggak dia? Nggak mati. Loh, tadi yang mati di kayu salib siapa? Kemanusiaan. Loh, jangan bohong. Di situ sebab matinya Yesus tuh. Yesus yang mati kan? Iya, bangkit lagi. Nah, ketika dia mati yang jadi Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Sebelum dia bangkit, ketika dia mati yang jadi Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Betul Kak Kendi, yang mati jasmaninya, setuju. Kalau orang Kristen pintar. Makanya Tuhan jadi tetap Yesus yang jadi Tuhan. Tetap, karena dia naik ke surga lagi. Dia kan berkuasa atas kematian. Makanya kematian tidak bisa memenjarakan dia. Oke, baik. Pada saat 3 hari dia kemana? Ke neraka. Ngapain dia ke neraka? Membebaskan para tawanan neraka. Membebaskan para tawanan. Siapa yang menawan? Itu yang tawanan pada saat di neraka itu dari golongan mana? Iblis, setan. Oh, berarti Yesus membebaskan iblis. Membebaskan manusia dari setan. Loh, tadi yang dikurung iblis, yang ditawan iblis. Ditawan manusia di tempatnya iblis. Oh, berarti sudah ada manusia di neraka. Sudah ada. Dari ini. Sudah ada. Oh, sudah ada. Baik. Sekarang aku tanya, kalau kamu meninggal ini masuk mana kamu? Tunggu sebentar dulu, sabar dulu ya. Neraka. Ya, sabar dulu. Jadi Yesus masuk ke alam maut ya, gitu ya. Ya. Ulang-ulang terus lah. Untuk membebaskan para tawanan iblis. Baik. Alam maut itu ciptaan siapa? Tuhan Yesus. Oke, alam maut itu ciptaan Tuhan, betul? Terus? Oke. Bisa nggak Tuhan membebaskan atau berbuat sekehendaknya terhadap ciptaannya? Nggak bisa. Tuhan kan adil. Tuhan kamu kan nggak adil. Keadilan Tuhan itu bagaimana contohnya? Ya seperti itu. Manusia salah berdosa ya dihukum di alam maut. Manusia berdosa dihukum di alam maut. Makanya dia datang untuk membebaskan. Loh, ini sudah agak melenceng ini. Tadi kau bilang dia membebaskan, ini sekarang dihukum. Betul. Karena yang dia betul manusia. Jadi yang dihukum dia kesalib. Makanya sampai meninggal. Tapi masalahnya dia. Oke, jadi karena manusia berdosa, jadi yang dihukum itu Tuhan. Exactly, 100%. Loh, itu adil atau nggak adil itu? Ya, masa yang berdosa manusia yang dihukum Tuhan? Loh, dia yang maha mulia, ditinggikan, dia turun menjadi ciptaannya, dihina, bahkan sampai hari ini dihina sama kamu. Yang melanggar lalu lintas itu pengendara, terus yang membayar denda polisi gitu. Itu beda konteks. Astaga, emang polisi tetap ke neraka gitu? Bisa ke surga dia? Bisa menyelamatkan? Makanya beda konteks. Yang memperkosa Kristen, yang menanggung dosanya Tuhan. Gimana? Iya, yang enak Oten, yang memperkosa Oten, yang nanggung derita malah Yesus, malah Tuhan yang nanggung. Kamu ada yang nanggung nggak? Dosamu, Bang Sarul. Ada yang nanggung nggak? Masuk logika nggak? Yang berbuat jahat Oten, yang dihukum Tuhan, masuk logika nggak? Masuk. Masuk. Oh, artinya di dalam ajaran Kristen membiarkan perzinahan? Enggak. Buktinya nggak ada hukuman. Nah, gini saya jelasin. Makanya semua kan ada timbangannya. Orang Islam kan kalah timbangan, makanya semua masuk neraka. Di mana ada istilah timbangan? Enggak ada istilah timbangan itu di mana? Kamu dari tadi asumsi aja. Yesus ke neraka, kayak ngerti-ngertinya aja ya pergi ke neraka itu loh. Kamu belajar dari mana itu? Baca di mana Yesus ke neraka? Kabur dia. Kabur. Gak jelas. Dari tadi asumsi aja gitu loh. Yesus ke neraka lah, Yesus
Yesus ada penimbangan lah, apalah, apa kami itu. Saya tadi gatel, saya mau masuk dari tadi, cuman aku tahan aja. Ya kenapa ya teman-teman Kristen, tolonglah kalau diskusi itu yang jujur gitu loh. Ya, usahakan perkataan Anda itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ketika ditanyakan, kamu tahu dari mana? Gitu, dijelaskan, jangan kabur. Gitu loh. Jangan congor aja gitu loh, modal congor aja. Nama penginjil Mikel, penginjil yang kau pakai buat penginjil itu apa? Asumsi. Hayalan saja yang kau pakai buat penginjil. Nggak pakai bro, muslim itu cerdas gitu loh. Kalau kau menginjil cuman modal liur aja, nggak pakai gitu loh, sama muslim tuh nggak pakai gitu loh. Yang berzina Kristen, yang nanggung dosanya Tuhan, masuk akal nggak? Masuk akal katanya. Longor kali kau. Artinya perzinahan itu dibiarkan, nggak ada konsekuensinya gitu loh. Iya, silakan buat teman-teman Kristen mau bertanya boleh, ya kan? Mau menanggapi temanya juga boleh, ya kan? Sekiranya memang ajaran Anda itu benar, silakan Anda apa namanya? Anda pertahankan iman Anda, naik ke Komal sini gitu loh. Kita diskusi santai. Tapi kalau mau bertanya saja juga boleh, mumpung di atas Komal sini saya punya guru-guru yang bisa memberikan jawaban atas pertanyaan Anda gitu. Ada cek? Ada cek? Ya. Dari jam berapa live? Kayaknya dari siang ya kayaknya tadi ya. Aku ngeliat buka sebentar itu kayak ada ini. Dari siang betul. Jadi kalau siang saya lagi nguli itu, jadi nggak bisa ikut-ikut. Aku pengen dengar suaranya Gurunda, tapi kayaknya lagi jauh dari monitor kayaknya. Iya. Bang Zuma monitor. Lagi di parkir Bang Zumanya. Iya, kalau begitu ini Gurunda kita juga satu ini. Silakan Bang Panglima Muda. Bisa itu aja. L-nya itu apa itu? Eli. Lepas sekali atau gimana itu? Iya. Jadi Yesus mati kemanusiaannya. Izin Bang Sahrul. Bang Sahrul ini gurunda saya sebenarnya. Saya bisa karena Bang Sahrul. Bang Zuma adalah role model para apologetik. Jadi kalau tanpa Bang Zuma tidak ada para apologetik Islam seperti semua kawan-kawan ini ya, yang seperti kita semua. Jadi Yesus mati kemanusiaannya ya, itu bukan ajaran Yesus katanya. Tapi tambalan teologi. Di dalam Bible tidak ada satu ayat pun Yesus berkata, yang mati hanya sisi kemanusiaanku, nggak ada. Ini bahasa teolog belakangan, bukan wahyu. Artinya apa? Ini jawaban defensif. Muncul setelah kapan? Setelah dikritik. Artinya apa? Bukan ajaran Yesus asli. Masalah logikanya ya. Manusia tanpa roh sama dengan mayit. Kalau dikatakan yang mati hanya kemanusiaannya, maka timbul pertanyaan, apakah itu kemanusiaan tanpa roh? Apakah tubuh Yesus mati sementara Tuhannya hidup? Dalam logika sehat, manusia mati sama dengan roh berpisah dari jasad. Kalau hanya tubuh mati, itu bukan kematian yang sejati. Kalau roh ilahi tidak mati, maka yang mati bukan Yesus seutuhnya. Jadi kalau tubuh yang mati itu namanya lumpuh Bang. Yang kelima bukan mati, lumpuh dia. Iya.
Makanya kata Ustadz kayak nama, sebenarnya Yesus itu cuma pingsan. Ya, jadi bukan kematian penebusan, jadi bukan pengorbanan total. Atau kalau bahasa sekarang namanya stroke. Stroke itu tubuh yang mati. Masa stroke sih, masa Yesus stroke kan enggak mungkin lah. Ya. Tapi ya memang seperti itu sih rata-rata jawaban mereka, memang selalu apa namanya ya, membuat semacam ketidakjelasan gitu loh. Kalau misalnya ditanya kayak tadi, yang mati siapa? Tadi ketika Bang Sarul bertanya, yang mati siapa? Ini kelas penginjil loh, ini kelas penginjil. Ditanyakan, yang mati siapa? Manusia, bukan Tuhan, bukan. Lalu yang nebus dosa kamu siapa? Tuhan. Loh, yang mati manusia, yang nebus Tuhan, gimana ceritanya gitu loh. Padahal caranya Yesus menebus itu dengan mati dan bangkit gitu loh. Kalau yang mati manusia, maka yang bangkit pun juga manusia. Artinya yang menebus itu adalah manusia. Kenapa yang nebus jadi Tuhan? Yang mati tak mau dibilang Tuhan, giliran nebus dibilang Tuhan. Ini kayak apa ya? Kayak giliran mati manusia bukan Tuhan, giliran menebusnya Tuhan. Ini apa ini? Harusnya kalau yang mati manusia, maka yang bangkit dan menebus pun juga manusia. Yang mati manusia, maka yang bangkit juga manusia. Jangan yang mati manusia, giliran bangkit jadi Tuhan gitu loh. Kan jadi aneh gitu loh narasinya gitu loh. Yang mati manusia, yang bangkit Tuhan. Amen. Iya, jadi seolah-olah kayak Yesus itu kayak jadi-jadian gitu loh. Kadang jadi-jadian, kadang jadi manusia, kadang jadi Tuhan gitu loh. Giliran mati manusia, giliran bangkit jadi Tuhan gitu loh. Jadi kayak Tuhan jadi-jadian gitu loh. Kesian loh difitnah jadi Tuhan jadi-jadian gitu. Kesian loh. Coba teman-teman Kristen di bawah, coba dijelaskan. Itu gimana itu konsepnya itu? Apakah Yesus ini Tuhan jadi-jadian atau bagaimana? Gitu loh. Iya. Siapa? Ya? Ya, silakan teman-teman Kristen yang mau naik, silakan. Ayo, naik ke atas. Atau kalau memang teman Kristen tidak berani naik, ya bantu tap-tap layar gitu, share-share kepada pendeta supaya pendetanya kita undang naik ke atas. Diskusi yang baik dan benar. Karena begini, yang namanya dialog lintas agama itu sudah pasti memaparkan bagaimana pemahamannya gitu, supaya yang menyaksikan itu bisa memahami. Jadi harus jujur gitu ya, harus jujur dalam narasi, nggak usah ambigu, nggak usah dia berkelit-kelit, jujur aja. Kalau memang Tuhan yang mati, bilang Tuhan yang mati gitu, supaya orang bisa paham. Kalau memang yang lahir itu Tuhan, bilang Tuhan yang lahir gitu. Atau ketika nyusu, siapa yang nyusu itu, Tuhan atau manusia? Bilang aja Tuhan atau manusia gitu. Jadi nggak ambigu gitu. Jadi dua natur ini memang sebuah menjadi makanya Santo Agustinus mengatakan memang Tritunggal itu memang misteri gitu ya, apalagi tentang dua natur ini. Padahal dalam kitab Filipi, kalau memang mau jujur, di situ tertulis dengan tegas bahwasanya dalam kemanusiaannya ia telah merendahkan diri, tapi dia masih dipenuhi oleh kealahan gitu ya. Gimana tuh lengkapnya tuh? Gimana? Aku lupa tuh. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah jasmani berdiam secara kepenuhan Allah gitu ya. Jasmania berdiam kepenuhan kealahan gitu ya. Nah itu berarti di situ tidak bisa ditolak. Kepenuhan kealahan. Ya, berarti nggak bisa ditolak, nggak bisa dibantah bahwasanya meskipun dia manusia, tetapi dia masih penuh 100% Allah gitu, 100% Tuhan. Nah, ketika dia mati, nah ini kok ada pemilahan. Yang mati itu kemanusiaannya, terus yang netek itu kemanusiaannya gitu. Harusnya konsisten dong. Karena
kalau memang itu dipilah gitu ya, yang netek kemanusiaan, kealahannya enggak. Tadi sempat bagaimana bisa hidup tanpa roh gitu ya. Tadi Bang Papa Muda juga sudah memaparkan itu. Gimana ceritanya Ya. kalau dia Saya minta maaf ya karena ada sesuatu hal yang saya mau kerjakan ini hari, jadi saya mau rungkatkan ini. Saya minta maaf Bang Suma, saya minta maaf kepada para ustadz ya, karena saya ada panggilan untuk mengerjakan sesuatu. Oh iya, ya Pak Dance. Oh siapa Dance? Diutamakan yang kepada Dance. Ya, siapa Dance? Ya, jadi nggak usah ragu, nggak usah bimbang lagi. Kakak Sartika Hawa, boleh bantu komen kakak? Mau minta bantu sepilin atau seberapa Beb? Mau minta bantu sepilin atau seberapa? Kakak Viana, kakak Viana meminta bantu sepilin atau seberapa? Kita lanjut sepil etalase 2 sayang. Kita lanjut lagi sepil etalase 2. Ya, etalase 2 itu isinya di 20 pieces. Isinya di 20 pieces dengan harga berapa? 46.000. Dengan harga 46.000 kakaknya sudah dapat di 20 piecesnya. Mau buat toko stok pribadi langsung CP aja. Mau buat toko stok pribadi itu aman banget sayang ya. Kakaknya nggak perlu ragu, nggak perlu bimbang lagi. Karena untuk bahannya, untuk kandungannya sudah dijamin aman. Expirednya juga masih lama sayang, masih 2027. Expirednya masih lama, masih di 2027 bebek. Langsung CP aja sayang. Sebelum harganya kembali ke harga normal. Sebelum harganya kembali ke harga normal langsung CP aja. Kakak Sartika Hawa gimana? Boleh dibantu komen sayang. Kakak meminta bantu sepil etalase seberapa? Kakak Ling, boleh bantu komen kakak Ningtyas. Dong nggak sama namanya. Namaku juga Ningtyas. Doa dirimu keren. Kok nama kita sama Ningtyas? Kakak namaku juga Ningtyas. Panggilannya Tias. Kakaknya meminta bantu sepil etalase seberapa nih? Kita kembar namanya Ningtyas, namanya Wahyu Ningtyas. Kita juga sama namanya Ningtyas. Ada Ningtyasnya. Kakak Ling boleh bantu komen sayang. Kakak Ling mau minta bantu sepil etalase seberapa? Kakak di 1 jam lagi. 1 jam lagi harganya akan kembali ke normal. Ya 1 jam lagi kakak bakal dapat di harga normalnya. Ya sebelum harganya berakhir kakak langsung coba aja. Kakak langsung dicoba aja sebelum harganya kembali ke harga normal web ya. Langsung garapin capai kakaknya nggak usah ragu, nggak usah bimbang lagi kak. Barang kami itu sudah aman banget. Dia sudah diawasi oleh Kementerian Kesehatan juga. Jadi untuk kandungannya, untuk bahannya nggak perlu diragukan lagi. Kakak jangan hanya dimasukin keranjang dong. Kakak Ling etalase 46-nya. Sebentar aku bantu sematkan dulu. Aduh. Etalase 46-nya sayang, sebentar aku bantu sematkan dulu ya BBF. Etalase 46. Etalase 46 itu 44 itu seperti ini. Etalase 44 itu harganya cuma 20.000. Ya, 20.000 dapat berapa? 20.000 sudah dapat 10 piecesnya. Langsung jawab payment kakak ya. Kita kasih harga promo, kasih harga diskon buat kakak yang masih bergabung ya. Kakak Ling langsung jawab payment. Jangan hanya dimasukin keranjang dong bebe ya. Jangan hanya dimasukin keranjang aja sayang. Kakaknya langsung jawab payment. Etalase 43 nya sudah aku sematkan, kakak tinggal jawab payment aja. Kakak Ling gimana? Etalase 43 nya jangan hanya dimasukin keranjang. Nanti kalau kakak yang masukin keranjang tapi tidak dicoba payment, apalagi dicoba paymentnya besok, kakak bakal dapat harga normalnya. Kakak bakal dapat harga normalnya kalau dicoba nanti sebelum jam 9. Sesudah jam lewat dari jam 9 malam. Etalase 43 kak itu pokok bayinya sayang ya. Dia
nanti boleh bantu komen. Untuk tampilan depannya Kak, dia seperti ini, ada karakter lucunya. Selain anaknya lucu, selain babynya lucu, pampasnya juga babak, bayinya juga harus lucu dong sayangnya. Langsung coba payment nih, harganya cuma berapa? 80.000 Kak. Kakak link harganya cuma 80.000. Untuk karetnya dia sudah menggunakan karet yang elastis seperti ini. Dia sudah menggunakan karet yang elastis jadi nyaman dan aman sayang ya. Untuk pergelangan kakinya juga menggunakan karet yang aman dan nyaman. Jadi kakak nggak usah ragu, nggak usah bingung lagi ya. Dia juga sudah ada indikatornya Kak. Nanti kakaknya kalau mau lihat pampasnya sudah penuh atau belum, kakak tinggal cek aja. Kakak tinggal cek indikatornya itu sudah berwarna atau belum. Kalau sudah berwarna berarti saatnya ganti sayang ya. Nih, kakaknya nggak perlu buka-buka lagi dari belakang sayang ya. Kakak tinggal cek aja indikator garis bawahnya di sini. Nanti ada garis bawahnya sayang ya. Langsung coba payment sekarang juga Kak. Garjapin harga 80.000. 80.000 sudah dapat berapa? 50 pieces ya. 80.000 sudah dapat di 50 piecesnya bebek. Langsung coba payment sekarang juga ya. Dia tersedia dari ukurannya sampai ke 3 XL-nya. Kakaknya tinggal komen BB anaknya berapa, nanti aku bantu rekomendasikan sayang. Kakaknya tinggal komen BB anaknya itu berapa, nanti aku bakal rekomendasiin ya. Langsung aja coba payment kakak biar dapat harga promo, harga diskonnya. Nanti aku bakal rekomendasiin buat kakaknya yang bingung-bingung. Tinggal komen aja BB anaknya berapa sayang. Di mabuk asmara. Kakak gimana sayang, sudah jawab payment belum? Kakak nggak usah diragukan lagi sayang ya, barang kami sudah aman banget. Untuk popok bayinya dan juga tisu basahnya dia sudah diawasi oleh Kementerian Kesehatan Kak. Jadi untuk kandungannya, untuk bahannya nggak perlu diragukan lagi. Kakak Dela sudah coba payment belum Kakak Dela? Kakak Dela nggak usah diragukan lagi sayang ya Kakak Dela. Kakak Dela gimana, sudah coba payment belum? Kalau belum langsung coba payment aja. Kakaknya nggak perlu ragu, nggak perlu bilang lagi, langsung coba payment aja. Ya ini kan punya aku belum tadi ada suara kecil. Oh kayak gitu. Iya, tusuk-tusuk nih. Tuh, tadi. Loh. Dia tuh nggak nyambung ke sini. Ya enggak lah. Tuh, kan. Bunyi kan? Bunyi gak beneran? Bunyi aku bunyi. Takut, jangan ditutup. Kakak Nona Rindi, boleh bantu komen kakak Nona Rindi. Mau minta bantu sepiranya tak seberapa? Kakak mau minta bantu sepiranya telah seberapa sayang? Kakak ya telah sayang bantu sematkan di telah 43. Itu ada popok bayinya sayang. Cover mikrofonnya apa sih? Apa channel deh? Buat video baru lagi buat tanya. Kakak langsung jawab teman. Dia dapat harga berapa harga itu? Dia nakut-nakutin katanya ada suara anak kecil. Itu siapa sih? Punya aku nggak kan? Banyak lagi. Itu siapa? Siapa? Di depan juga. Di depan nggak ada channel. Di sana juga gak ada cewek. Apa sih? Apa apa dibawa sama Kak Indri? Kakak Reksa. Jauh anaknya bisa. Jalannya nggak bisa. Untuk kelihatan lagi. Kakak punya aku kematin juga. Kakak Haryana, boleh bantu komen kakak Haryana. Mau minta bantu sepilih Natal seberapa Beb? Kakak Sweep Omo. Meminta bantu sepilih dan telah seberapa sayang? Meminta bantu sepilih dan telah seberapa Beb? Langsung di komen-komen. Kakak di 1 jam lagi sayang ya. Di 1 jam lagi aku akan unlive. Kalau kakaknya cowoknya nanti di luar jam live, kakak bakal dapat harga normalnya. Kakak bakal dapat di harga normalnya kalau kakaknya cowoknya nanti di luar jam live-nya.
sudah dapat 50 pieces. Kalau kakak beli satuan di warung pasti harganya tuh sudah di 5.000-an ya. Langsung jawab payment sayang. Kakak Nida Jaya, boleh bantu komen sayang? Harganya itu nggak sampai 100.000 sayang. Harganya nggak sampai 100.000. Ini cuma 90.000 aja. Kakak langsung jawab payment. Kakak Munawaroh, boleh bantu komen kakak Munawaroh yang kebun smart kan? Itu ada di etalase berapa sayang? Ada di etalase berapa beb? Ada di etalase 43. Harganya berapa? Harganya 80 ribuan. Harganya cuma di 80 ribuan saja. Mau minta bagus